Wacana Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berpasangan di Pilpres 2024 mencuat ke publik. Wacana ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurutnya, sangat ideal menduetkan Ganjar dan Anies sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Lebih lanjut dikatakannya, Anies bukan kompetitor yang patut diremehkan. Baik Ganjar dan Anies merupakan dua sosok cerdas yang pantas memimpin bangsa ini. Said justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Hal ini langsung ditanggapi oleh Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa. Ia menyatakan pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan keduanya, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Partai PDI Perjuangan membicarakan wacana untuk menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan untuk maju sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Wacana PDIP itu pun langsung direspon oleh Nasdem. Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa, saat dikonfirmasi pada Senin 21 Agustus 2023 memberikan jawaban. Diakuinya pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan Ganjar dan Anies di Pilpres 2024, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Meski demikian, ia belum tahu pasti kedepannya akan seperti apa. Diketahui wacana duet Ganjar dan Anies ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurut Said, Anies bukan merupakan kompetitor yang patut diremehkan. Saya justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Sebelumnya PDIP tidak merasa jemawa dengan keunggulan Ganjar atas Anies dalam survei Litbang Kompas. Pada survei itu Ganjar juga masih kalah tipis dengan Prabowo. Said mengaku hal itu akan menjadi perbaikan strategi untuk memenangkan Ganjar. DPP PDI Perjuangan atau PDIP batal memutuskan status keanggotaan Budiman Sujatmiko pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui hal itu terkait aksi Budiman yang menyatakan dukungannya untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Adapun pihak PDIP mengaku sedang fokus membahas elektabilitas Ganjar Pranowo yang mengalami kenaikan ketimbang mengurusi nasib Budiman. Dilansir Tribun News pada Selasa 22 Agustus, hal itu diungkapkan Kepala Sekretariat DPP PDIP Adi Darmo. Pada kesempatan itu, Adi menyebut elektabilitas Ganjar mengalami kenaikan ketimbang Prabowo Subianto. Ia pun kemudian menjelaskan bahwa seluruh partai politik pendukung akan semakin masif bergerak memenangkan Ganjar bersama relawan. Hal itu menurutnya lebih penting karena sebagai momentum politik dukungan yang masif untuk Ganjar. Sebagai informasi, seharusnya Budiman Sujatmiko dipanggil untuk menghadap ke kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Di tempat itu, Budiman seharusnya diberi sanksi tegas seusai mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo lawan pihak partai yang menaunginya. Survei terbaru Litbang Kompas yang dirilis pada Senin 21 Agustus 2023 menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo melesat dan menyalip Prabowo Subianto. Selain elektabilitas, survei tersebut juga memetakan 6 isu untuk melihat keunggulan dari ketiga baca pres. Ganjar Pranowo rupanya unggul di 2 isu, yakni persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 21 Agustus, dalam isu permasalahan ekonomi, Ganjar Pranowo meraih sebesar 34,5%, sementara Prabowo sebesar 25,3%. Selain itu, di sektor kesejahteraan sosial, Ganjar meraih 34,8% dan Prabowo sebesar 25,3%. Sementara itu, 4 isu lainnya dimenangkan oleh Prabowo Subianto. 4 isu tersebut diantaranya adalah penegakan hukum, problem persatuan
persatuan dan kesatuan, stabilitas politik, dan penuntasan kasus korupsi. Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu mengatakan keyakinan publik terhadap kemampuan Prabowo dalam menyelesaikan 4 persoalan tersebut tak lepas dari sosoknya yang selama ini dikenal sebagai representasi militer. Sementara tingginya kepercayaan publik terhadap Ganjar dalam penuntasan soal ekonomi dan kesejahteraan sosial tak lepas dari Gubernur Jawa Tengah yang masih diembannya. Sebagai gubernur, Ganjar dianggap lebih dekat dengan persoalan-persoalan yang dialami secara langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Meski begitu, kini elektabilitas Ganjar juga terus menanjak meskipun hanya 2 faktor unggul. Ganjar mendapat elektabilitas sebesar 34,1%, unggul dari Prabowo yang meraih sebesar 31,3%. Sementara Anies Baswedan sebesar 19,2%. Survei ini dilakukan dengan tatap muka pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Dalam survei itu melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 331. Ada momen menarik saat Baca Pres PDIP Ganjar Pranowo melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Caimin. Keduanya guyonan soal warna lovebird yang memiliki kepala merah sementara badannya hijau. Pertemuan keduanya dilakukan di sebuah kafe yang berada di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat 18 Agustus 2023. Kompak mengenakan baju putih. Mereka terlihat sumringah saat selesai melakukan pertemuan secara tertutup. Pada kesempatan itu, Ganjar memberikan hadiah spesial berupa lovebird. Gubernur Jawa Tengah itu lantas menyebut jika burung tersebut memiliki warna merah hijau. Lebih lanjut dikatakannya, warna merah itu berada di kepala lovebird. Menanggapi hal itu, Caimin mengaku tak masalah. Yang terpenting, burung tersebut ada warna hijaunya. Pertemuan itu dinilai sebagai upaya PDIP untuk menggandeng PKB meski saat ini Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal calon presiden untuk datang ke kampus UI. BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden untuk berdebat soal aspirasi rakyat. Undangan itu disampaikan oleh Ketua BEM UI Melki Sedek Huang pada Senin 21 Agustus 2023. Melki mengatakan kepada 3 baca pres untuk datang ke UI berdebat soal seluruh argumen dari para calon pemimpin bangsa. Disampaikan Melki, undangan itu didasari oleh putusan MK. Dalam putusan MK itu menjelaskan bahwa institusi pendidikan diperbolehkan mengundang baca pres dengan tidak membawa atribut dan alat peraga. Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan tegas menjawab undangan tersebut. Anies dengan tegas menyatakan siap untuk datang ke kampus menerima tantangan dari BEM UI. Ia menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa dengan mahasiswa UI. Anies menerima tantangan itu melalui akun media sosial Twitter. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI akan mengundang para baca pres yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto untuk berdebat. Hal itu terkait putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye. Menanggapi hal itu, baca pres PDIP Ganjar Pranowo mengaku siap berdebat. Hal itu diungkapkan Ganjar saat menghadiri kegiatan Central Java Investment Business Forum 2023 di Taman Lumbini, Candi Borobudur pada Senin 21 Agustus. Sebelumnya diketahui, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan para baca pres datang ke kampus UI, yakni untuk membuktikan nyali mereka. Melki pun mengatakan para mahasiswa siap untuk menguliti isi pikiran para capres. Hal itu diungkapkan Melki kepada wartawan pada Senin 21. Wacana Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berpasangan di Pilpres 2024 mencuat ke publik. Wacana ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurutnya, sangat ideal menduetkan Ganjar dan Anies sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024. Lebih lanjut dikatakannya, Anies bukan kompetitor yang patut diremehkan. Baik Ganjar dan Anies merupakan dua sosok cerdas yang pantas memimpin bangsa ini. Said justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan.
Hal ini langsung ditanggapi oleh Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustofa. Ia menyatakan pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan keduanya, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Partai PDI Perjuangan membicarakan wacana untuk menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan untuk maju sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Wacana PDIP itu pun langsung direspon oleh Nasdem. Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustofa, saat dikonfirmasi pada Senin 21 Agustus 2023 memberikan jawaban. Diakuinya pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan Ganjar dan Anies di Pilpres 2024, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Meski demikian, ia belum tahu pasti kedepannya akan seperti apa. Diketahui wacana duet Ganjar dan Anies ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurut Said, Anies bukan merupakan kompetitor yang patut diremehkan. Saya justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Sebelumnya PDIP tidak merasa jemawa dengan keunggulan Ganjar atas Anies dalam survei Litbang Kompas. Pada survei itu Ganjar juga masih kalah tipis dengan Prabowo. Said mengaku hal itu akan menjadi perbaikan strategi untuk memenangkan Ganjar. DPP PDI Perjuangan atau PDIP batal memutuskan status keanggotaan Budiman Sujatmiko pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui hal itu terkait aksi Budiman yang menyatakan dukungannya untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Adapun pihak PDIP mengaku sedang fokus membahas elektabilitas Ganjar Pranowo yang mengalami kenaikan ketimbang mengurusi nasib Budiman. Dilansir Tribun News pada Selasa 22 Agustus, hal itu diungkapkan Kepala Sekretariat DPP PDIP Adi Darmo. Pada kesempatan itu, Adi menyebut elektabilitas Ganjar mengalami kenaikan ketimbang Prabowo Subianto. Ia pun kemudian menjelaskan bahwa seluruh partai politik pendukung akan semakin masif bergerak memenangkan Ganjar bersama relawan. Hal itu menurutnya lebih penting karena sebagai momentum politik dukungan yang masif untuk Ganjar. Sebagai informasi, seharusnya Budiman Sujatmiko dipanggil untuk menghadap ke kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Di tempat itu, Budiman seharusnya diberi sanksi tegas seusai mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo lawan pihak partai yang menaunginya. Survei terbaru Litbang Kompas yang dirilis pada Senin 21 Agustus 2023 menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo melesat dan menyalip Prabowo Subianto. Selain elektabilitas, survei tersebut juga memetakan 6 isu untuk melihat keunggulan dari ketiga baca pres. Ganjar Pranowo rupanya unggul di 2 isu, yakni persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 21 Agustus, dalam isu permasalahan ekonomi, Ganjar Pranowo meraih sebesar 34,5%, sementara Prabowo sebesar 25,3%. Selain itu, di sektor kesejahteraan sosial, Ganjar meraih 34,8% dan Prabowo sebesar 25,3%. Sementara itu, 4 isu lainnya dimenangkan oleh Prabowo Subianto. 4 isu tersebut diantaranya adalah penegakan hukum, problem persatuan dan kesatuan, stabilitas politik, dan penuntasan kasus korupsi. Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu mengatakan keyakinan publik terhadap kemampuan Prabowo dalam menyelesaikan 4 persoalan tersebut tak lepas dari sosoknya yang selama ini dikenal sebagai representasi militer. Sementara tingginya kepercayaan publik terhadap Ganjar dalam penuntasan soal ekonomi dan kesejahteraan sosial tak lepas dari Gubernur Jawa Tengah yang masih diembannya. Sebagai gubernur, Ganjar dianggap lebih dekat dengan persoalan-persoalan yang dialami secara langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Meski begitu, kini elektabilitas Ganjar juga terus menanjak meskipun hanya 2 faktor unggul. Ganjar mendapat elektabilitas sebesar 34,1%, unggul dari Prabowo yang meraih sebesar 31,3%. Sementara Anies Baswedan sebesar 19,2%. Survei ini dilakukan dengan tatap muka pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Dalam survei itu melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 331. Ada momen menarik saat Baca Pres PDIP Ganjar Pranowo melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Caimin. Keduanya guyonan soal warna lovebird yang memiliki kepala merah sementara badannya hijau. Pertemuan keduanya dilakukan di sebuah kafe yang berada di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat 18 Agustus 2023. Kompak mengenakan baju putih. Mereka terlihat sumringah saat selesai melakukan pertemuan secara tertutup. Pada kesempatan itu, Ganjar memberikan hadiah spesial berupa lovebird. Gubernur Jawa Tengah itu lantas menyebut jika burung tersebut memiliki warna merah hijau. Lebih lanjut dikatakannya, warna merah itu berada di kepala lovebird. Menanggapi hal itu, Caimin mengaku tak masalah. Yang terpenting, burung tersebut ada warna hijaunya. Pertemuan itu dinilai sebagai upaya PDIP untuk menggandeng PKB meski saat ini Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal calon presiden untuk datang ke kampus UI. BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden untuk berdebat soal aspirasi rakyat. Undangan itu disampaikan oleh Ketua BEM UI Melki Sedek Huang pada Senin 21 Agustus 2023. Melki mengatakan kepada 3 baca pres untuk datang ke UI berdebat soal seluruh argumen dari para calon pemimpin bangsa. Disampaikan Melki, undangan itu didasari oleh putusan MK. Dalam putusan MK itu menjelaskan bahwa institusi pendidikan diperbolehkan mengundang baca pres dengan tidak membawa atribut dan alat peraga. Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan tegas menjawab undangan tersebut. Anies dengan tegas menyatakan siap untuk datang ke kampus menerima tantangan dari BEM UI. Ia menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa dengan mahasiswa UI. Anies menerima tantangan itu melalui akun media sosial Twitter. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI akan mengundang para baca pres yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto untuk berdebat. Hal itu terkait putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye. Menanggapi hal itu, baca pres PDIP Ganjar Pranowo mengaku siap berdebat. Hal itu diungkapkan Ganjar saat menghadiri kegiatan Central Java Investment Business Forum 2023 di Taman Lumbini, Candi Borobudur pada Senin 21 Agustus. Sebelumnya diketahui, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan para baca pres datang ke kampus UI, yakni untuk membuktikan nyali mereka. Melki pun mengatakan para mahasiswa siap untuk menguliti isi pikiran para capres. Hal itu diungkapkan Melki kepada wartawan pada Senin 21. Wacana Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berpasangan di Pilpres 2024 mencuat ke publik. Wacana ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurutnya, sangat ideal menduetkan Ganjar dan Anies sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024. Lebih lanjut dikatakannya, Anies bukan kompetitor yang patut diremehkan. Baik Ganjar dan Anies merupakan dua sosok cerdas yang pantas memimpin bangsa ini. Said justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Hal ini langsung ditanggapi oleh Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa. Ia menyatakan pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan keduanya, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti.
Partai PDI Perjuangan membicarakan wacana untuk menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan untuk maju sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Wacana PDIP itu pun langsung direspon oleh Nasdem. Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustofa, saat dikonfirmasi pada Senin 21 Agustus 2023 memberikan jawaban. Diakuinya pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan Ganjar dan Anies di Pilpres 2024, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Meski demikian, ia belum tahu pasti kedepannya akan seperti apa. Diketahui wacana duet Ganjar dan Anies ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurut Said, Anies bukan merupakan kompetitor yang patut diremehkan. Saya justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Sebelumnya PDIP tidak merasa jemawa dengan keunggulan Ganjar atas Anies dalam survei Litbang Kompas. Pada survei itu Ganjar juga masih kalah tipis dengan Prabowo. Said mengaku hal itu akan menjadi perbaikan strategi untuk memenangkan Ganjar. DPP PDI Perjuangan atau PDIP batal memutuskan status keanggotaan Budiman Sujatmiko pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui hal itu terkait aksi Budiman yang menyatakan dukungannya untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Adapun pihak PDIP mengaku sedang fokus membahas elektabilitas Ganjar Pranowo yang mengalami kenaikan ketimbang mengurusi nasib Budiman. Dilansir Tribun News pada Selasa 22 Agustus, hal itu diungkapkan Kepala Sekretariat DPP PDIP Adi Darmo. Pada kesempatan itu, Adi menyebut elektabilitas Ganjar mengalami kenaikan ketimbang Prabowo Subianto. Ia pun kemudian menjelaskan bahwa seluruh partai politik pendukung akan semakin masif bergerak memenangkan Ganjar bersama relawan. Hal itu menurutnya lebih penting karena sebagai momentum politik dukungan yang masif untuk Ganjar. Sebagai informasi, seharusnya Budiman Sujatmiko dipanggil untuk menghadap ke kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Di tempat itu, Budiman seharusnya diberi sanksi tegas seusai mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo lawan pihak partai yang menaunginya. Survei terbaru Litbang Kompas yang dirilis pada Senin 21 Agustus 2023 menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo melesat dan menyalip Prabowo Subianto. Selain elektabilitas, survei tersebut juga memetakan 6 isu untuk melihat keunggulan dari ketiga baca pres. Ganjar Pranowo rupanya unggul di 2 isu, yakni persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 21 Agustus, dalam isu permasalahan ekonomi, Ganjar Pranowo meraih sebesar 34,5%, sementara Prabowo sebesar 25,3%. Selain itu, di sektor kesejahteraan sosial, Ganjar meraih 34,8% dan Prabowo sebesar 25,3%. Sementara itu, 4 isu lainnya dimenangkan oleh Prabowo Subianto. 4 isu tersebut diantaranya adalah penegakan hukum, problem persatuan dan kesatuan, stabilitas politik, dan penuntasan kasus korupsi. Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu mengatakan keyakinan publik terhadap kemampuan Prabowo dalam menyelesaikan 4 persoalan tersebut tak lepas dari sosoknya yang selama ini dikenal sebagai representasi militer. Sementara tingginya kepercayaan publik terhadap Ganjar dalam penuntasan soal ekonomi dan kesejahteraan sosial tak lepas dari Gubernur Jawa Tengah yang masih diembannya. Sebagai gubernur, Ganjar dianggap lebih dekat dengan persoalan-persoalan yang dialami secara langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Meski begitu, kini elektabilitas Ganjar juga terus menanjak meskipun hanya 2 faktor unggul. Ganjar mendapat elektabilitas sebesar 34,1%, unggul dari Prabowo yang meraih sebesar 31,3%. Sementara Anies Baswedan sebesar 19,2%. Survei ini dilakukan dengan tatap muka pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Dalam survei itu melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 331
Ada momen menarik saat baca pres PDIP Ganjar Pranowo melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Caimin. Keduanya guyonan soal warna lovebird yang memiliki kepala merah sementara badannya hijau. Pertemuan keduanya dilakukan di sebuah kafe yang berada di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat 18 Agustus 2023. Kompak mengenakan baju putih. Mereka terlihat sumringah saat selesai melakukan pertemuan secara tertutup. Pada kesempatan itu, Ganjar memberikan hadiah spesial berupa lovebird. Gubernur Jawa Tengah itu lantas menyebut jika burung tersebut memiliki warna merah hijau. Lebih lanjut dikatakannya, warna merah itu berada di kepala lovebird. Menanggapi hal itu, Caimin mengaku tak masalah. Yang terpenting, burung tersebut ada warna hijaunya. Pertemuan itu dinilai sebagai upaya PDIP untuk menggandeng PKB meski saat ini Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal calon presiden untuk datang ke kampus UI. BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden untuk berdebat soal aspirasi rakyat. Undangan itu disampaikan oleh Ketua BEM UI Melki Sedek Huang pada Senin 21 Agustus 2023. Melki mengatakan kepada 3 baca pres untuk datang ke UI berdebat soal seluruh argumen dari para calon pemimpin bangsa. Disampaikan Melki, undangan itu didasari oleh putusan MK. Dalam putusan MK itu menjelaskan bahwa institusi pendidikan diperbolehkan mengundang baca pres dengan tidak membawa atribut dan alat peraga. Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan tegas menjawab undangan tersebut. Anies dengan tegas menyatakan siap untuk datang ke kampus menerima tantangan dari BEM UI. Ia menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa dengan mahasiswa UI. Anies menerima tantangan itu melalui akun media sosial Twitter. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI akan mengundang para baca pres yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto untuk berdebat. Hal itu terkait putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye. Menanggapi hal itu, baca pres PDIP Ganjar Pranowo mengaku siap berdebat. Hal itu diungkapkan Ganjar saat menghadiri kegiatan Central Java Investment Business Forum 2023 di Taman Lumbini, Candi Borobudur pada Senin 21 Agustus. Sebelumnya diketahui, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan para baca pres datang ke kampus UI, yakni untuk membuktikan nyali mereka. Melki pun mengatakan para mahasiswa siap untuk menguliti isi pikiran para capres. Hal itu diungkapkan Melki kepada wartawan pada Senin 21. Wacana Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berpasangan di Pilpres 2024 mencuat ke publik. Wacana ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurutnya, sangat ideal menduetkan Ganjar dan Anies sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024. Lebih lanjut dikatakannya, Anies bukan kompetitor yang patut diremehkan. Baik Ganjar dan Anies merupakan dua sosok cerdas yang pantas memimpin bangsa ini. Said justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Hal ini langsung ditanggapi oleh Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa. Ia menyatakan pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan keduanya, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Partai PDI Perjuangan membicarakan wacana untuk menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan untuk maju sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Wacana PDIP itu pun langsung direspon oleh Nasdem. Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa, saat dikonfirmasi pada Senin 21 Agustus 2023 memberikan jawaban. Diakuinya pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan Ganjar dan Anies di Pilpres 2024, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Meski demikian, ia belum tahu pasti ke depannya akan seperti apa.
Diketahui wacana duet Ganjar dan Anies ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurut Said, Anies bukan merupakan kompetitor yang patut diremehkan. Saya justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Sebelumnya PDIP tidak merasa jemawa dengan keunggulan Ganjar atas Anies dalam survei Litbang Kompas. Pada survei itu Ganjar juga masih kalah tipis dengan Prabowo. Said mengaku hal itu akan menjadi perbaikan strategi untuk memenangkan Ganjar. DPP PDI Perjuangan atau PDIP batal memutuskan status keanggotaan Budiman Sujatmiko pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui hal itu terkait aksi Budiman yang menyatakan dukungannya untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Adapun pihak PDIP mengaku sedang fokus membahas elektabilitas Ganjar Pranowo yang mengalami kenaikan ketimbang mengurusi nasib Budiman. Dilansir Tribun News pada Selasa 22 Agustus, hal itu diungkapkan Kepala Sekretariat DPP PDIP Adi Darmo. Pada kesempatan itu, Adi menyebut elektabilitas Ganjar mengalami kenaikan ketimbang Prabowo Subianto. Ia pun kemudian menjelaskan bahwa seluruh partai politik pendukung akan semakin masif bergerak memenangkan Ganjar bersama relawan. Hal itu menurutnya lebih penting karena sebagai momentum politik dukungan yang masif untuk Ganjar. Sebagai informasi, seharusnya Budiman Sujatmiko dipanggil untuk menghadap ke kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Di tempat itu, Budiman seharusnya diberi sanksi tegas seusai mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo lawan pihak partai yang menaunginya. Survei terbaru Litbang Kompas yang dirilis pada Senin 21 Agustus 2023 menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo melesat dan menyalip Prabowo Subianto. Selain elektabilitas, survei tersebut juga memetakan 6 isu untuk melihat keunggulan dari ketiga baca pres. Ganjar Pranowo rupanya unggul di 2 isu, yakni persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 21 Agustus, dalam isu permasalahan ekonomi, Ganjar Pranowo meraih sebesar 34,5%, sementara Prabowo sebesar 25,3%. Selain itu, di sektor kesejahteraan sosial, Ganjar meraih 34,8% dan Prabowo sebesar 25,3%. Sementara itu, 4 isu lainnya dimenangkan oleh Prabowo Subianto. 4 isu tersebut diantaranya adalah penegakan hukum, problem persatuan dan kesatuan, stabilitas politik, dan penuntasan kasus korupsi. Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu mengatakan keyakinan publik terhadap kemampuan Prabowo dalam menyelesaikan 4 persoalan tersebut tak lepas dari sosoknya yang selama ini dikenal sebagai representasi militer. Sementara tingginya kepercayaan publik terhadap Ganjar dalam penuntasan soal ekonomi dan kesejahteraan sosial tak lepas dari Gubernur Jawa Tengah yang masih diembannya. Sebagai gubernur, Ganjar dianggap lebih dekat dengan persoalan-persoalan yang dialami secara langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Meski begitu, kini elektabilitas Ganjar juga terus menanjak meskipun hanya 2 faktor unggul. Ganjar mendapat elektabilitas sebesar 34,1%, unggul dari Prabowo yang meraih sebesar 31,3%. Sementara Anies Baswedan sebesar 19,2%. Survei ini dilakukan dengan tatap muka pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Dalam survei itu melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 331. Ada momen menarik saat baca pres PDIP Ganjar Pranowo melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Caimin. Keduanya guyonan soal warna lovebird yang memiliki kepala merah sementara badannya hijau. Pertemuan keduanya dilakukan di sebuah kafe yang berada di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat 18 Agustus 2023. Kompak mengenakan baju putih. Mereka terlihat sumringah saat selesai melakukan pertemuan secara tertutup. Pada kesempatan itu, Ganjar memberikan hadiah spesial berupa lovebird. Gubernur Jawa Tengah itu lantas menyebut jika burung tersebut memiliki warna merah hijau. Lebih lanjut dikatakannya, warna merah itu berada di kepala lovebird. Menanggapi hal itu, Caimin mengaku tak masalah.
Yang terpenting, burung tersebut ada warna hijaunya. Pertemuan itu dinilai sebagai upaya PDIP untuk menggandeng PKB meski saat ini Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal calon presiden untuk datang ke kampus UI. BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden untuk berdebat soal aspirasi rakyat. Undangan itu disampaikan oleh Ketua BEM UI Melki Sedek Huang pada Senin 21 Agustus 2023. Melki mengatakan kepada 3 baca pres untuk datang ke UI berdebat soal seluruh argumen dari para calon pemimpin bangsa. Disampaikan Melki, undangan itu didasari oleh putusan MK. Dalam putusan MK itu menjelaskan bahwa institusi pendidikan diperbolehkan mengundang baca pres dengan tidak membawa atribut dan alat peraga. Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan tegas menjawab undangan tersebut. Anies dengan tegas menyatakan siap untuk datang ke kampus menerima tantangan dari BEM UI. Ia menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa dengan mahasiswa UI. Anies menerima tantangan itu melalui akun media sosial Twitter. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI akan mengundang para baca pres yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto untuk berdebat. Hal itu terkait putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye. Menanggapi hal itu, baca pres PDIP Ganjar Pranowo mengaku siap berdebat. Hal itu diungkapkan Ganjar saat menghadiri kegiatan Central Java Investment Business Forum 2023 di Taman Lumbini, Candi Borobudur pada Senin 21 Agustus. Sebelumnya diketahui, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan para baca pres datang ke kampus UI, yakni untuk membuktikan nyali mereka. Melki pun mengatakan para mahasiswa siap untuk menguliti isi pikiran para capres. Hal itu diungkapkan Melki kepada wartawan pada Senin 21. Wacana Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berpasangan di Pilpres 2024 mencuat ke publik. Wacana ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurutnya, sangat ideal menduetkan Ganjar dan Anies sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024. Lebih lanjut dikatakannya, Anies bukan kompetitor yang patut diremehkan. Baik Ganjar dan Anies merupakan dua sosok cerdas yang pantas memimpin bangsa ini. Said justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Hal ini langsung ditanggapi oleh Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa. Ia menyatakan pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan keduanya, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Partai PDI Perjuangan membicarakan wacana untuk menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan untuk maju sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Wacana PDIP itu pun langsung direspon oleh Nasdem. Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa, saat dikonfirmasi pada Senin 21 Agustus 2023 memberikan jawaban. Diakuinya pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan Ganjar dan Anies di Pilpres 2024, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Meski demikian, ia belum tahu pasti ke depannya akan seperti apa. Diketahui wacana duet Ganjar dan Anies ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurut Said, Anies bukan merupakan kompetitor yang patut diremehkan. Saya justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Sebelumnya PDIP tidak merasa jemawa dengan keunggulan Ganjar atas Anies dalam survei Litbang Kompas. Pada survei itu Ganjar juga masih kalah tipis dengan Prabowo. Said mengaku hal itu akan menjadi perbaikan strategi untuk memenangkan Ganjar.
DPP PDI Perjuangan atau PDIP batal memutuskan status keanggotaan Budiman Sujatmiko pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui hal itu terkait aksi Budiman yang menyatakan dukungannya untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Adapun pihak PDIP mengaku sedang fokus membahas elektabilitas Ganjar Pranowo yang mengalami kenaikan ketimbang mengurusi nasib Budiman. Dilansir Tribun News pada Selasa 22 Agustus, hal itu diungkapkan Kepala Sekretariat DPP PDIP Adi Darmo. Pada kesempatan itu, Adi menyebut elektabilitas Ganjar mengalami kenaikan ketimbang Prabowo Subianto. Ia pun kemudian menjelaskan bahwa seluruh partai politik pendukung akan semakin masif bergerak memenangkan Ganjar bersama relawan. Hal itu menurutnya lebih penting karena sebagai momentum politik dukungan yang masif untuk Ganjar. Sebagai informasi, seharusnya Budiman Sujatmiko dipanggil untuk menghadap ke kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Di tempat itu, Budiman seharusnya diberi sanksi tegas seusai mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo lawan pihak partai yang menaunginya. Survei terbaru Litbang Kompas yang dirilis pada Senin 21 Agustus 2023 menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo melesat dan menyalip Prabowo Subianto. Selain elektabilitas, survei tersebut juga memetakan 6 isu untuk melihat keunggulan dari ketiga baca pres. Ganjar Pranowo rupanya unggul di 2 isu, yakni persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 21 Agustus, dalam isu permasalahan ekonomi, Ganjar Pranowo meraih sebesar 34,5%, sementara Prabowo sebesar 25,3%. Selain itu, di sektor kesejahteraan sosial, Ganjar meraih 34,8% dan Prabowo sebesar 25,3%. Sementara itu, 4 isu lainnya dimenangkan oleh Prabowo Subianto. 4 isu tersebut diantaranya adalah penegakan hukum, problem persatuan dan kesatuan, stabilitas politik, dan penuntasan kasus korupsi. Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu mengatakan keyakinan publik terhadap kemampuan Prabowo dalam menyelesaikan 4 persoalan tersebut tak lepas dari sosoknya yang selama ini dikenal sebagai representasi militer. Sementara tingginya kepercayaan publik terhadap Ganjar dalam penuntasan soal ekonomi dan kesejahteraan sosial tak lepas dari Gubernur Jawa Tengah yang masih diembannya. Sebagai gubernur, Ganjar dianggap lebih dekat dengan persoalan-persoalan yang dialami secara langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Meski begitu, kini elektabilitas Ganjar juga terus menanjak meskipun hanya 2 faktor unggul. Ganjar mendapat elektabilitas sebesar 34,1%, unggul dari Prabowo yang meraih sebesar 31,3%. Sementara Anies Baswedan sebesar 19,2%. Survei ini dilakukan dengan tatap muka pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Dalam survei itu melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 331. Ada momen menarik saat baca pres PDIP Ganjar Pranowo melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Caimin. Keduanya guyonan soal warna lovebird yang memiliki kepala merah sementara badannya hijau. Pertemuan keduanya dilakukan di sebuah kafe yang berada di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat 18 Agustus 2023. Kompak mengenakan baju putih. Mereka terlihat sumringah saat selesai melakukan pertemuan secara tertutup. Pada kesempatan itu, Ganjar memberikan hadiah spesial berupa lovebird. Gubernur Jawa Tengah itu lantas menyebut jika burung tersebut memiliki warna merah hijau. Lebih lanjut dikatakannya, warna merah itu berada di kepala lovebird. Menanggapi hal itu, Caimin mengaku tak masalah. Yang terpenting, burung tersebut ada warna hijaunya. Pertemuan itu dinilai sebagai upaya PDIP untuk menggandeng PKB meski saat ini Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal calon presiden untuk datang ke kampus UI. BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden untuk berdebat soal aspirasi rakyat. Undangan itu disampaikan oleh Ketua BEM UI Melki Sedek Huang pada Senin 21 Agustus 2023. Melki mengatakan kepada 3 baca pres untuk datang ke UI berdebat soal seluruh argumen dari para calon pemimpin bangsa.
Disampaikan Melki, undangan itu didasari oleh putusan MK. Dalam putusan MK itu menjelaskan bahwa institusi pendidikan diperbolehkan mengundang baca pres dengan tidak membawa atribut dan alat peraga. Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan tegas menjawab undangan tersebut. Anies dengan tegas menyatakan siap untuk datang ke kampus menerima tantangan dari BEM UI. Ia menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa dengan mahasiswa UI. Anies menerima tantangan itu melalui akun media sosial Twitter. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI akan mengundang para baca pres yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto untuk berdebat. Hal itu terkait putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye. Menanggapi hal itu, baca pres PDIP Ganjar Pranowo mengaku siap berdebat. Hal itu diungkapkan Ganjar saat menghadiri kegiatan Central Java Investment Business Forum 2023 di Taman Lumbini, Candi Borobudur pada Senin 21 Agustus. Sebelumnya diketahui Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan para baca pres datang ke kampus UI, yakni untuk membuktikan nyali mereka. Melki pun mengatakan para mahasiswa siap untuk menguliti isi pikiran para capres. Hal itu diungkapkan Melki kepada wartawan pada Senin 21. Wacana Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berpasangan di Pilpres 2024 mencuat ke publik. Wacana ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurutnya, sangat ideal menduetkan Ganjar dan Anies sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Lebih lanjut dikatakannya, Anies bukan kompetitor yang patut diremehkan. Baik Ganjar dan Anies merupakan dua sosok cerdas yang pantas memimpin bangsa ini. Said justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Hal ini langsung ditanggapi oleh Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa. Ia menyatakan pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan keduanya, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Partai PDI Perjuangan membicarakan wacana untuk menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan untuk maju sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Wacana PDIP itu pun langsung direspon oleh Nasdem. Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa, saat dikonfirmasi pada Senin 21 Agustus 2023 memberikan jawaban. Diakuinya pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan Ganjar dan Anies di Pilpres 2024, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Meski demikian, ia belum tahu pasti ke depannya akan seperti apa. Diketahui wacana duet Ganjar dan Anies ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurut Said, Anies bukan merupakan kompetitor yang patut diremehkan. Saya justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Sebelumnya PDIP tidak merasa jemawa dengan keunggulan Ganjar atas Anies dalam survei Litbang Kompas. Pada survei itu Ganjar juga masih kalah tipis dengan Prabowo. Said mengaku hal itu akan menjadi perbaikan strategi untuk memenangkan Ganjar. DPP PDI Perjuangan atau PDIP batal memutuskan status keanggotaan Budiman Sujatmiko pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui hal itu terkait aksi Budiman yang menyatakan dukungannya untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Adapun pihak PDIP mengaku sedang fokus membahas elektabilitas Ganjar Pranowo yang mengalami kenaikan ketimbang mengurusi nasib Budiman.
Dilansir Tribun News pada Selasa 22 Agustus, hal itu diungkapkan Kepala Sekretariat DPP PDIP Adi Darmo. Pada kesempatan itu, Adi menyebut elektabilitas Ganjar mengalami kenaikan ketimbang Prabowo Subianto. Ia pun kemudian menjelaskan bahwa seluruh partai politik pendukung akan semakin masif bergerak memenangkan Ganjar bersama relawan. Hal itu menurutnya lebih penting karena sebagai momentum politik dukungan yang masif untuk Ganjar. Sebagai informasi, seharusnya Budiman Sujatmiko dipanggil untuk menghadap ke kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Di tempat itu, Budiman seharusnya diberi sanksi tegas seusai mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo lawan pihak partai yang menaunginya. Survei terbaru Litbang Kompas yang dirilis pada Senin 21 Agustus 2023 menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo melesat dan menyalip Prabowo Subianto. Selain elektabilitas, survei tersebut juga memetakan 6 isu untuk melihat keunggulan dari ketiga baca pres. Ganjar Pranowo rupanya unggul di 2 isu, yakni persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 21 Agustus, dalam isu permasalahan ekonomi, Ganjar Pranowo meraih sebesar 34,5%, sementara Prabowo sebesar 25,3%. Selain itu, di sektor kesejahteraan sosial, Ganjar meraih 34,8% dan Prabowo sebesar 25,3%. Sementara itu, 4 isu lainnya dimenangkan oleh Prabowo Subianto. 4 isu tersebut diantaranya adalah penegakan hukum, problem persatuan dan kesatuan, stabilitas politik, dan penuntasan kasus korupsi. Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu mengatakan keyakinan publik terhadap kemampuan Prabowo dalam menyelesaikan 4 persoalan tersebut tak lepas dari sosoknya yang selama ini dikenal sebagai representasi militer. Sementara tingginya kepercayaan publik terhadap Ganjar dalam penuntasan soal ekonomi dan kesejahteraan sosial tak lepas dari Gubernur Jawa Tengah yang masih diembannya. Sebagai gubernur, Ganjar dianggap lebih dekat dengan persoalan-persoalan yang dialami secara langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Meski begitu, kini elektabilitas Ganjar juga terus menanjak meskipun hanya 2 faktor unggul. Ganjar mendapat elektabilitas sebesar 34,1%, unggul dari Prabowo yang meraih sebesar 31,3%. Sementara Anies Baswedan sebesar 19,2%. Survei ini dilakukan dengan tatap muka pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Dalam survei itu melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 331. Ada momen menarik saat baca pres PDIP Ganjar Pranowo melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Caimin. Keduanya guyonan soal warna lovebird yang memiliki kepala merah sementara badannya hijau. Pertemuan keduanya dilakukan di sebuah kafe yang berada di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat 18 Agustus 2023. Kompak mengenakan baju putih. Mereka terlihat sumringah saat selesai melakukan pertemuan secara tertutup. Pada kesempatan itu, Ganjar memberikan hadiah spesial berupa lovebird. Gubernur Jawa Tengah itu lantas menyebut jika burung tersebut memiliki warna merah hijau. Lebih lanjut dikatakannya, warna merah itu berada di kepala lovebird. Menanggapi hal itu, Caimin mengaku tak masalah. Yang terpenting, burung tersebut ada warna hijaunya. Pertemuan itu dinilai sebagai upaya PDIP untuk menggandeng PKB meski saat ini Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal calon presiden untuk datang ke kampus UI. BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden untuk berdebat soal aspirasi rakyat. Undangan itu disampaikan oleh Ketua BEM UI Melki Sedek Huang pada Senin 21 Agustus 2023. Melki mengatakan kepada 3 baca pres untuk datang ke UI berdebat soal seluruh argumen dari para calon pemimpin bangsa. Disampaikan Melki, undangan itu didasari oleh putusan MK. Dalam putusan MK itu menjelaskan bahwa institusi pendidikan diperbolehkan mengundang baca pres dengan tidak membawa atribut dan alat peraga. Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan tegas menjawab undangan tersebut. Anies dengan tegas menyatakan siap untuk datang ke kampus menerima tantangan dari BEM UI. Ia menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa dengan mahasiswa UI. Anies menerima tantangan itu melalui akun media sosial Twitter.
Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI akan mengundang para baca pres yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto untuk berdebat. Hal itu terkait putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye. Menanggapi hal itu, baca pres PDIP Ganjar Pranowo mengaku siap berdebat. Hal itu diungkapkan Ganjar saat menghadiri kegiatan Central Java Investment Business Forum 2023 di Taman Lumbini, Candi Borobudur pada Senin 21 Agustus. Sebelumnya diketahui Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan para baca pres datang ke kampus UI, yakni untuk membuktikan nyali mereka. Melki pun mengatakan para mahasiswa siap untuk menguliti isi pikiran para capres. Hal itu diungkapkan Melki kepada wartawan pada Senin 21. Wacana Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berpasangan di Pilpres 2024 mencuat ke publik. Wacana ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurutnya, sangat ideal menduetkan Ganjar dan Anies sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Lebih lanjut dikatakannya, Anies bukan kompetitor yang patut diremehkan. Baik Ganjar dan Anies merupakan dua sosok cerdas yang pantas memimpin bangsa ini. Said justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Hal ini langsung ditanggapi oleh Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa. Ia menyatakan pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan keduanya, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Partai PDI Perjuangan membicarakan wacana untuk menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan untuk maju sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Wacana PDIP itu pun langsung direspon oleh Nasdem. Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa, saat dikonfirmasi pada Senin 21 Agustus 2023 memberikan jawaban. Diakuinya pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan Ganjar dan Anies di Pilpres 2024, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Meski demikian, ia belum tahu pasti ke depannya akan seperti apa. Diketahui wacana duet Ganjar dan Anies ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurut Said, Anies bukan merupakan kompetitor yang patut diremehkan. Saya justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Sebelumnya PDIP tidak merasa jemawa dengan keunggulan Ganjar atas Anies dalam survei Litbang Kompas. Pada survei itu Ganjar juga masih kalah tipis dengan Prabowo. Said mengaku hal itu akan menjadi perbaikan strategi untuk memenangkan Ganjar. DPP PDI Perjuangan atau PDIP batal memutuskan status keanggotaan Budiman Sujatmiko pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui hal itu terkait aksi Budiman yang menyatakan dukungannya untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Adapun pihak PDIP mengaku sedang fokus membahas elektabilitas Ganjar Pranowo yang mengalami kenaikan ketimbang mengurusi nasib Budiman. Dilansir Tribun News pada Selasa 22 Agustus, hal itu diungkapkan Kepala Sekretariat DPP PDIP Adi Darmo. Pada kesempatan itu, Adi menyebut elektabilitas Ganjar mengalami kenaikan ketimbang Prabowo Subianto. Ia pun kemudian menjelaskan bahwa seluruh partai politik pendukung akan semakin masif bergerak memenangkan Ganjar bersama relawan. Hal itu menurutnya lebih penting karena sebagai momentum politik dukungan yang masif untuk Ganjar. Sebagai informasi, seharusnya Budiman Sujatmiko dipanggil untuk menghadap ke kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Di tempat itu, Budiman seharusnya diberi sanksi tegas seusai mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo lawan pihak partai yang menaunginya.
Survei terbaru Litbang Kompas yang dirilis pada Senin 21 Agustus 2023 menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo melesat dan menyalip Prabowo Subianto. Selain elektabilitas, survei tersebut juga memetakan 6 isu untuk melihat keunggulan dari ketiga baca pres. Ganjar Pranowo rupanya unggul di 2 isu, yakni persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 21 Agustus, dalam isu permasalahan ekonomi, Ganjar Pranowo meraih sebesar 34,5%, sementara Prabowo sebesar 25,3%. Selain itu, di sektor kesejahteraan sosial, Ganjar meraih 34,8% dan Prabowo sebesar 25,3%. Sementara itu, 4 isu lainnya dimenangkan oleh Prabowo Subianto. 4 isu tersebut diantaranya adalah penegakan hukum, problem persatuan dan kesatuan, stabilitas politik, dan penuntasan kasus korupsi. Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu mengatakan keyakinan publik terhadap kemampuan Prabowo dalam menyelesaikan 4 persoalan tersebut tak lepas dari sosoknya yang selama ini dikenal sebagai representasi militer. Sementara tingginya kepercayaan publik terhadap Ganjar dalam penuntasan soal ekonomi dan kesejahteraan sosial tak lepas dari Gubernur Jawa Tengah yang masih diembannya. Sebagai gubernur, Ganjar dianggap lebih dekat dengan persoalan-persoalan yang dialami secara langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Meski begitu, kini elektabilitas Ganjar juga terus menanjak meskipun hanya 2 faktor unggul. Ganjar mendapat elektabilitas sebesar 34,1%, unggul dari Prabowo yang meraih sebesar 31,3%. Sementara Anies Baswedan sebesar 19,2%. Survei ini dilakukan dengan tatap muka pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Dalam survei itu melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 331. Ada momen menarik saat baca pres PDIP Ganjar Pranowo melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Caimin. Keduanya guyonan soal warna lovebird yang memiliki kepala merah sementara badannya hijau. Pertemuan keduanya dilakukan di sebuah kafe yang berada di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat 18 Agustus 2023. Kompak mengenakan baju putih. Mereka terlihat sumringah saat selesai melakukan pertemuan secara tertutup. Pada kesempatan itu, Ganjar memberikan hadiah spesial berupa lovebird. Gubernur Jawa Tengah itu lantas menyebut jika burung tersebut memiliki warna merah hijau. Lebih lanjut dikatakannya, warna merah itu berada di kepala lovebird. Menanggapi hal itu, Caimin mengaku tak masalah. Yang terpenting, burung tersebut ada warna hijaunya. Pertemuan itu dinilai sebagai upaya PDIP untuk menggandeng PKB meski saat ini Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal calon presiden untuk datang ke kampus UI. BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden untuk berdebat soal aspirasi rakyat. Undangan itu disampaikan oleh Ketua BEM UI Melki Sedek Huang pada Senin 21 Agustus 2023. Melki mengatakan kepada 3 baca pres untuk datang ke UI berdebat soal seluruh argumen dari para calon pemimpin bangsa. Disampaikan Melki, undangan itu didasari oleh putusan MK. Dalam putusan MK itu menjelaskan bahwa institusi pendidikan diperbolehkan mengundang baca pres dengan tidak membawa atribut dan alat peraga. Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan tegas menjawab undangan tersebut. Anies dengan tegas menyatakan siap untuk datang ke kampus menerima tantangan dari BEM UI. Ia menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa dengan mahasiswa UI. Anies menerima tantangan itu melalui akun media sosial Twitter. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI akan mengundang para baca pres yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto untuk berdebat. Hal itu terkait putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye. Menanggapi hal itu, baca pres PDIP Ganjar Pranowo mengaku siap berdebat.
Hal itu diungkapkan Ganjar saat menghadiri kegiatan Central Java Investment Business Forum 2023 di Taman Lumbini, Candi Borobudur pada Senin 21 Agustus. Sebelumnya diketahui Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan para baca pres datang ke kampus UI, yakni untuk membuktikan nyali mereka. Melki pun mengatakan para mahasiswa siap untuk menguliti isi pikiran para capres. Hal itu diungkapkan Melki kepada wartawan pada Senin 21. Wacana Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berpasangan di Pilpres 2024 mencuat ke publik. Wacana ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurutnya, sangat ideal menduetkan Ganjar dan Anies sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Lebih lanjut dikatakannya, Anies bukan kompetitor yang patut diremehkan. Baik Ganjar dan Anies merupakan dua sosok cerdas yang pantas memimpin bangsa ini. Said justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Hal ini langsung ditanggapi oleh Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa. Ia menyatakan pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan keduanya, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Partai PDI Perjuangan membicarakan wacana untuk menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan untuk maju sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Wacana PDIP itu pun langsung direspon oleh Nasdem. Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa, saat dikonfirmasi pada Senin 21 Agustus 2023 memberikan jawaban. Diakuinya pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan Ganjar dan Anies di Pilpres 2024, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Meski demikian, ia belum tahu pasti ke depannya akan seperti apa. Diketahui wacana duet Ganjar dan Anies ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurut Said, Anies bukan merupakan kompetitor yang patut diremehkan. Saya justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Sebelumnya PDIP tidak merasa jemawa dengan keunggulan Ganjar atas Anies dalam survei Litbang Kompas. Pada survei itu Ganjar juga masih kalah tipis dengan Prabowo. Said mengaku hal itu akan menjadi perbaikan strategi untuk memenangkan Ganjar. DPP PDI Perjuangan atau PDIP batal memutuskan status keanggotaan Budiman Sujatmiko pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui hal itu terkait aksi Budiman yang menyatakan dukungannya untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Adapun pihak PDIP mengaku sedang fokus membahas elektabilitas Ganjar Pranowo yang mengalami kenaikan ketimbang mengurusi nasib Budiman. Dilansir Tribun News pada Selasa 22 Agustus, hal itu diungkapkan Kepala Sekretariat DPP PDIP Adi Darmo. Pada kesempatan itu, Adi menyebut elektabilitas Ganjar mengalami kenaikan ketimbang Prabowo Subianto. Ia pun kemudian menjelaskan bahwa seluruh partai politik pendukung akan semakin masif bergerak memenangkan Ganjar bersama relawan. Hal itu menurutnya lebih penting karena sebagai momentum politik dukungan yang masif untuk Ganjar. Sebagai informasi, seharusnya Budiman Sujatmiko dipanggil untuk menghadap ke kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Di tempat itu, Budiman seharusnya diberi sanksi tegas seusai mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo lawan pihak partai yang menaunginya. Survei terbaru Litbang Kompas yang dirilis pada Senin 21 Agustus 2023 menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo melesat dan menyalip Prabowo Subianto. Selain elektabilitas, survei tersebut juga memetakan 6 isu untuk melihat keunggulan dari ketiga baca pres. Ganjar Pranowo rupanya unggul di 2 isu, yakni persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Dikutip dari Kompas.com pada Senin 21 Agustus, dalam isu permasalahan ekonomi, Ganjar Pranowo meraih sebesar 34,5%, sementara Prabowo sebesar 25,3%. Selain itu, di sektor kesejahteraan sosial, Ganjar meraih 34,8% dan Prabowo sebesar 25,3%. Sementara itu, 4 isu lainnya dimenangkan oleh Prabowo Subianto. 4 isu tersebut diantaranya adalah penegakan hukum, problem persatuan dan kesatuan, stabilitas politik, dan penuntasan kasus korupsi. Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu mengatakan keyakinan publik terhadap kemampuan Prabowo dalam menyelesaikan 4 persoalan tersebut tak lepas dari sosoknya yang selama ini dikenal sebagai representasi militer. Sementara tingginya kepercayaan publik terhadap Ganjar dalam penuntasan soal ekonomi dan kesejahteraan sosial tak lepas dari Gubernur Jawa Tengah yang masih diembannya. Sebagai gubernur, Ganjar dianggap lebih dekat dengan persoalan-persoalan yang dialami secara langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Meski begitu, kini elektabilitas Ganjar juga terus menanjak meskipun hanya 2 faktor unggul. Ganjar mendapat elektabilitas sebesar 34,1%, unggul dari Prabowo yang meraih sebesar 31,3%. Sementara Anies Baswedan sebesar 19,2%. Survei ini dilakukan dengan tatap muka pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Dalam survei itu melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 331. Ada momen menarik saat Baca Pres PDIP Ganjar Pranowo melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Caimin. Keduanya guyonan soal warna lovebird yang memiliki kepala merah sementara badannya hijau. Pertemuan keduanya dilakukan di sebuah kafe yang berada di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat 18 Agustus 2023. Kompak mengenakan baju putih. Mereka terlihat sumringah saat selesai melakukan pertemuan secara tertutup. Pada kesempatan itu, Ganjar memberikan hadiah spesial berupa lovebird. Gubernur Jawa Tengah itu lantas menyebut jika burung tersebut memiliki warna merah hijau. Lebih lanjut dikatakannya, warna merah itu berada di kepala lovebird. Menanggapi hal itu, Caimin mengaku tak masalah. Yang terpenting, burung tersebut ada warna hijaunya. Pertemuan itu dinilai sebagai upaya PDIP untuk menggandeng PKB meski saat ini Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal calon presiden untuk datang ke kampus UI. BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden untuk berdebat soal aspirasi rakyat. Undangan itu disampaikan oleh Ketua BEM UI Melki Sedek Huang pada Senin 21 Agustus 2023. Melki mengatakan kepada 3 baca pres untuk datang ke UI berdebat soal seluruh argumen dari para calon pemimpin bangsa. Disampaikan Melki, undangan itu didasari oleh putusan MK. Dalam putusan MK itu menjelaskan bahwa institusi pendidikan diperbolehkan mengundang baca pres dengan tidak membawa atribut dan alat peraga. Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan tegas menjawab undangan tersebut. Anies dengan tegas menyatakan siap untuk datang ke kampus menerima tantangan dari BEM UI. Ia menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa dengan mahasiswa UI. Anies menerima tantangan itu melalui akun media sosial Twitter. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI akan mengundang para baca pres yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto untuk berdebat. Hal itu terkait putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye. Menanggapi hal itu, baca pres PDIP Ganjar Pranowo mengaku siap berdebat. Hal itu diungkapkan Ganjar saat menghadiri kegiatan Central Java Investment Business Forum 2023 di Taman Lumbini, Candi Borobudur pada Senin 21 Agustus. Sebelumnya diketahui Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan para baca pres datang ke kampus UI, yakni untuk membuktikan nyali mereka. Melki pun mengatakan para mahasiswa siap untuk menguliti isi pikiran para capres. Hal itu diungkapkan Melki kepada wartawan pada Senin 21. Wacana Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berpasangan di Pilpres 2024 mencuat ke publik.
Wacana ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurutnya, sangat ideal menduetkan Ganjar dan Anies sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Lebih lanjut dikatakannya, Anies bukan kompetitor yang patut diremehkan. Baik Ganjar dan Anies merupakan dua sosok cerdas yang pantas memimpin bangsa ini. Said justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Hal ini langsung ditanggapi oleh Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa. Ia menyatakan pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan keduanya, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Partai PDI Perjuangan membicarakan wacana untuk menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan untuk maju sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Wacana PDIP itu pun langsung direspon oleh Nasdem. Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa, saat dikonfirmasi pada Senin 21 Agustus 2023 memberikan jawaban. Diakuinya pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan Ganjar dan Anies di Pilpres 2024, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Meski demikian, ia belum tahu pasti ke depannya akan seperti apa. Diketahui wacana duet Ganjar dan Anies ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurut Said, Anies bukan merupakan kompetitor yang patut diremehkan. Saya justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Sebelumnya PDIP tidak merasa jemawa dengan keunggulan Ganjar atas Anies dalam survei Litbang Kompas. Pada survei itu Ganjar juga masih kalah tipis dengan Prabowo. Said mengaku hal itu akan menjadi perbaikan strategi untuk memenangkan Ganjar. DPP PDI Perjuangan atau PDIP batal memutuskan status keanggotaan Budiman Sujatmiko pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui hal itu terkait aksi Budiman yang menyatakan dukungannya untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Adapun pihak PDIP mengaku sedang fokus membahas elektabilitas Ganjar Pranowo yang mengalami kenaikan ketimbang mengurusi nasib Budiman. Dilansir Tribun News pada Selasa 22 Agustus, hal itu diungkapkan Kepala Sekretariat DPP PDIP Adi Darmo. Pada kesempatan itu, Adi menyebut elektabilitas Ganjar mengalami kenaikan ketimbang Prabowo Subianto. Ia pun kemudian menjelaskan bahwa seluruh partai politik pendukung akan semakin masif bergerak memenangkan Ganjar bersama relawan. Hal itu menurutnya lebih penting karena sebagai momentum politik dukungan yang masif untuk Ganjar. Sebagai informasi, seharusnya Budiman Sujatmiko dipanggil untuk menghadap ke kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Di tempat itu, Budiman seharusnya diberi sanksi tegas seusai mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo lawan pihak partai yang menaunginya. Survei terbaru Litbang Kompas yang dirilis pada Senin 21 Agustus 2023 menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo melesat dan menyalip Prabowo Subianto. Selain elektabilitas, survei tersebut juga memetakan 6 isu untuk melihat keunggulan dari ketiga baca pres. Ganjar Pranowo rupanya unggul di 2 isu, yakni persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 21 Agustus, dalam isu permasalahan ekonomi, Ganjar Pranowo meraih sebesar 34,5%, sementara Prabowo sebesar 25,3%. Selain itu, di sektor kesejahteraan sosial, Ganjar meraih 34,8% dan Prabowo sebesar 25,3%. Sementara itu, 4 isu lainnya dimenangkan oleh Prabowo Subianto. 4 isu tersebut diantaranya adalah penegakan hukum, problem persatuan dan kesatuan, stabilitas politik, dan penuntasan kasus korupsi.
Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu mengatakan keyakinan publik terhadap kemampuan Prabowo dalam menyelesaikan 4 persoalan tersebut tak lepas dari sosoknya yang selama ini dikenal sebagai representasi militer. Sementara tingginya kepercayaan publik terhadap Ganjar dalam penuntasan soal ekonomi dan kesejahteraan sosial tak lepas dari Gubernur Jawa Tengah yang masih diembannya. Sebagai gubernur, Ganjar dianggap lebih dekat dengan persoalan-persoalan yang dialami secara langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Meski begitu, kini elektabilitas Ganjar juga terus menanjak meskipun hanya 2 faktor unggul. Ganjar mendapat elektabilitas sebesar 34,1%, unggul dari Prabowo yang meraih sebesar 31,3%. Sementara Anies Baswedan sebesar 19,2%. Survei ini dilakukan dengan tatap muka pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Dalam survei itu melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 331. Ada momen menarik saat Baca Pres PDIP Ganjar Pranowo melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Caimin. Keduanya guyonan soal warna lovebird yang memiliki kepala merah sementara badannya hijau. Pertemuan keduanya dilakukan di sebuah kafe yang berada di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat 18 Agustus 2023. Kompak mengenakan baju putih. Mereka terlihat sumringah saat selesai melakukan pertemuan secara tertutup. Pada kesempatan itu, Ganjar memberikan hadiah spesial berupa lovebird. Gubernur Jawa Tengah itu lantas menyebut jika burung tersebut memiliki warna merah hijau. Lebih lanjut dikatakannya, warna merah itu berada di kepala lovebird. Menanggapi hal itu, Caimin mengaku tak masalah. Yang terpenting, burung tersebut ada warna hijaunya. Pertemuan itu dinilai sebagai upaya PDIP untuk menggandeng PKB meski saat ini Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal calon presiden untuk datang ke kampus UI. BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden untuk berdebat soal aspirasi rakyat. Undangan itu disampaikan oleh Ketua BEM UI Melki Sedek Huang pada Senin 21 Agustus 2023. Melki mengatakan kepada 3 baca pres untuk datang ke UI berdebat soal seluruh argumen dari para calon pemimpin bangsa. Disampaikan Melki, undangan itu didasari oleh putusan MK. Dalam putusan MK itu menjelaskan bahwa institusi pendidikan diperbolehkan mengundang baca pres dengan tidak membawa atribut dan alat peraga. Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan tegas menjawab undangan tersebut. Anies dengan tegas menyatakan siap untuk datang ke kampus menerima tantangan dari BEM UI. Ia menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa dengan mahasiswa UI. Anies menerima tantangan itu melalui akun media sosial Twitter. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI akan mengundang para baca pres yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto untuk berdebat. Hal itu terkait putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye. Menanggapi hal itu, baca pres PDIP Ganjar Pranowo mengaku siap berdebat. Hal itu diungkapkan Ganjar saat menghadiri kegiatan Central Java Investment Business Forum 2023 di Taman Lumbini, Candi Borobudur pada Senin 21 Agustus. Sebelumnya diketahui Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan para baca pres datang ke kampus UI, yakni untuk membuktikan nyali mereka. Melki pun mengatakan para mahasiswa siap untuk menguliti isi pikiran para capres. Hal itu diungkapkan Melki kepada wartawan pada Senin 21. Wacana Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berpasangan di Pilpres 2024 mencuat ke publik. Wacana ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurutnya, sangat ideal menduetkan Ganjar dan Anies sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Lebih lanjut dikatakannya, Anies bukan kompetitor yang patut diremehkan. Baik Ganjar dan Anies merupakan dua sosok cerdas yang pantas memimpin bangsa ini. Said justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Hal ini langsung ditanggapi oleh Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa.
Ia menyatakan pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan keduanya, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Partai PDI Perjuangan membicarakan wacana untuk menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan untuk maju sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Wacana PDIP itu pun langsung direspon oleh Nasdem. Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustofa, saat dikonfirmasi pada Senin 21 Agustus 2023 memberikan jawaban. Diakuinya pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan Ganjar dan Anies di Pilpres 2024, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Meski demikian, ia belum tahu pasti ke depannya akan seperti apa. Diketahui wacana duet Ganjar dan Anies ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurut Said, Anies bukan merupakan kompetitor yang patut diremehkan. Saya justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Sebelumnya PDIP tidak merasa jemawa dengan keunggulan Ganjar atas Anies dalam survei Litbang Kompas. Pada survei itu Ganjar juga masih kalah tipis dengan Prabowo. Said mengaku hal itu akan menjadi perbaikan strategi untuk memenangkan Ganjar. DPP PDI Perjuangan atau PDIP batal memutuskan status keanggotaan Budiman Sujatmiko pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui hal itu terkait aksi Budiman yang menyatakan dukungannya untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Adapun pihak PDIP mengaku sedang fokus membahas elektabilitas Ganjar Pranowo yang mengalami kenaikan ketimbang mengurusi nasib Budiman. Dilansir Tribun News pada Selasa 22 Agustus, hal itu diungkapkan Kepala Sekretariat DPP PDIP Adi Darmo. Pada kesempatan itu, Adi menyebut elektabilitas Ganjar mengalami kenaikan ketimbang Prabowo Subianto. Ia pun kemudian menjelaskan bahwa seluruh partai politik pendukung akan semakin masif bergerak memenangkan Ganjar bersama relawan. Hal itu menurutnya lebih penting karena sebagai momentum politik dukungan yang masif untuk Ganjar. Sebagai informasi, seharusnya Budiman Sujatmiko dipanggil untuk menghadap ke kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Di tempat itu, Budiman seharusnya diberi sanksi tegas seusai mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo lawan pihak partai yang menaunginya. Survei terbaru Litbang Kompas yang dirilis pada Senin 21 Agustus 2023 menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo melesat dan menyalip Prabowo Subianto. Selain elektabilitas, survei tersebut juga memetakan 6 isu untuk melihat keunggulan dari ketiga baca pres. Ganjar Pranowo rupanya unggul di 2 isu, yakni persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 21 Agustus, dalam isu permasalahan ekonomi, Ganjar Pranowo meraih sebesar 34,5%, sementara Prabowo sebesar 25,3%. Selain itu, di sektor kesejahteraan sosial, Ganjar meraih 34,8% dan Prabowo sebesar 25,3%. Sementara itu, 4 isu lainnya dimenangkan oleh Prabowo Subianto. 4 isu tersebut diantaranya adalah penegakan hukum, problem persatuan dan kesatuan, stabilitas politik, dan penuntasan kasus korupsi. Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu mengatakan keyakinan publik terhadap kemampuan Prabowo dalam menyelesaikan 4 persoalan tersebut tak lepas dari sosoknya yang selama ini dikenal sebagai representasi militer. Sementara tingginya kepercayaan publik terhadap Ganjar dalam penuntasan soal ekonomi dan kesejahteraan sosial tak lepas dari Gubernur Jawa Tengah yang masih diembannya. Sebagai gubernur, Ganjar dianggap lebih dekat dengan persoalan-persoalan yang dialami secara langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Meski begitu, kini elektabilitas Ganjar juga terus menanjak meskipun hanya 2 faktor unggul. Ganjar mendapat elektabilitas sebesar 34,1%, unggul dari Prabowo yang meraih sebesar 31,3%. Sementara Anies Baswedan sebesar 19,2%. Survei ini dilakukan dengan tatap muka pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Dalam survei itu melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 331. Ada momen menarik saat Baca Pres PDIP Ganjar Pranowo melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Caimin. Keduanya guyonan soal warna lovebird yang memiliki kepala merah sementara badannya hijau. Pertemuan keduanya dilakukan di sebuah kafe yang berada di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat 18 Agustus 2023. Kompak mengenakan baju putih. Mereka terlihat sumringah saat selesai melakukan pertemuan secara tertutup. Pada kesempatan itu, Ganjar memberikan hadiah spesial berupa lovebird. Gubernur Jawa Tengah itu lantas menyebut jika burung tersebut memiliki warna merah hijau. Lebih lanjut dikatakannya, warna merah itu berada di kepala lovebird. Menanggapi hal itu, Caimin mengaku tak masalah. Yang terpenting, burung tersebut ada warna hijaunya. Pertemuan itu dinilai sebagai upaya PDIP untuk menggandeng PKB meski saat ini Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal calon presiden untuk datang ke kampus UI. BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden untuk berdebat soal aspirasi rakyat. Undangan itu disampaikan oleh Ketua BEM UI Melki Sedek Huang pada Senin 21 Agustus 2023. Melki mengatakan kepada 3 baca pres untuk datang ke UI berdebat soal seluruh argumen dari para calon pemimpin bangsa. Disampaikan Melki, undangan itu didasari oleh putusan MK. Dalam putusan MK itu menjelaskan bahwa institusi pendidikan diperbolehkan mengundang baca pres dengan tidak membawa atribut dan alat peraga. Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan tegas menjawab undangan tersebut. Anies dengan tegas menyatakan siap untuk datang ke kampus menerima tantangan dari BEM UI. Ia menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa dengan mahasiswa UI. Anies menerima tantangan itu melalui akun media sosial Twitter. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI akan mengundang para baca pres yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto untuk berdebat. Hal itu terkait putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye. Menanggapi hal itu, baca pres PDIP Ganjar Pranowo mengaku siap berdebat. Hal itu diungkapkan Ganjar saat menghadiri kegiatan Central Java Investment Business Forum 2023 di Taman Lumbini, Candi Borobudur pada Senin 21 Agustus. Sebelumnya diketahui, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan para baca pres datang ke kampus UI, yakni untuk membuktikan nyali mereka. Melki pun mengatakan para mahasiswa siap untuk menguliti isi pikiran para capres. Hal itu diungkapkan Melki kepada wartawan pada Senin 21. Wacana Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berpasangan di Pilpres 2024 mencuat ke publik. Wacana ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurutnya, sangat ideal menduetkan Ganjar dan Anies sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Lebih lanjut dikatakannya, Anies bukan kompetitor yang patut diremehkan. Baik Ganjar dan Anies merupakan dua sosok cerdas yang pantas memimpin bangsa ini. Said justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Hal ini langsung ditanggapi oleh Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa. Ia menyatakan pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan keduanya, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti.
Partai PDI Perjuangan membicarakan wacana untuk menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan untuk maju sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Wacana PDIP itu pun langsung direspon oleh Nasdem. Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustofa, saat dikonfirmasi pada Senin 21 Agustus 2023 memberikan jawaban. Diakuinya pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan Ganjar dan Anies di Pilpres 2024, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Meski demikian, ia belum tahu pasti kedepannya akan seperti apa. Diketahui wacana duet Ganjar dan Anies ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurut Said, Anies bukan merupakan kompetitor yang patut diremehkan. Saya justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Sebelumnya PDIP tidak merasa jemawa dengan keunggulan Ganjar atas Anies dalam survei Litbang Kompas. Pada survei itu Ganjar juga masih kalah tipis dengan Prabowo. Said mengaku hal itu akan menjadi perbaikan strategi untuk memenangkan Ganjar. DPP PDI Perjuangan atau PDIP batal memutuskan status keanggotaan Budiman Sujatmiko pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui hal itu terkait aksi Budiman yang menyatakan dukungannya untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Adapun pihak PDIP mengaku sedang fokus membahas elektabilitas Ganjar Pranowo yang mengalami kenaikan ketimbang mengurusi nasib Budiman. Dilansir Tribun News pada Selasa 22 Agustus, hal itu diungkapkan Kepala Sekretariat DPP PDIP Adi Darmo. Pada kesempatan itu, Adi menyebut elektabilitas Ganjar mengalami kenaikan ketimbang Prabowo Subianto. Ia pun kemudian menjelaskan bahwa seluruh partai politik pendukung akan semakin masif bergerak memenangkan Ganjar bersama relawan. Hal itu menurutnya lebih penting karena sebagai momentum politik dukungan yang masif untuk Ganjar. Sebagai informasi, seharusnya Budiman Sujatmiko dipanggil untuk menghadap ke kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Di tempat itu, Budiman seharusnya diberi sanksi tegas seusai mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo lawan pihak partai yang menaunginya. Survei terbaru Litbang Kompas yang dirilis pada Senin 21 Agustus 2023 menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo melesat dan menyalip Prabowo Subianto. Selain elektabilitas, survei tersebut juga memetakan 6 isu untuk melihat keunggulan dari ketiga baca pres. Ganjar Pranowo rupanya unggul di 2 isu, yakni persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 21 Agustus, dalam isu permasalahan ekonomi, Ganjar Pranowo meraih sebesar 34,5%, sementara Prabowo sebesar 25,3%. Selain itu, di sektor kesejahteraan sosial, Ganjar meraih 34,8% dan Prabowo sebesar 25,3%. Sementara itu, 4 isu lainnya dimenangkan oleh Prabowo Subianto. 4 isu tersebut diantaranya adalah penegakan hukum, problem persatuan dan kesatuan, stabilitas politik, dan penuntasan kasus korupsi. Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu mengatakan keyakinan publik terhadap kemampuan Prabowo dalam menyelesaikan 4 persoalan tersebut tak lepas dari sosoknya yang selama ini dikenal sebagai representasi militer. Sementara tingginya kepercayaan publik terhadap Ganjar dalam penuntasan soal ekonomi dan kesejahteraan sosial tak lepas dari Gubernur Jawa Tengah yang masih diembannya. Sebagai gubernur, Ganjar dianggap lebih dekat dengan persoalan-persoalan yang dialami secara langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Meski begitu, kini elektabilitas Ganjar juga terus menanjak meskipun hanya 2 faktor unggul. Ganjar mendapat elektabilitas sebesar 34,1%, unggul dari Prabowo yang meraih sebesar 31,3%. Sementara Anies Baswedan sebesar 19,2%. Survei ini dilakukan dengan tatap muka pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Dalam survei itu melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 331
Ada momen menarik saat baca pres PDIP Ganjar Pranowo melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Caimin. Keduanya guyonan soal warna lovebird yang memiliki kepala merah sementara badannya hijau. Pertemuan keduanya dilakukan di sebuah kafe yang berada di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat 18 Agustus 2023. Kompak mengenakan baju putih. Mereka terlihat sumringah saat selesai melakukan pertemuan secara tertutup. Pada kesempatan itu, Ganjar memberikan hadiah spesial berupa lovebird. Gubernur Jawa Tengah itu lantas menyebut jika burung tersebut memiliki warna merah hijau. Lebih lanjut dikatakannya, warna merah itu berada di kepala lovebird. Menanggapi hal itu, Caimin mengaku tak masalah. Yang terpenting, burung tersebut ada warna hijaunya. Pertemuan itu dinilai sebagai upaya PDIP untuk menggandeng PKB meski saat ini Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal calon presiden untuk datang ke kampus UI. BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden untuk berdebat soal aspirasi rakyat. Undangan itu disampaikan oleh Ketua BEM UI Melki Sedek Huang pada Senin 21 Agustus 2023. Melki mengatakan kepada 3 baca pres untuk datang ke UI berdebat soal seluruh argumen dari para calon pemimpin bangsa. Disampaikan Melki, undangan itu didasari oleh putusan MK. Dalam putusan MK itu menjelaskan bahwa institusi pendidikan diperbolehkan mengundang baca pres dengan tidak membawa atribut dan alat peraga. Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan tegas menjawab undangan tersebut. Anies dengan tegas menyatakan siap untuk datang ke kampus menerima tantangan dari BEM UI. Ia menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa dengan mahasiswa UI. Anies menerima tantangan itu melalui akun media sosial Twitter. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI akan mengundang para baca pres yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto untuk berdebat. Hal itu terkait putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye. Menanggapi hal itu, baca pres PDIP Ganjar Pranowo mengaku siap berdebat. Hal itu diungkapkan Ganjar saat menghadiri kegiatan Central Java Investment Business Forum 2023 di Taman Lumbini, Candi Borobudur pada Senin 21 Agustus. Sebelumnya diketahui, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan para baca pres datang ke kampus UI, yakni untuk membuktikan nyali mereka. Melki pun mengatakan para mahasiswa siap untuk menguliti isi pikiran para capres. Hal itu diungkapkan Melki kepada wartawan pada Senin 21. Wacana Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berpasangan di Pilpres 2024 mencuat ke publik. Wacana ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurutnya, sangat ideal menduetkan Ganjar dan Anies sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Lebih lanjut dikatakannya, Anies bukan kompetitor yang patut diremehkan. Baik Ganjar dan Anies merupakan dua sosok cerdas yang pantas memimpin bangsa ini. Said justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Hal ini langsung ditanggapi oleh Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa. Ia menyatakan pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan keduanya, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Partai PDI Perjuangan membicarakan wacana untuk menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan untuk maju sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Wacana PDIP itu pun langsung direspon oleh Nasdem. Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa, saat dikonfirmasi pada Senin 21 Agustus 2023 memberikan jawaban. Diakuinya pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan Ganjar dan Anies di Pilpres 2024, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Meski demikian, ia belum tahu pasti ke depannya akan seperti apa.
Diketahui wacana duet Ganjar dan Anies ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurut Said, Anies bukan merupakan kompetitor yang patut diremehkan. Saya justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Sebelumnya PDIP tidak merasa jemawa dengan keunggulan Ganjar atas Anies dalam survei Litbang Kompas. Pada survei itu Ganjar juga masih kalah tipis dengan Prabowo. Said mengaku hal itu akan menjadi perbaikan strategi untuk memenangkan Ganjar. DPP PDI Perjuangan atau PDIP batal memutuskan status keanggotaan Budiman Sujatmiko pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui hal itu terkait aksi Budiman yang menyatakan dukungannya untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Adapun pihak PDIP mengaku sedang fokus membahas elektabilitas Ganjar Pranowo yang mengalami kenaikan ketimbang mengurusi nasib Budiman. Dilansir Tribun News pada Selasa 22 Agustus, hal itu diungkapkan Kepala Sekretariat DPP PDIP Adi Darmo. Pada kesempatan itu, Adi menyebut elektabilitas Ganjar mengalami kenaikan ketimbang Prabowo Subianto. Ia pun kemudian menjelaskan bahwa seluruh partai politik pendukung akan semakin masif bergerak memenangkan Ganjar bersama relawan. Hal itu menurutnya lebih penting karena sebagai momentum politik dukungan yang masif untuk Ganjar. Sebagai informasi, seharusnya Budiman Sujatmiko dipanggil untuk menghadap ke kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Di tempat itu, Budiman seharusnya diberi sanksi tegas seusai mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo lawan pihak partai yang menaunginya. Survei terbaru Litbang Kompas yang dirilis pada Senin 21 Agustus 2023 menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo melesat dan menyalip Prabowo Subianto. Selain elektabilitas, survei tersebut juga memetakan 6 isu untuk melihat keunggulan dari ketiga baca pres. Ganjar Pranowo rupanya unggul di 2 isu, yakni persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 21 Agustus, dalam isu permasalahan ekonomi, Ganjar Pranowo meraih sebesar 34,5%, sementara Prabowo sebesar 25,3%. Selain itu, di sektor kesejahteraan sosial, Ganjar meraih 34,8% dan Prabowo sebesar 25,3%. Sementara itu, 4 isu lainnya dimenangkan oleh Prabowo Subianto. 4 isu tersebut diantaranya adalah penegakan hukum, problem persatuan dan kesatuan, stabilitas politik, dan penuntasan kasus korupsi. Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu mengatakan keyakinan publik terhadap kemampuan Prabowo dalam menyelesaikan 4 persoalan tersebut tak lepas dari sosoknya yang selama ini dikenal sebagai representasi militer. Sementara tingginya kepercayaan publik terhadap Ganjar dalam penuntasan soal ekonomi dan kesejahteraan sosial tak lepas dari Gubernur Jawa Tengah yang masih diembannya. Sebagai gubernur, Ganjar dianggap lebih dekat dengan persoalan-persoalan yang dialami secara langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Meski begitu, kini elektabilitas Ganjar juga terus menanjak meskipun hanya 2 faktor unggul. Ganjar mendapat elektabilitas sebesar 34,1%, unggul dari Prabowo yang meraih sebesar 31,3%. Sementara Anies Baswedan sebesar 19,2%. Survei ini dilakukan dengan tatap muka pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Dalam survei itu melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 331. Ada momen menarik saat baca pres PDIP Ganjar Pranowo melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Caimin. Keduanya guyonan soal warna lovebird yang memiliki kepala merah sementara badannya hijau. Pertemuan keduanya dilakukan di sebuah kafe yang berada di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat 18 Agustus 2023. Kompak mengenakan baju putih. Mereka terlihat sumringah saat selesai melakukan pertemuan secara tertutup. Pada kesempatan itu, Ganjar memberikan hadiah spesial berupa lovebird. Gubernur Jawa Tengah itu lantas menyebut jika burung tersebut memiliki warna merah hijau. Lebih lanjut dikatakannya, warna merah itu berada di kepala lovebird.
Menanggapi hal itu, Caimin mengaku tak masalah. Yang terpenting, burung tersebut ada warna hijaunya. Pertemuan itu dinilai sebagai upaya PDIP untuk menggandeng PKB meski saat ini Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal calon presiden untuk datang ke kampus UI. BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden untuk berdebat soal aspirasi rakyat. Undangan itu disampaikan oleh Ketua BEM UI Melki Sedek Huang pada Senin 21 Agustus 2023. Melki mengatakan kepada 3 baca pres untuk datang ke UI berdebat soal seluruh argumen dari para calon pemimpin bangsa. Disampaikan Melki, undangan itu didasari oleh putusan MK. Dalam putusan MK itu menjelaskan bahwa institusi pendidikan diperbolehkan mengundang baca pres dengan tidak membawa atribut dan alat peraga. Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan tegas menjawab undangan tersebut. Anies dengan tegas menyatakan siap untuk datang ke kampus menerima tantangan dari BEM UI. Ia menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa dengan mahasiswa UI. Anies menerima tantangan itu melalui akun media sosial Twitter. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI akan mengundang para baca pres yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto untuk berdebat. Hal itu terkait putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye. Menanggapi hal itu, baca pres PDIP Ganjar Pranowo mengaku siap berdebat. Hal itu diungkapkan Ganjar saat menghadiri kegiatan Central Java Investment Business Forum 2023 di Taman Lumbini, Candi Borobudur pada Senin 21 Agustus. Sebelumnya diketahui, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan para baca pres datang ke kampus UI, yakni untuk membuktikan nyali mereka. Melki pun mengatakan para mahasiswa siap untuk menguliti isi pikiran para capres. Hal itu diungkapkan Melki kepada wartawan pada Senin 21. Wacana Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berpasangan di Pilpres 2024 mencuat ke publik. Wacana ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurutnya, sangat ideal menduetkan Ganjar dan Anies sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Lebih lanjut dikatakannya, Anies bukan kompetitor yang patut diremehkan. Baik Ganjar dan Anies merupakan dua sosok cerdas yang pantas memimpin bangsa ini. Said justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Hal ini langsung ditanggapi oleh Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa. Ia menyatakan pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan keduanya, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Partai PDI Perjuangan membicarakan wacana untuk menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan untuk maju sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Wacana PDIP itu pun langsung direspon oleh Nasdem. Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa, saat dikonfirmasi pada Senin 21 Agustus 2023 memberikan jawaban. Diakuinya pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan Ganjar dan Anies di Pilpres 2024, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Meski demikian, ia belum tahu pasti kedepannya akan seperti apa. Diketahui wacana duet Ganjar dan Anies ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurut Said, Anies bukan merupakan kompetitor yang patut diremehkan. Saya justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Sebelumnya PDIP tidak merasa jemawa dengan keunggulan Ganjar atas Anies dalam survei Litbang Kompas. Pada survei itu Ganjar juga masih kalah tipis dengan Prabowo. Said mengaku hal itu akan menjadi perbaikan strategi untuk memenangkan Ganjar.
DPP PDI Perjuangan atau PDIP batal memutuskan status keanggotaan Budiman Sujatmiko pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui hal itu terkait aksi Budiman yang menyatakan dukungannya untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Adapun pihak PDIP mengaku sedang fokus membahas elektabilitas Ganjar Pranowo yang mengalami kenaikan ketimbang mengurusi nasib Budiman. Dilansir Tribun News pada Selasa 22 Agustus, hal itu diungkapkan Kepala Sekretariat DPP PDIP Adi Darmo. Pada kesempatan itu, Adi menyebut elektabilitas Ganjar mengalami kenaikan ketimbang Prabowo Subianto. Ia pun kemudian menjelaskan bahwa seluruh partai politik pendukung akan semakin masif bergerak memenangkan Ganjar bersama relawan. Hal itu menurutnya lebih penting karena sebagai momentum politik dukungan yang masif untuk Ganjar. Sebagai informasi, seharusnya Budiman Sujatmiko dipanggil untuk menghadap ke kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Di tempat itu, Budiman seharusnya diberi sanksi tegas seusai mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo lawan pihak partai yang menaunginya. Survei terbaru Litbang Kompas yang dirilis pada Senin 21 Agustus 2023 menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo melesat dan menyalip Prabowo Subianto. Selain elektabilitas, survei tersebut juga memetakan 6 isu untuk melihat keunggulan dari ketiga baca pres. Ganjar Pranowo rupanya unggul di 2 isu, yakni persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 21 Agustus, dalam isu permasalahan ekonomi, Ganjar Pranowo meraih sebesar 34,5%, sementara Prabowo sebesar 25,3%. Selain itu, di sektor kesejahteraan sosial, Ganjar meraih 34,8% dan Prabowo sebesar 25,3%. Sementara itu, 4 isu lainnya dimenangkan oleh Prabowo Subianto. 4 isu tersebut diantaranya adalah penegakan hukum, problem persatuan dan kesatuan, stabilitas politik, dan penuntasan kasus korupsi. Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu mengatakan keyakinan publik terhadap kemampuan Prabowo dalam menyelesaikan 4 persoalan tersebut tak lepas dari sosoknya yang selama ini dikenal sebagai representasi militer. Sementara tingginya kepercayaan publik terhadap Ganjar dalam penuntasan soal ekonomi dan kesejahteraan sosial tak lepas dari Gubernur Jawa Tengah yang masih diembannya. Sebagai gubernur, Ganjar dianggap lebih dekat dengan persoalan-persoalan yang dialami secara langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Meski begitu, kini elektabilitas Ganjar juga terus menanjak meskipun hanya 2 faktor unggul. Ganjar mendapat elektabilitas sebesar 34,1%, unggul dari Prabowo yang meraih sebesar 31,3%. Sementara Anies Baswedan sebesar 19,2%. Survei ini dilakukan dengan tatap muka pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Dalam survei itu melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 331. Ada momen menarik saat baca pres PDIP Ganjar Pranowo melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Caimin. Keduanya guyonan soal warna lovebird yang memiliki kepala merah sementara badannya hijau. Pertemuan keduanya dilakukan di sebuah kafe yang berada di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat 18 Agustus 2023. Kompak mengenakan baju putih. Mereka terlihat sumringah saat selesai melakukan pertemuan secara tertutup. Pada kesempatan itu, Ganjar memberikan hadiah spesial berupa lovebird. Gubernur Jawa Tengah itu lantas menyebut jika burung tersebut memiliki warna merah hijau. Lebih lanjut dikatakannya, warna merah itu berada di kepala lovebird. Menanggapi hal itu, Caimin mengaku tak masalah. Yang terpenting, burung tersebut ada warna hijaunya. Pertemuan itu dinilai sebagai upaya PDIP untuk menggandeng PKB meski saat ini Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal calon presiden untuk datang ke kampus UI. BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden untuk berdebat soal aspirasi rakyat. Undangan itu disampaikan oleh Ketua BEM UI Melki Sedek Huang pada Senin 21 Agustus 2023. Melki mengatakan kepada 3 baca pres untuk datang ke UI berdebat soal seluruh argumen dari para calon pemimpin bangsa.
Disampaikan Melki, undangan itu didasari oleh putusan MK. Dalam putusan MK itu menjelaskan bahwa institusi pendidikan diperbolehkan mengundang baca pres dengan tidak membawa atribut dan alat peraga. Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan tegas menjawab undangan tersebut. Anies dengan tegas menyatakan siap untuk datang ke kampus menerima tantangan dari BEM UI. Ia menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa dengan mahasiswa UI. Anies menerima tantangan itu melalui akun media sosial Twitter. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI akan mengundang para baca pres yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto untuk berdebat. Hal itu terkait putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye. Menanggapi hal itu, baca pres PDIP Ganjar Pranowo mengaku siap berdebat. Hal itu diungkapkan Ganjar saat menghadiri kegiatan Central Java Investment Business Forum 2023 di Taman Lumbini, Candi Borobudur pada Senin 21 Agustus. Sebelumnya diketahui, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan para baca pres datang ke kampus UI, yakni untuk membuktikan nyali mereka. Melki pun mengatakan para mahasiswa siap untuk menguliti isi pikiran para capres. Hal itu diungkapkan Melki kepada wartawan pada Senin 21. Wacana Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berpasangan di Pilpres 2024 mencuat ke publik. Wacana ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurutnya, sangat ideal menduetkan Ganjar dan Anies sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Lebih lanjut dikatakannya, Anies bukan kompetitor yang patut diremehkan. Baik Ganjar dan Anies merupakan dua sosok cerdas yang pantas memimpin bangsa ini. Said justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Hal ini langsung ditanggapi oleh Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa. Ia menyatakan pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan keduanya, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Partai PDI Perjuangan membicarakan wacana untuk menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan untuk maju sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Wacana PDIP itu pun langsung direspon oleh Nasdem. Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa, saat dikonfirmasi pada Senin 21 Agustus 2023 memberikan jawaban. Diakuinya pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan Ganjar dan Anies di Pilpres 2024, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Meski demikian, ia belum tahu pasti kedepannya akan seperti apa. Diketahui wacana duet Ganjar dan Anies ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurut Said, Anies bukan merupakan kompetitor yang patut diremehkan. Saya justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Sebelumnya PDIP tidak merasa jemawa dengan keunggulan Ganjar atas Anies dalam survei Litbang Kompas. Pada survei itu Ganjar juga masih kalah tipis dengan Prabowo. Said mengaku hal itu akan menjadi perbaikan strategi untuk memenangkan Ganjar. DPP PDI Perjuangan atau PDIP batal memutuskan status keanggotaan Budiman Sujatmiko pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui hal itu terkait aksi Budiman yang menyatakan dukungannya untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Adapun pihak PDIP mengaku sedang fokus membahas elektabilitas Ganjar Pranowo yang mengalami kenaikan ketimbang mengurusi nasib Budiman.
Dilansir Tribun News pada Selasa 22 Agustus, hal itu diungkapkan Kepala Sekretariat DPP PDIP Adi Darmo. Pada kesempatan itu, Adi menyebut elektabilitas Ganjar mengalami kenaikan ketimbang Prabowo Subianto. Ia pun kemudian menjelaskan bahwa seluruh partai politik pendukung akan semakin masif bergerak memenangkan Ganjar bersama relawan. Hal itu menurutnya lebih penting karena sebagai momentum politik dukungan yang masif untuk Ganjar. Sebagai informasi, seharusnya Budiman Sujatmiko dipanggil untuk menghadap ke kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Di tempat itu, Budiman seharusnya diberi sanksi tegas seusai mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo lawan pihak partai yang menaunginya. Survei terbaru Litbang Kompas yang dirilis pada Senin 21 Agustus 2023 menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo melesat dan menyalip Prabowo Subianto. Selain elektabilitas, survei tersebut juga memetakan 6 isu untuk melihat keunggulan dari ketiga baca pres. Ganjar Pranowo rupanya unggul di 2 isu, yakni persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 21 Agustus, dalam isu permasalahan ekonomi, Ganjar Pranowo meraih sebesar 34,5%, sementara Prabowo sebesar 25,3%. Selain itu, di sektor kesejahteraan sosial, Ganjar meraih 34,8% dan Prabowo sebesar 25,3%. Sementara itu, 4 isu lainnya dimenangkan oleh Prabowo Subianto. 4 isu tersebut diantaranya adalah penegakan hukum, problem persatuan dan kesatuan, stabilitas politik, dan penuntasan kasus korupsi. Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu mengatakan keyakinan publik terhadap kemampuan Prabowo dalam menyelesaikan 4 persoalan tersebut tak lepas dari sosoknya yang selama ini dikenal sebagai representasi militer. Sementara tingginya kepercayaan publik terhadap Ganjar dalam penuntasan soal ekonomi dan kesejahteraan sosial tak lepas dari Gubernur Jawa Tengah yang masih diembannya. Sebagai gubernur, Ganjar dianggap lebih dekat dengan persoalan-persoalan yang dialami secara langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Meski begitu, kini elektabilitas Ganjar juga terus menanjak meskipun hanya 2 faktor unggul. Ganjar mendapat elektabilitas sebesar 34,1%, unggul dari Prabowo yang meraih sebesar 31,3%. Sementara Anies Baswedan sebesar 19,2%. Survei ini dilakukan dengan tatap muka pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Dalam survei itu melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 331. Ada momen menarik saat baca pres PDIP Ganjar Pranowo melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Caimin. Keduanya guyonan soal warna lovebird yang memiliki kepala merah sementara badannya hijau. Pertemuan keduanya dilakukan di sebuah kafe yang berada di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat 18 Agustus 2023. Kompak mengenakan baju putih. Mereka terlihat sumringah saat selesai melakukan pertemuan secara tertutup. Pada kesempatan itu, Ganjar memberikan hadiah spesial berupa lovebird. Gubernur Jawa Tengah itu lantas menyebut jika burung tersebut memiliki warna merah hijau. Lebih lanjut dikatakannya, warna merah itu berada di kepala lovebird. Menanggapi hal itu, Caimin mengaku tak masalah. Yang terpenting, burung tersebut ada warna hijaunya. Pertemuan itu dinilai sebagai upaya PDIP untuk menggandeng PKB meski saat ini Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal calon presiden untuk datang ke kampus UI. BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden untuk berdebat soal aspirasi rakyat. Undangan itu disampaikan oleh Ketua BEM UI Melki Sedek Huang pada Senin 21 Agustus 2023. Melki mengatakan kepada 3 baca pres untuk datang ke UI berdebat soal seluruh argumen dari para calon pemimpin bangsa. Disampaikan Melki, undangan itu didasari oleh putusan MK. Dalam putusan MK itu menjelaskan bahwa institusi pendidikan diperbolehkan mengundang baca pres dengan tidak membawa atribut dan alat peraga. Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan tegas menjawab undangan tersebut. Anies dengan tegas menyatakan siap untuk datang ke kampus menerima tantangan dari BEM UI. Ia menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa dengan mahasiswa UI. Anies menerima tantangan itu melalui akun media sosial Twitter.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI akan mengundang para baca pres yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto untuk berdebat. Hal itu terkait putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye. Menanggapi hal itu, baca pres PDIP Ganjar Pranowo mengaku siap berdebat. Hal itu diungkapkan Ganjar saat menghadiri kegiatan Central Java Investment Business Forum 2023 di Taman Lumbini, Candi Borobudur pada Senin 21 Agustus. Sebelumnya diketahui, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan para baca pres datang ke kampus UI, yakni untuk membuktikan nyali mereka. Melki pun mengatakan para mahasiswa siap untuk menguliti isi pikiran para capres. Hal itu diungkapkan Melki kepada wartawan pada Senin 21. Wacana Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berpasangan di Pilpres 2024 mencuat ke publik. Wacana ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurutnya, sangat ideal menduetkan Ganjar dan Anies sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Lebih lanjut dikatakannya, Anies bukan kompetitor yang patut diremehkan. Baik Ganjar dan Anies merupakan dua sosok cerdas yang pantas memimpin bangsa ini. Said justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Hal ini langsung ditanggapi oleh Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa. Ia menyatakan pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan keduanya, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Partai PDI Perjuangan membicarakan wacana untuk menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan untuk maju sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Wacana PDIP itu pun langsung direspon oleh Nasdem. Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa, saat dikonfirmasi pada Senin 21 Agustus 2023 memberikan jawaban. Diakuinya pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan Ganjar dan Anies di Pilpres 2024, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Meski demikian, ia belum tahu pasti kedepannya akan seperti apa. Diketahui wacana duet Ganjar dan Anies ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurut Said, Anies bukan merupakan kompetitor yang patut diremehkan. Saya justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Sebelumnya PDIP tidak merasa jemawa dengan keunggulan Ganjar atas Anies dalam survei Litbang Kompas. Pada survei itu Ganjar juga masih kalah tipis dengan Prabowo. Said mengaku hal itu akan menjadi perbaikan strategi untuk memenangkan Ganjar. DPP PDI Perjuangan atau PDIP batal memutuskan status keanggotaan Budiman Sujatmiko pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui hal itu terkait aksi Budiman yang menyatakan dukungannya untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Adapun pihak PDIP mengaku sedang fokus membahas elektabilitas Ganjar Pranowo yang mengalami kenaikan ketimbang mengurusi nasib Budiman. Dilansir Tribun News pada Selasa 22 Agustus, hal itu diungkapkan Kepala Sekretariat DPP PDIP Adi Darmo. Pada kesempatan itu, Adi menyebut elektabilitas Ganjar mengalami kenaikan ketimbang Prabowo Subianto. Ia pun kemudian menjelaskan bahwa seluruh partai politik pendukung akan semakin masif bergerak memenangkan Ganjar bersama relawan. Hal itu menurutnya lebih penting karena sebagai momentum politik dukungan yang masif untuk Ganjar. Sebagai informasi, seharusnya Budiman Sujatmiko dipanggil untuk menghadap ke kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Di tempat itu, Budiman seharusnya diberi sanksi tegas seusai mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo lawan pihak partai yang menaunginya.
Survei terbaru Litbang Kompas yang dirilis pada Senin 21 Agustus 2023 menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo melesat dan menyalip Prabowo Subianto. Selain elektabilitas, survei tersebut juga memetakan 6 isu untuk melihat keunggulan dari ketiga baca pres. Ganjar Pranowo rupanya unggul di 2 isu, yakni persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 21 Agustus, dalam isu permasalahan ekonomi, Ganjar Pranowo meraih sebesar 34,5%, sementara Prabowo sebesar 25,3%. Selain itu, di sektor kesejahteraan sosial, Ganjar meraih 34,8% dan Prabowo sebesar 25,3%. Sementara itu, 4 isu lainnya dimenangkan oleh Prabowo Subianto. 4 isu tersebut diantaranya adalah penegakan hukum, problem persatuan dan kesatuan, stabilitas politik, dan penuntasan kasus korupsi. Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu mengatakan keyakinan publik terhadap kemampuan Prabowo dalam menyelesaikan 4 persoalan tersebut tak lepas dari sosoknya yang selama ini dikenal sebagai representasi militer. Sementara tingginya kepercayaan publik terhadap Ganjar dalam penuntasan soal ekonomi dan kesejahteraan sosial tak lepas dari Gubernur Jawa Tengah yang masih diembannya. Sebagai gubernur, Ganjar dianggap lebih dekat dengan persoalan-persoalan yang dialami secara langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Meski begitu, kini elektabilitas Ganjar juga terus menanjak meskipun hanya 2 faktor unggul. Ganjar mendapat elektabilitas sebesar 34,1%, unggul dari Prabowo yang meraih sebesar 31,3%. Sementara Anies Baswedan sebesar 19,2%. Survei ini dilakukan dengan tatap muka pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Dalam survei itu melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 331. Ada momen menarik saat baca pres PDIP Ganjar Pranowo melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Caimin. Keduanya guyonan soal warna lovebird yang memiliki kepala merah sementara badannya hijau. Pertemuan keduanya dilakukan di sebuah kafe yang berada di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat 18 Agustus 2023. Kompak mengenakan baju putih. Mereka terlihat sumringah saat selesai melakukan pertemuan secara tertutup. Pada kesempatan itu, Ganjar memberikan hadiah spesial berupa lovebird. Gubernur Jawa Tengah itu lantas menyebut jika burung tersebut memiliki warna merah hijau. Lebih lanjut dikatakannya, warna merah itu berada di kepala lovebird. Menanggapi hal itu, Caimin mengaku tak masalah. Yang terpenting, burung tersebut ada warna hijaunya. Pertemuan itu dinilai sebagai upaya PDIP untuk menggandeng PKB meski saat ini Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal calon presiden untuk datang ke kampus UI. BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden untuk berdebat soal aspirasi rakyat. Undangan itu disampaikan oleh Ketua BEM UI Melki Sedek Huang pada Senin 21 Agustus 2023. Melki mengatakan kepada 3 baca pres untuk datang ke UI berdebat soal seluruh argumen dari para calon pemimpin bangsa. Disampaikan Melki, undangan itu didasari oleh putusan MK. Dalam putusan MK itu menjelaskan bahwa institusi pendidikan diperbolehkan mengundang baca pres dengan tidak membawa atribut dan alat peraga. Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan tegas menjawab undangan tersebut. Anies dengan tegas menyatakan siap untuk datang ke kampus menerima tantangan dari BEM UI. Ia menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa dengan mahasiswa UI. Anies menerima tantangan itu melalui akun media sosial Twitter. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI akan mengundang para baca pres yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto untuk berdebat. Hal itu terkait putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye. Menanggapi hal itu, baca pres PDIP Ganjar Pranowo mengaku siap berdebat.
Hal itu diungkapkan Ganjar saat menghadiri kegiatan Central Java Investment Business Forum 2023 di Taman Lumbini, Candi Borobudur pada Senin 21 Agustus. Sebelumnya diketahui, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan para baca pres datang ke kampus UI, yakni untuk membuktikan nyali mereka. Melki pun mengatakan para mahasiswa siap untuk menguliti isi pikiran para capres. Hal itu diungkapkan Melki kepada wartawan pada Senin 21. Wacana Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berpasangan di Pilpres 2024 mencuat ke publik. Wacana ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurutnya, sangat ideal menduetkan Ganjar dan Anies sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Lebih lanjut dikatakannya, Anies bukan kompetitor yang patut diremehkan. Baik Ganjar dan Anies merupakan dua sosok cerdas yang pantas memimpin bangsa ini. Said justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Hal ini langsung ditanggapi oleh Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa. Ia menyatakan pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan keduanya, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Partai PDI Perjuangan membicarakan wacana untuk menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan untuk maju sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Wacana PDIP itu pun langsung direspon oleh Nasdem. Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa, saat dikonfirmasi pada Senin 21 Agustus 2023 memberikan jawaban. Diakuinya pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan Ganjar dan Anies di Pilpres 2024, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Meski demikian, ia belum tahu pasti ke depannya akan seperti apa. Diketahui wacana duet Ganjar dan Anies ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurut Said, Anies bukan merupakan kompetitor yang patut diremehkan. Saya justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Sebelumnya PDIP tidak merasa jemawa dengan keunggulan Ganjar atas Anies dalam survei Litbang Kompas. Pada survei itu Ganjar juga masih kalah tipis dengan Prabowo. Said mengaku hal itu akan menjadi perbaikan strategi untuk memenangkan Ganjar. DPP PDI Perjuangan atau PDIP batal memutuskan status keanggotaan Budiman Sujatmiko pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui hal itu terkait aksi Budiman yang menyatakan dukungannya untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Adapun pihak PDIP mengaku sedang fokus membahas elektabilitas Ganjar Pranowo yang mengalami kenaikan ketimbang mengurusi nasib Budiman. Dilansir Tribun News pada Selasa 22 Agustus, hal itu diungkapkan Kepala Sekretariat DPP PDIP Adi Darmo. Pada kesempatan itu, Adi menyebut elektabilitas Ganjar mengalami kenaikan ketimbang Prabowo Subianto. Ia pun kemudian menjelaskan bahwa seluruh partai politik pendukung akan semakin masif bergerak memenangkan Ganjar bersama relawan. Hal itu menurutnya lebih penting karena sebagai momentum politik dukungan yang masif untuk Ganjar. Sebagai informasi, seharusnya Budiman Sujatmiko dipanggil untuk menghadap ke kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Di tempat itu, Budiman seharusnya diberi sanksi tegas seusai mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo lawan pihak partai yang menaunginya. Survei terbaru Litbang Kompas yang dirilis pada Senin 21 Agustus 2023 menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo melesat dan menyalip Prabowo Subianto. Selain elektabilitas, survei tersebut juga memetakan 6 isu untuk melihat keunggulan dari ketiga baca pres. Ganjar Pranowo rupanya unggul di 2 isu, yakni persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Dikutip dari Kompas.com pada Senin 21 Agustus, dalam isu permasalahan ekonomi, Ganjar Pranowo meraih sebesar 34,5%, sementara Prabowo sebesar 25,3%. Selain itu, di sektor kesejahteraan sosial, Ganjar meraih 34,8% dan Prabowo sebesar 25,3%. Sementara itu, 4 isu lainnya dimenangkan oleh Prabowo Subianto. 4 isu tersebut diantaranya adalah penegakan hukum, problem persatuan dan kesatuan, stabilitas politik, dan penuntasan kasus korupsi. Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu mengatakan keyakinan publik terhadap kemampuan Prabowo dalam menyelesaikan 4 persoalan tersebut tak lepas dari sosoknya yang selama ini dikenal sebagai representasi militer. Sementara tingginya kepercayaan publik terhadap Ganjar dalam penuntasan soal ekonomi dan kesejahteraan sosial tak lepas dari Gubernur Jawa Tengah yang masih diembannya. Sebagai gubernur, Ganjar dianggap lebih dekat dengan persoalan-persoalan yang dialami secara langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Meski begitu, kini elektabilitas Ganjar juga terus menanjak meskipun hanya 2 faktor unggul. Ganjar mendapat elektabilitas sebesar 34,1%, unggul dari Prabowo yang meraih sebesar 31,3%. Sementara Anies Baswedan sebesar 19,2%. Survei ini dilakukan dengan tatap muka pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Dalam survei itu melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 331. Ada momen menarik saat Baca Pres PDIP Ganjar Pranowo melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Caimin. Keduanya guyonan soal warna lovebird yang memiliki kepala merah sementara badannya hijau. Pertemuan keduanya dilakukan di sebuah kafe yang berada di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat 18 Agustus 2023. Kompak mengenakan baju putih. Mereka terlihat sumringah saat selesai melakukan pertemuan secara tertutup. Pada kesempatan itu, Ganjar memberikan hadiah spesial berupa lovebird. Gubernur Jawa Tengah itu lantas menyebut jika burung tersebut memiliki warna merah hijau. Lebih lanjut dikatakannya, warna merah itu berada di kepala lovebird. Menanggapi hal itu, Caimin mengaku tak masalah. Yang terpenting, burung tersebut ada warna hijaunya. Pertemuan itu dinilai sebagai upaya PDIP untuk menggandeng PKB meski saat ini Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal calon presiden untuk datang ke kampus UI. BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden untuk berdebat soal aspirasi rakyat. Undangan itu disampaikan oleh Ketua BEM UI Melki Sedek Huang pada Senin 21 Agustus 2023. Melki mengatakan kepada 3 baca pres untuk datang ke UI berdebat soal seluruh argumen dari para calon pemimpin bangsa. Disampaikan Melki, undangan itu didasari oleh putusan MK. Dalam putusan MK itu menjelaskan bahwa institusi pendidikan diperbolehkan mengundang baca pres dengan tidak membawa atribut dan alat peraga. Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan tegas menjawab undangan tersebut. Anies dengan tegas menyatakan siap untuk datang ke kampus menerima tantangan dari BEM UI. Ia menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa dengan mahasiswa UI. Anies menerima tantangan itu melalui akun media sosial Twitter. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI akan mengundang para baca pres yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto untuk berdebat. Hal itu terkait putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye. Menanggapi hal itu, baca pres PDIP Ganjar Pranowo mengaku siap berdebat. Hal itu diungkapkan Ganjar saat menghadiri kegiatan Central Java Investment Business Forum 2023 di Taman Lumbini, Candi Borobudur pada Senin 21 Agustus. Sebelumnya diketahui Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan para baca pres datang ke kampus UI, yakni untuk membuktikan nyali mereka. Melki pun mengatakan para mahasiswa siap untuk menguliti isi pikiran para capres. Hal itu diungkapkan Melki kepada wartawan pada Senin 21. Wacana Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berpasangan di Pilpres 2024 mencuat ke publik.
Wacana ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurutnya, sangat ideal menduetkan Ganjar dan Anies sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Lebih lanjut dikatakannya, Anies bukan kompetitor yang patut diremehkan. Baik Ganjar dan Anies merupakan dua sosok cerdas yang pantas memimpin bangsa ini. Said justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Hal ini langsung ditanggapi oleh Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa. Ia menyatakan pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan keduanya, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Partai PDI Perjuangan membicarakan wacana untuk menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan untuk maju sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Wacana PDIP itu pun langsung direspon oleh Nasdem. Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa, saat dikonfirmasi pada Senin 21 Agustus 2023 memberikan jawaban. Diakuinya pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan Ganjar dan Anies di Pilpres 2024, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Meski demikian, ia belum tahu pasti ke depannya akan seperti apa. Diketahui wacana duet Ganjar dan Anies ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurut Said, Anies bukan merupakan kompetitor yang patut diremehkan. Saya justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Sebelumnya PDIP tidak merasa jemawa dengan keunggulan Ganjar atas Anies dalam survei Litbang Kompas. Pada survei itu Ganjar juga masih kalah tipis dengan Prabowo. Said mengaku hal itu akan menjadi perbaikan strategi untuk memenangkan Ganjar. DPP PDI Perjuangan atau PDIP batal memutuskan status keanggotaan Budiman Sujatmiko pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui hal itu terkait aksi Budiman yang menyatakan dukungannya untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Adapun pihak PDIP mengaku sedang fokus membahas elektabilitas Ganjar Pranowo yang mengalami kenaikan ketimbang mengurusi nasib Budiman. Dilansir Tribun News pada Selasa 22 Agustus, hal itu diungkapkan Kepala Sekretariat DPP PDIP Adi Darmo. Pada kesempatan itu, Adi menyebut elektabilitas Ganjar mengalami kenaikan ketimbang Prabowo Subianto. Ia pun kemudian menjelaskan bahwa seluruh partai politik pendukung akan semakin masif bergerak memenangkan Ganjar bersama relawan. Hal itu menurutnya lebih penting karena sebagai momentum politik dukungan yang masif untuk Ganjar. Sebagai informasi, seharusnya Budiman Sujatmiko dipanggil untuk menghadap ke kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Di tempat itu, Budiman seharusnya diberi sanksi tegas seusai mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo lawan pihak partai yang menaunginya. Survei terbaru Litbang Kompas yang dirilis pada Senin 21 Agustus 2023 menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo melesat dan menyalip Prabowo Subianto. Selain elektabilitas, survei tersebut juga memetakan 6 isu untuk melihat keunggulan dari ketiga baca pres. Ganjar Pranowo rupanya unggul di 2 isu, yakni persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 21 Agustus, dalam isu permasalahan ekonomi, Ganjar Pranowo meraih sebesar 34,5%, sementara Prabowo sebesar 25,3%. Selain itu, di sektor kesejahteraan sosial, Ganjar meraih 34,8% dan Prabowo sebesar 25,3%. Sementara itu, 4 isu lainnya dimenangkan oleh Prabowo Subianto. 4 isu tersebut diantaranya adalah penegakan hukum, problem persatuan
persatuan dan kesatuan, stabilitas politik, dan penuntasan kasus korupsi. Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu mengatakan keyakinan publik terhadap kemampuan Prabowo dalam menyelesaikan 4 persoalan tersebut tak lepas dari sosoknya yang selama ini dikenal sebagai representasi militer. Sementara tingginya kepercayaan publik terhadap Ganjar dalam penuntasan soal ekonomi dan kesejahteraan sosial tak lepas dari Gubernur Jawa Tengah yang masih diembannya. Sebagai gubernur, Ganjar dianggap lebih dekat dengan persoalan-persoalan yang dialami secara langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Meski begitu, kini elektabilitas Ganjar juga terus menanjak meskipun hanya 2 faktor unggul. Ganjar mendapat elektabilitas sebesar 34,1%, unggul dari Prabowo yang meraih sebesar 31,3%. Sementara Anies Baswedan sebesar 19,2%. Survei ini dilakukan dengan tatap muka pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Dalam survei itu melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 331. Ada momen menarik saat Baca Pres PDIP Ganjar Pranowo melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Caimin. Keduanya guyonan soal warna lovebird yang memiliki kepala merah sementara badannya hijau. Pertemuan keduanya dilakukan di sebuah kafe yang berada di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat 18 Agustus 2023. Kompak mengenakan baju putih. Mereka terlihat sumringah saat selesai melakukan pertemuan secara tertutup. Pada kesempatan itu, Ganjar memberikan hadiah spesial berupa lovebird. Gubernur Jawa Tengah itu lantas menyebut jika burung tersebut memiliki warna merah hijau. Lebih lanjut dikatakannya, warna merah itu berada di kepala lovebird. Menanggapi hal itu, Caimin mengaku tak masalah. Yang terpenting, burung tersebut ada warna hijaunya. Pertemuan itu dinilai sebagai upaya PDIP untuk menggandeng PKB meski saat ini Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal calon presiden untuk datang ke kampus UI. BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden untuk berdebat soal aspirasi rakyat. Undangan itu disampaikan oleh Ketua BEM UI Melki Sedek Huang pada Senin 21 Agustus 2023. Melki mengatakan kepada 3 baca pres untuk datang ke UI berdebat soal seluruh argumen dari para calon pemimpin bangsa. Disampaikan Melki, undangan itu didasari oleh putusan MK. Dalam putusan MK itu menjelaskan bahwa institusi pendidikan diperbolehkan mengundang baca pres dengan tidak membawa atribut dan alat peraga. Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan tegas menjawab undangan tersebut. Anies dengan tegas menyatakan siap untuk datang ke kampus menerima tantangan dari BEM UI. Ia menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa dengan mahasiswa UI. Anies menerima tantangan itu melalui akun media sosial Twitter. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI akan mengundang para baca pres yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto untuk berdebat. Hal itu terkait putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye. Menanggapi hal itu, baca pres PDIP Ganjar Pranowo mengaku siap berdebat. Hal itu diungkapkan Ganjar saat menghadiri kegiatan Central Java Investment Business Forum 2023 di Taman Lumbini, Candi Borobudur pada Senin 21 Agustus. Sebelumnya diketahui, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan para baca pres datang ke kampus UI, yakni untuk membuktikan nyali mereka. Melki pun mengatakan para mahasiswa siap untuk menguliti isi pikiran para capres. Hal itu diungkapkan Melki kepada wartawan pada Senin 21. Wacana Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berpasangan di Pilpres 2024 mencuat ke publik. Wacana ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurutnya, sangat ideal menduetkan Ganjar dan Anies sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024. Lebih lanjut dikatakannya, Anies bukan kompetitor yang patut diremehkan. Baik Ganjar dan Anies merupakan dua sosok cerdas yang pantas memimpin bangsa ini. Said justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan.
Hal ini langsung ditanggapi oleh Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustofa. Ia menyatakan pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan keduanya, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Partai PDI Perjuangan membicarakan wacana untuk menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan untuk maju sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Wacana PDIP itu pun langsung direspon oleh Nasdem. Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustofa, saat dikonfirmasi pada Senin 21 Agustus 2023 memberikan jawaban. Diakuinya pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan Ganjar dan Anies di Pilpres 2024, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Meski demikian, ia belum tahu pasti ke depannya akan seperti apa. Diketahui wacana duet Ganjar dan Anies ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurut Said, Anies bukan merupakan kompetitor yang patut diremehkan. Saya justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Sebelumnya PDIP tidak merasa jemawa dengan keunggulan Ganjar atas Anies dalam survei Litbang Kompas. Pada survei itu Ganjar juga masih kalah tipis dengan Prabowo. Said mengaku hal itu akan menjadi perbaikan strategi untuk memenangkan Ganjar. DPP PDI Perjuangan atau PDIP batal memutuskan status keanggotaan Budiman Sujatmiko pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui hal itu terkait aksi Budiman yang menyatakan dukungannya untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Adapun pihak PDIP mengaku sedang fokus membahas elektabilitas Ganjar Pranowo yang mengalami kenaikan ketimbang mengurusi nasib Budiman. Dilansir Tribun News pada Selasa 22 Agustus, hal itu diungkapkan Kepala Sekretariat DPP PDIP Adi Darmo. Pada kesempatan itu, Adi menyebut elektabilitas Ganjar mengalami kenaikan ketimbang Prabowo Subianto. Ia pun kemudian menjelaskan bahwa seluruh partai politik pendukung akan semakin masif bergerak memenangkan Ganjar bersama relawan. Hal itu menurutnya lebih penting karena sebagai momentum politik dukungan yang masif untuk Ganjar. Sebagai informasi, seharusnya Budiman Sujatmiko dipanggil untuk menghadap ke kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Di tempat itu, Budiman seharusnya diberi sanksi tegas seusai mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo lawan pihak partai yang menaunginya. Survei terbaru Litbang Kompas yang dirilis pada Senin 21 Agustus 2023 menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo melesat dan menyalip Prabowo Subianto. Selain elektabilitas, survei tersebut juga memetakan 6 isu untuk melihat keunggulan dari ketiga baca pres. Ganjar Pranowo rupanya unggul di 2 isu, yakni persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 21 Agustus, dalam isu permasalahan ekonomi, Ganjar Pranowo meraih sebesar 34,5%, sementara Prabowo sebesar 25,3%. Selain itu, di sektor kesejahteraan sosial, Ganjar meraih 34,8% dan Prabowo sebesar 25,3%. Sementara itu, 4 isu lainnya dimenangkan oleh Prabowo Subianto. 4 isu tersebut diantaranya adalah penegakan hukum, problem persatuan dan kesatuan, stabilitas politik, dan penuntasan kasus korupsi. Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu mengatakan keyakinan publik terhadap kemampuan Prabowo dalam menyelesaikan 4 persoalan tersebut tak lepas dari sosoknya yang selama ini dikenal sebagai representasi militer. Sementara tingginya kepercayaan publik terhadap Ganjar dalam penuntasan soal ekonomi dan kesejahteraan sosial tak lepas dari Gubernur Jawa Tengah yang masih diembannya. Sebagai gubernur, Ganjar dianggap lebih dekat dengan persoalan-persoalan yang dialami secara langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Meski begitu, kini elektabilitas Ganjar juga terus menanjak meskipun hanya 2 faktor unggul. Ganjar mendapat elektabilitas sebesar 34,1%, unggul dari Prabowo yang meraih sebesar 31,3%. Sementara Anies Baswedan sebesar 19,2%. Survei ini dilakukan dengan tatap muka pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Dalam survei itu melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 331. Ada momen menarik saat Baca Pres PDIP Ganjar Pranowo melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Caimin. Keduanya guyonan soal warna lovebird yang memiliki kepala merah sementara badannya hijau. Pertemuan keduanya dilakukan di sebuah kafe yang berada di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat 18 Agustus 2023. Kompak mengenakan baju putih. Mereka terlihat sumringah saat selesai melakukan pertemuan secara tertutup. Pada kesempatan itu, Ganjar memberikan hadiah spesial berupa lovebird. Gubernur Jawa Tengah itu lantas menyebut jika burung tersebut memiliki warna merah hijau. Lebih lanjut dikatakannya, warna merah itu berada di kepala lovebird. Menanggapi hal itu, Caimin mengaku tak masalah. Yang terpenting, burung tersebut ada warna hijaunya. Pertemuan itu dinilai sebagai upaya PDIP untuk menggandeng PKB meski saat ini Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal calon presiden untuk datang ke kampus UI. BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden untuk berdebat soal aspirasi rakyat. Undangan itu disampaikan oleh Ketua BEM UI Melki Sedek Huang pada Senin 21 Agustus 2023. Melki mengatakan kepada 3 baca pres untuk datang ke UI berdebat soal seluruh argumen dari para calon pemimpin bangsa. Disampaikan Melki, undangan itu didasari oleh putusan MK. Dalam putusan MK itu menjelaskan bahwa institusi pendidikan diperbolehkan mengundang baca pres dengan tidak membawa atribut dan alat peraga. Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan tegas menjawab undangan tersebut. Anies dengan tegas menyatakan siap untuk datang ke kampus menerima tantangan dari BEM UI. Ia menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa dengan mahasiswa UI. Anies menerima tantangan itu melalui akun media sosial Twitter. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI akan mengundang para baca pres yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto untuk berdebat. Hal itu terkait putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye. Menanggapi hal itu, baca pres PDIP Ganjar Pranowo mengaku siap berdebat. Hal itu diungkapkan Ganjar saat menghadiri kegiatan Central Java Investment Business Forum 2023 di Taman Lumbini, Candi Borobudur pada Senin 21 Agustus. Sebelumnya diketahui Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan para baca pres datang ke kampus UI, yakni untuk membuktikan nyali mereka. Melki pun mengatakan para mahasiswa siap untuk menguliti isi pikiran para capres. Hal itu diungkapkan Melki kepada wartawan pada Senin 21. Wacana Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berpasangan di Pilpres 2024 mencuat ke publik. Wacana ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurutnya, sangat ideal menduetkan Ganjar dan Anies sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024. Lebih lanjut dikatakannya, Anies bukan kompetitor yang patut diremehkan. Baik Ganjar dan Anies merupakan dua sosok cerdas yang pantas memimpin bangsa ini. Said justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Hal ini langsung ditanggapi oleh Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa. Ia menyatakan pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan keduanya, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti.
Partai PDI Perjuangan membicarakan wacana untuk menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan untuk maju sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Wacana PDIP itu pun langsung direspon oleh Nasdem. Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustofa, saat dikonfirmasi pada Senin 21 Agustus 2023 memberikan jawaban. Diakuinya pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan Ganjar dan Anies di Pilpres 2024, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Meski demikian, ia belum tahu pasti ke depannya akan seperti apa. Diketahui wacana duet Ganjar dan Anies ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurut Said, Anies bukan merupakan kompetitor yang patut diremehkan. Saya justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Sebelumnya PDIP tidak merasa jemawa dengan keunggulan Ganjar atas Anies dalam survei Litbang Kompas. Pada survei itu Ganjar juga masih kalah tipis dengan Prabowo. Said mengaku hal itu akan menjadi perbaikan strategi untuk memenangkan Ganjar. DPP PDI Perjuangan atau PDIP batal memutuskan status keanggotaan Budiman Sujatmiko pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui hal itu terkait aksi Budiman yang menyatakan dukungannya untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Adapun pihak PDIP mengaku sedang fokus membahas elektabilitas Ganjar Pranowo yang mengalami kenaikan ketimbang mengurusi nasib Budiman. Dilansir Tribun News pada Selasa 22 Agustus, hal itu diungkapkan Kepala Sekretariat DPP PDIP Adi Darmo. Pada kesempatan itu, Adi menyebut elektabilitas Ganjar mengalami kenaikan ketimbang Prabowo Subianto. Ia pun kemudian menjelaskan bahwa seluruh partai politik pendukung akan semakin masif bergerak memenangkan Ganjar bersama relawan. Hal itu menurutnya lebih penting karena sebagai momentum politik dukungan yang masif untuk Ganjar. Sebagai informasi, seharusnya Budiman Sujatmiko dipanggil untuk menghadap ke kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Di tempat itu, Budiman seharusnya diberi sanksi tegas seusai mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo lawan pihak partai yang menaunginya. Survei terbaru Litbang Kompas yang dirilis pada Senin 21 Agustus 2023 menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo melesat dan menyalip Prabowo Subianto. Selain elektabilitas, survei tersebut juga memetakan 6 isu untuk melihat keunggulan dari ketiga baca pres. Ganjar Pranowo rupanya unggul di 2 isu, yakni persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 21 Agustus, dalam isu permasalahan ekonomi, Ganjar Pranowo meraih sebesar 34,5%, sementara Prabowo sebesar 25,3%. Selain itu, di sektor kesejahteraan sosial, Ganjar meraih 34,8% dan Prabowo sebesar 25,3%. Sementara itu, 4 isu lainnya dimenangkan oleh Prabowo Subianto. 4 isu tersebut diantaranya adalah penegakan hukum, problem persatuan dan kesatuan, stabilitas politik, dan penuntasan kasus korupsi. Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu mengatakan keyakinan publik terhadap kemampuan Prabowo dalam menyelesaikan 4 persoalan tersebut tak lepas dari sosoknya yang selama ini dikenal sebagai representasi militer. Sementara tingginya kepercayaan publik terhadap Ganjar dalam penuntasan soal ekonomi dan kesejahteraan sosial tak lepas dari Gubernur Jawa Tengah yang masih diembannya. Sebagai gubernur, Ganjar dianggap lebih dekat dengan persoalan-persoalan yang dialami secara langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Meski begitu, kini elektabilitas Ganjar juga terus menanjak meskipun hanya 2 faktor unggul. Ganjar mendapat elektabilitas sebesar 34,1%, unggul dari Prabowo yang meraih sebesar 31,3%. Sementara Anies Baswedan sebesar 19,2%. Survei ini dilakukan dengan tatap muka pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Dalam survei itu melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 331
Ada momen menarik saat baca pres PDIP Ganjar Pranowo melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Caimin. Keduanya guyonan soal warna lovebird yang memiliki kepala merah sementara badannya hijau. Pertemuan keduanya dilakukan di sebuah kafe yang berada di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat 18 Agustus 2023. Kompak mengenakan baju putih. Mereka terlihat sumringah saat selesai melakukan pertemuan secara tertutup. Pada kesempatan itu, Ganjar memberikan hadiah spesial berupa lovebird. Gubernur Jawa Tengah itu lantas menyebut jika burung tersebut memiliki warna merah hijau. Lebih lanjut dikatakannya, warna merah itu berada di kepala lovebird. Menanggapi hal itu, Caimin mengaku tak masalah. Yang terpenting, burung tersebut ada warna hijaunya. Pertemuan itu dinilai sebagai upaya PDIP untuk menggandeng PKB meski saat ini Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal calon presiden untuk datang ke kampus UI. BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden untuk berdebat soal aspirasi rakyat. Undangan itu disampaikan oleh Ketua BEM UI Melki Sedek Huang pada Senin 21 Agustus 2023. Melki mengatakan kepada 3 baca pres untuk datang ke UI berdebat soal seluruh argumen dari para calon pemimpin bangsa. Disampaikan Melki, undangan itu didasari oleh putusan MK. Dalam putusan MK itu menjelaskan bahwa institusi pendidikan diperbolehkan mengundang baca pres dengan tidak membawa atribut dan alat peraga. Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan tegas menjawab undangan tersebut. Anies dengan tegas menyatakan siap untuk datang ke kampus menerima tantangan dari BEM UI. Ia menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa dengan mahasiswa UI. Anies menerima tantangan itu melalui akun media sosial Twitter. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI akan mengundang para baca pres yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto untuk berdebat. Hal itu terkait putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye. Menanggapi hal itu, baca pres PDIP Ganjar Pranowo mengaku siap berdebat. Hal itu diungkapkan Ganjar saat menghadiri kegiatan Central Java Investment Business Forum 2023 di Taman Lumbini, Candi Borobudur pada Senin 21 Agustus. Sebelumnya diketahui Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan para baca pres datang ke kampus UI, yakni untuk membuktikan nyali mereka. Melki pun mengatakan para mahasiswa siap untuk menguliti isi pikiran para capres. Hal itu diungkapkan Melki kepada wartawan pada Senin 21. Wacana Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berpasangan di Pilpres 2024 mencuat ke publik. Wacana ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurutnya, sangat ideal menduetkan Ganjar dan Anies sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Lebih lanjut dikatakannya, Anies bukan kompetitor yang patut diremehkan. Baik Ganjar dan Anies merupakan dua sosok cerdas yang pantas memimpin bangsa ini. Said justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Hal ini langsung ditanggapi oleh Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa. Ia menyatakan pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan keduanya, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Partai PDI Perjuangan membicarakan wacana untuk menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan untuk maju sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Wacana PDIP itu pun langsung direspon oleh Nasdem. Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa, saat dikonfirmasi pada Senin 21 Agustus 2023 memberikan jawaban. Diakuinya pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan Ganjar dan Anies di Pilpres 2024, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Meski demikian, ia belum tahu pasti ke depannya akan seperti apa.
Diketahui wacana duet Ganjar dan Anies ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurut Said, Anies bukan merupakan kompetitor yang patut diremehkan. Saya justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Sebelumnya PDIP tidak merasa jemawa dengan keunggulan Ganjar atas Anies dalam survei Litbang Kompas. Pada survei itu Ganjar juga masih kalah tipis dengan Prabowo. Said mengaku hal itu akan menjadi perbaikan strategi untuk memenangkan Ganjar. DPP PDI Perjuangan atau PDIP batal memutuskan status keanggotaan Budiman Sujatmiko pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui hal itu terkait aksi Budiman yang menyatakan dukungannya untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Adapun pihak PDIP mengaku sedang fokus membahas elektabilitas Ganjar Pranowo yang mengalami kenaikan ketimbang mengurusi nasib Budiman. Dilansir Tribun News pada Selasa 22 Agustus, hal itu diungkapkan Kepala Sekretariat DPP PDIP Adi Darmo. Pada kesempatan itu, Adi menyebut elektabilitas Ganjar mengalami kenaikan ketimbang Prabowo Subianto. Ia pun kemudian menjelaskan bahwa seluruh partai politik pendukung akan semakin masif bergerak memenangkan Ganjar bersama relawan. Hal itu menurutnya lebih penting karena sebagai momentum politik dukungan yang masif untuk Ganjar. Sebagai informasi, seharusnya Budiman Sujatmiko dipanggil untuk menghadap ke kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Di tempat itu, Budiman seharusnya diberi sanksi tegas seusai mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo lawan pihak partai yang menaunginya. Survei terbaru Litbang Kompas yang dirilis pada Senin 21 Agustus 2023 menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo melesat dan menyalip Prabowo Subianto. Selain elektabilitas, survei tersebut juga memetakan 6 isu untuk melihat keunggulan dari ketiga baca pres. Ganjar Pranowo rupanya unggul di 2 isu, yakni persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 21 Agustus, dalam isu permasalahan ekonomi, Ganjar Pranowo meraih sebesar 34,5%, sementara Prabowo sebesar 25,3%. Selain itu, di sektor kesejahteraan sosial, Ganjar meraih 34,8% dan Prabowo sebesar 25,3%. Sementara itu, 4 isu lainnya dimenangkan oleh Prabowo Subianto. 4 isu tersebut diantaranya adalah penegakan hukum, problem persatuan dan kesatuan, stabilitas politik, dan penuntasan kasus korupsi. Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu mengatakan keyakinan publik terhadap kemampuan Prabowo dalam menyelesaikan 4 persoalan tersebut tak lepas dari sosoknya yang selama ini dikenal sebagai representasi militer. Sementara tingginya kepercayaan publik terhadap Ganjar dalam penuntasan soal ekonomi dan kesejahteraan sosial tak lepas dari Gubernur Jawa Tengah yang masih diembannya. Sebagai gubernur, Ganjar dianggap lebih dekat dengan persoalan-persoalan yang dialami secara langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Meski begitu, kini elektabilitas Ganjar juga terus menanjak meskipun hanya 2 faktor unggul. Ganjar mendapat elektabilitas sebesar 34,1%, unggul dari Prabowo yang meraih sebesar 31,3%. Sementara Anies Baswedan sebesar 19,2%. Survei ini dilakukan dengan tatap muka pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Dalam survei itu melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 331. Ada momen menarik saat baca pres PDIP Ganjar Pranowo melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Caimin. Keduanya guyonan soal warna lovebird yang memiliki kepala merah sementara badannya hijau. Pertemuan keduanya dilakukan di sebuah kafe yang berada di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat 18 Agustus 2023. Kompak mengenakan baju putih. Mereka terlihat sumringah saat selesai melakukan pertemuan secara tertutup. Pada kesempatan itu, Ganjar memberikan hadiah spesial berupa lovebird. Gubernur Jawa Tengah itu lantas menyebut jika burung tersebut memiliki warna merah hijau. Lebih lanjut dikatakannya, warna merah itu berada di kepala lovebird. Menanggapi hal itu, Caimin mengaku tak masalah. Yang terpenting, burung tersebut ada warna hijaunya.
Pertemuan itu dinilai sebagai upaya PDIP untuk menggandeng PKB meski saat ini Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal calon presiden untuk datang ke kampus UI. BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden untuk berdebat soal aspirasi rakyat. Undangan itu disampaikan oleh Ketua BEM UI Melki Sedek Huang pada Senin 21 Agustus 2023. Melki mengatakan kepada 3 baca pres untuk datang ke UI berdebat soal seluruh argumen dari para calon pemimpin bangsa. Disampaikan Melki, undangan itu didasari oleh putusan MK. Dalam putusan MK itu menjelaskan bahwa institusi pendidikan diperbolehkan mengundang baca pres dengan tidak membawa atribut dan alat peraga. Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan tegas menjawab undangan tersebut. Anies dengan tegas menyatakan siap untuk datang ke kampus menerima tantangan dari BEM UI. Ia menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa dengan mahasiswa UI. Anies menerima tantangan itu melalui akun media sosial Twitter. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI akan mengundang para baca pres yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto untuk berdebat. Hal itu terkait putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye. Menanggapi hal itu, baca pres PDIP Ganjar Pranowo mengaku siap berdebat. Hal itu diungkapkan Ganjar saat menghadiri kegiatan Central Java Investment Business Forum 2023 di Taman Lumbini, Candi Borobudur pada Senin 21 Agustus. Sebelumnya diketahui, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan para baca pres datang ke kampus UI, yakni untuk membuktikan nyali mereka. Melki pun mengatakan para mahasiswa siap untuk menguliti isi pikiran para capres. Hal itu diungkapkan Melki kepada wartawan pada Senin 21. wacana Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berpasangan di Pilpres 2024 mencuat ke publik. Wacana ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurutnya, sangat ideal menduetkan Ganjar dan Anies sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024. Lebih lanjut dikatakannya, Anies bukan kompetitor yang patut diremehkan. Baik Ganjar dan Anies merupakan dua sosok cerdas yang pantas memimpin bangsa ini. Said justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Hal ini langsung ditanggapi oleh Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa. Ia menyatakan pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan keduanya, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Partai PDI Perjuangan membicarakan wacana untuk menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan untuk maju sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Wacana PDIP itu pun langsung direspon oleh Nasdem. Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa, saat dikonfirmasi pada Senin 21 Agustus 2023 memberikan jawaban. Diakuinya pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan Ganjar dan Anies di Pilpres 2024, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Meski demikian, ia belum tahu pasti kedepannya akan seperti apa. Diketahui wacana duet Ganjar dan Anies ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurut Said, Anies bukan merupakan kompetitor yang patut diremehkan. Saya justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Sebelumnya PDIP tidak merasa jemawa dengan keunggulan Ganjar atas Anies dalam survei Litbang Kompas. Pada survei itu Ganjar juga masih kalah tipis dengan Prabowo. Said mengaku hal itu akan menjadi perbaikan strategi untuk memenangkan Ganjar.
DPP PDI Perjuangan atau PDIP batal memutuskan status keanggotaan Budiman Sujatmiko pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui hal itu terkait aksi Budiman yang menyatakan dukungannya untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Adapun pihak PDIP mengaku sedang fokus membahas elektabilitas Ganjar Pranowo yang mengalami kenaikan ketimbang mengurusi nasib Budiman. Dilansir Tribun News pada Selasa 22 Agustus, hal itu diungkapkan Kepala Sekretariat DPP PDIP Adi Darmo. Pada kesempatan itu, Adi menyebut elektabilitas Ganjar mengalami kenaikan ketimbang Prabowo Subianto. Ia pun kemudian menjelaskan bahwa seluruh partai politik pendukung akan semakin masif bergerak memenangkan Ganjar bersama relawan. Hal itu menurutnya lebih penting karena sebagai momentum politik dukungan yang masif untuk Ganjar. Sebagai informasi, seharusnya Budiman Sujatmiko dipanggil untuk menghadap ke kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Di tempat itu, Budiman seharusnya diberi sanksi tegas seusai mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo lawan pihak partai yang menaunginya. Survei terbaru Litbang Kompas yang dirilis pada Senin 21 Agustus 2023 menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo melesat dan menyalip Prabowo Subianto. Selain elektabilitas, survei tersebut juga memetakan 6 isu untuk melihat keunggulan dari ketiga baca pres. Ganjar Pranowo rupanya unggul di 2 isu, yakni persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 21 Agustus, dalam isu permasalahan ekonomi, Ganjar Pranowo meraih sebesar 34,5%, sementara Prabowo sebesar 25,3%. Selain itu, di sektor kesejahteraan sosial, Ganjar meraih 34,8% dan Prabowo sebesar 25,3%. Sementara itu, 4 isu lainnya dimenangkan oleh Prabowo Subianto. 4 isu tersebut diantaranya adalah penegakan hukum, problem persatuan dan kesatuan, stabilitas politik, dan penuntasan kasus korupsi. Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu mengatakan keyakinan publik terhadap kemampuan Prabowo dalam menyelesaikan 4 persoalan tersebut tak lepas dari sosoknya yang selama ini dikenal sebagai representasi militer. Sementara tingginya kepercayaan publik terhadap Ganjar dalam penuntasan soal ekonomi dan kesejahteraan sosial tak lepas dari Gubernur Jawa Tengah yang masih diembannya. Sebagai gubernur, Ganjar dianggap lebih dekat dengan persoalan-persoalan yang dialami secara langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Meski begitu, kini elektabilitas Ganjar juga terus menanjak meskipun hanya 2 faktor unggul. Ganjar mendapat elektabilitas sebesar 34,1%, unggul dari Prabowo yang meraih sebesar 31,3%. Sementara Anies Baswedan sebesar 19,2%. Survei ini dilakukan dengan tatap muka pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Dalam survei itu melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 331. Ada momen menarik saat baca pres PDIP Ganjar Pranowo melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Caimin. Keduanya guyonan soal warna lovebird yang memiliki kepala merah sementara badannya hijau. Pertemuan keduanya dilakukan di sebuah kafe yang berada di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat 18 Agustus 2023. Kompak mengenakan baju putih. Mereka terlihat sumringah saat selesai melakukan pertemuan secara tertutup. Pada kesempatan itu, Ganjar memberikan hadiah spesial berupa lovebird. Gubernur Jawa Tengah itu lantas menyebut jika burung tersebut memiliki warna merah hijau. Lebih lanjut dikatakannya, warna merah itu berada di kepala lovebird. Menanggapi hal itu, Caimin mengaku tak masalah. Yang terpenting, burung tersebut ada warna hijaunya. Pertemuan itu dinilai sebagai upaya PDIP untuk menggandeng PKB meski saat ini Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal calon presiden untuk datang ke kampus UI. BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden untuk berdebat soal aspirasi rakyat. Undangan itu disampaikan oleh Ketua BEM UI Melki Sedek Huang pada Senin 21 Agustus 2023. Melki mengatakan kepada 3 baca pres untuk datang ke UI berdebat soal seluruh argumen dari para calon pemimpin bangsa.
Disampaikan Melki, undangan itu didasari oleh putusan MK. Dalam putusan MK itu menjelaskan bahwa institusi pendidikan diperbolehkan mengundang baca pres dengan tidak membawa atribut dan alat peraga. Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan tegas menjawab undangan tersebut. Anies dengan tegas menyatakan siap untuk datang ke kampus menerima tantangan dari BEM UI. Ia menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa dengan mahasiswa UI. Anies menerima tantangan itu melalui akun media sosial Twitter. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI akan mengundang para baca pres yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto untuk berdebat. Hal itu terkait putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye. Menanggapi hal itu, baca pres PDIP Ganjar Pranowo mengaku siap berdebat. Hal itu diungkapkan Ganjar saat menghadiri kegiatan Central Java Investment Business Forum 2023 di Taman Lumbini, Candi Borobudur pada Senin 21 Agustus. Sebelumnya diketahui, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan para baca pres datang ke kampus UI, yakni untuk membuktikan nyali mereka. Melki pun mengatakan para mahasiswa siap untuk menguliti isi pikiran para capres. Hal itu diungkapkan Melki kepada wartawan pada Senin 21. Wacana Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berpasangan di Pilpres 2024 mencuat ke publik. Wacana ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurutnya, sangat ideal menduetkan Ganjar dan Anies sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024. Lebih lanjut dikatakannya, Anies bukan kompetitor yang patut diremehkan. Baik Ganjar dan Anies merupakan dua sosok cerdas yang pantas memimpin bangsa ini. Said justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Hal ini langsung ditanggapi oleh Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa. Ia menyatakan pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan keduanya, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Partai PDI Perjuangan membicarakan wacana untuk menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan untuk maju sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Wacana PDIP itu pun langsung direspon oleh Nasdem. Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa, saat dikonfirmasi pada Senin 21 Agustus 2023 memberikan jawaban. Diakuinya pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan Ganjar dan Anies di Pilpres 2024, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Meski demikian, ia belum tahu pasti kedepannya akan seperti apa. Diketahui wacana duet Ganjar dan Anies ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurut Said, Anies bukan merupakan kompetitor yang patut diremehkan. Saya justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Sebelumnya PDIP tidak merasa jemawa dengan keunggulan Ganjar atas Anies dalam survei Litbang Kompas. Pada survei itu Ganjar juga masih kalah tipis dengan Prabowo. Said mengaku hal itu akan menjadi perbaikan strategi untuk memenangkan Ganjar. DPP PDI Perjuangan atau PDIP batal memutuskan status keanggotaan Budiman Sujatmiko pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui hal itu terkait aksi Budiman yang menyatakan dukungannya untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Adapun pihak PDIP mengaku sedang fokus membahas elektabilitas Ganjar Pranowo yang mengalami kenaikan ketimbang mengurusi nasib Budiman.
Dilansir Tribun News pada Selasa 22 Agustus, hal itu diungkapkan Kepala Sekretariat DPP PDIP Adi Darmo. Pada kesempatan itu, Adi menyebut elektabilitas Ganjar mengalami kenaikan ketimbang Prabowo Subianto. Ia pun kemudian menjelaskan bahwa seluruh partai politik pendukung akan semakin masif bergerak memenangkan Ganjar bersama relawan. Hal itu menurutnya lebih penting karena sebagai momentum politik dukungan yang masif untuk Ganjar. Sebagai informasi, seharusnya Budiman Sujatmiko dipanggil untuk menghadap ke kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Di tempat itu, Budiman seharusnya diberi sanksi tegas seusai mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo lawan pihak partai yang menaunginya. Survei terbaru Litbang Kompas yang dirilis pada Senin 21 Agustus 2023 menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo melesat dan menyalip Prabowo Subianto. Selain elektabilitas, survei tersebut juga memetakan 6 isu untuk melihat keunggulan dari ketiga baca pres. Ganjar Pranowo rupanya unggul di 2 isu, yakni persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 21 Agustus, dalam isu permasalahan ekonomi, Ganjar Pranowo meraih sebesar 34,5%, sementara Prabowo sebesar 25,3%. Selain itu, di sektor kesejahteraan sosial, Ganjar meraih 34,8% dan Prabowo sebesar 25,3%. Sementara itu, 4 isu lainnya dimenangkan oleh Prabowo Subianto. 4 isu tersebut diantaranya adalah penegakan hukum, problem persatuan dan kesatuan, stabilitas politik, dan penuntasan kasus korupsi. Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu mengatakan keyakinan publik terhadap kemampuan Prabowo dalam menyelesaikan 4 persoalan tersebut tak lepas dari sosoknya yang selama ini dikenal sebagai representasi militer. Sementara tingginya kepercayaan publik terhadap Ganjar dalam penuntasan soal ekonomi dan kesejahteraan sosial tak lepas dari Gubernur Jawa Tengah yang masih diembannya. Sebagai gubernur, Ganjar dianggap lebih dekat dengan persoalan-persoalan yang dialami secara langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Meski begitu, kini elektabilitas Ganjar juga terus menanjak meskipun hanya 2 faktor unggul. Ganjar mendapat elektabilitas sebesar 34,1%, unggul dari Prabowo yang meraih sebesar 31,3%. Sementara Anies Baswedan sebesar 19,2%. Survei ini dilakukan dengan tatap muka pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Dalam survei itu melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 331. Ada momen menarik saat baca pres PDIP Ganjar Pranowo melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Caimin. Keduanya guyonan soal warna lovebird yang memiliki kepala merah sementara badannya hijau. Pertemuan keduanya dilakukan di sebuah kafe yang berada di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat 18 Agustus 2023. Kompak mengenakan baju putih. Mereka terlihat sumringah saat selesai melakukan pertemuan secara tertutup. Pada kesempatan itu, Ganjar memberikan hadiah spesial berupa lovebird. Gubernur Jawa Tengah itu lantas menyebut jika burung tersebut memiliki warna merah hijau. Lebih lanjut dikatakannya, warna merah itu berada di kepala lovebird. Menanggapi hal itu, Caimin mengaku tak masalah. Yang terpenting, burung tersebut ada warna hijaunya. Pertemuan itu dinilai sebagai upaya PDIP untuk menggandeng PKB meski saat ini Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal calon presiden untuk datang ke kampus UI. BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden untuk berdebat soal aspirasi rakyat. Undangan itu disampaikan oleh Ketua BEM UI Melki Sedek Huang pada Senin 21 Agustus 2023. Melki mengatakan kepada 3 baca pres untuk datang ke UI berdebat soal seluruh argumen dari para calon pemimpin bangsa. Disampaikan Melki, undangan itu didasari oleh putusan MK. Dalam putusan MK itu menjelaskan bahwa institusi pendidikan diperbolehkan mengundang baca pres dengan tidak membawa atribut dan alat peraga. Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan tegas menjawab undangan tersebut. Anies dengan tegas menyatakan siap untuk datang ke kampus menerima tantangan dari BEM UI. Ia menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa dengan mahasiswa UI. Anies menerima tantangan itu melalui akun media sosial Twitter.
Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI akan mengundang para baca pres yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto untuk berdebat. Hal itu terkait putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye. Menanggapi hal itu, baca pres PDIP Ganjar Pranowo mengaku siap berdebat. Hal itu diungkapkan Ganjar saat menghadiri kegiatan Central Java Investment Business Forum 2023 di Taman Lumbini, Candi Borobudur pada Senin 21 Agustus. Sebelumnya diketahui Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan para baca pres datang ke kampus UI, yakni untuk membuktikan nyali mereka. Melki pun mengatakan para mahasiswa siap untuk menguliti isi pikiran para capres. Hal itu diungkapkan Melki kepada wartawan pada Senin 21. Wacana Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berpasangan di Pilpres 2024 mencuat ke publik. Wacana ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurutnya, sangat ideal menduetkan Ganjar dan Anies sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Lebih lanjut dikatakannya, Anies bukan kompetitor yang patut diremehkan. Baik Ganjar dan Anies merupakan dua sosok cerdas yang pantas memimpin bangsa ini. Said justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Hal ini langsung ditanggapi oleh Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa. Ia menyatakan pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan keduanya, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Partai PDI Perjuangan membicarakan wacana untuk menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan untuk maju sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Wacana PDIP itu pun langsung direspon oleh Nasdem. Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa, saat dikonfirmasi pada Senin 21 Agustus 2023 memberikan jawaban. Diakuinya pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan Ganjar dan Anies di Pilpres 2024, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Meski demikian, ia belum tahu pasti kedepannya akan seperti apa. Diketahui wacana duet Ganjar dan Anies ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurut Said, Anies bukan merupakan kompetitor yang patut diremehkan. Saya justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Sebelumnya PDIP tidak merasa jemawa dengan keunggulan Ganjar atas Anies dalam survei Litbang Kompas. Pada survei itu Ganjar juga masih kalah tipis dengan Prabowo. Said mengaku hal itu akan menjadi perbaikan strategi untuk memenangkan Ganjar. DPP PDI Perjuangan atau PDIP batal memutuskan status keanggotaan Budiman Sujatmiko pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui hal itu terkait aksi Budiman yang menyatakan dukungannya untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Adapun pihak PDIP mengaku sedang fokus membahas elektabilitas Ganjar Pranowo yang mengalami kenaikan ketimbang mengurusi nasib Budiman. Dilansir Tribun News pada Selasa 22 Agustus, hal itu diungkapkan Kepala Sekretariat DPP PDIP Adi Darmo. Pada kesempatan itu, Adi menyebut elektabilitas Ganjar mengalami kenaikan ketimbang Prabowo Subianto. Ia pun kemudian menjelaskan bahwa seluruh partai politik pendukung akan semakin masif bergerak memenangkan Ganjar bersama relawan. Hal itu menurutnya lebih penting karena sebagai momentum politik dukungan yang masif untuk Ganjar. Sebagai informasi, seharusnya Budiman Sujatmiko dipanggil untuk menghadap ke kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Di tempat itu, Budiman seharusnya diberi sanksi tegas seusai mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo lawan pihak partai yang menaunginya.
Survei terbaru Litbang Kompas yang dirilis pada Senin 21 Agustus 2023 menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo melesat dan menyalip Prabowo Subianto. Selain elektabilitas, survei tersebut juga memetakan 6 isu untuk melihat keunggulan dari ketiga baca pres. Ganjar Pranowo rupanya unggul di 2 isu, yakni persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 21 Agustus, dalam isu permasalahan ekonomi, Ganjar Pranowo meraih sebesar 34,5%, sementara Prabowo sebesar 25,3%. Selain itu, di sektor kesejahteraan sosial, Ganjar meraih 34,8% dan Prabowo sebesar 25,3%. Sementara itu, 4 isu lainnya dimenangkan oleh Prabowo Subianto. 4 isu tersebut diantaranya adalah penegakan hukum, problem persatuan dan kesatuan, stabilitas politik, dan penuntasan kasus korupsi. Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu mengatakan keyakinan publik terhadap kemampuan Prabowo dalam menyelesaikan 4 persoalan tersebut tak lepas dari sosoknya yang selama ini dikenal sebagai representasi militer. Sementara tingginya kepercayaan publik terhadap Ganjar dalam penuntasan soal ekonomi dan kesejahteraan sosial tak lepas dari Gubernur Jawa Tengah yang masih diembannya. Sebagai gubernur, Ganjar dianggap lebih dekat dengan persoalan-persoalan yang dialami secara langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Meski begitu, kini elektabilitas Ganjar juga terus menanjak meskipun hanya 2 faktor unggul. Ganjar mendapat elektabilitas sebesar 34,1%, unggul dari Prabowo yang meraih sebesar 31,3%. Sementara Anies Baswedan sebesar 19,2%. Survei ini dilakukan dengan tatap muka pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Dalam survei itu melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 331. Ada momen menarik saat baca pres PDIP Ganjar Pranowo melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Caimin. Keduanya guyonan soal warna lovebird yang memiliki kepala merah sementara badannya hijau. Pertemuan keduanya dilakukan di sebuah kafe yang berada di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat 18 Agustus 2023. Kompak mengenakan baju putih. Mereka terlihat sumringah saat selesai melakukan pertemuan secara tertutup. Pada kesempatan itu, Ganjar memberikan hadiah spesial berupa lovebird. Gubernur Jawa Tengah itu lantas menyebut jika burung tersebut memiliki warna merah hijau. Lebih lanjut dikatakannya, warna merah itu berada di kepala lovebird. Menanggapi hal itu, Caimin mengaku tak masalah. Yang terpenting, burung tersebut ada warna hijaunya. Pertemuan itu dinilai sebagai upaya PDIP untuk menggandeng PKB meski saat ini Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal calon presiden untuk datang ke kampus UI. BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden untuk berdebat soal aspirasi rakyat. Undangan itu disampaikan oleh Ketua BEM UI Melki Sedek Huang pada Senin 21 Agustus 2023. Melki mengatakan kepada 3 baca pres untuk datang ke UI berdebat soal seluruh argumen dari para calon pemimpin bangsa. Disampaikan Melki, undangan itu didasari oleh putusan MK. Dalam putusan MK itu menjelaskan bahwa institusi pendidikan diperbolehkan mengundang baca pres dengan tidak membawa atribut dan alat peraga. Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan tegas menjawab undangan tersebut. Anies dengan tegas menyatakan siap untuk datang ke kampus menerima tantangan dari BEM UI. Ia menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa dengan mahasiswa UI. Anies menerima tantangan itu melalui akun media sosial Twitter. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI akan mengundang para baca pres yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto untuk berdebat. Hal itu terkait putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye. Menanggapi hal itu, baca pres PDIP Ganjar Pranowo mengaku siap berdebat.
Hal itu diungkapkan Ganjar saat menghadiri kegiatan Central Java Investment Business Forum 2023 di Taman Lumbini, Candi Borobudur pada Senin 21 Agustus. Sebelumnya diketahui Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan para baca pres datang ke kampus UI, yakni untuk membuktikan nyali mereka. Melki pun mengatakan para mahasiswa siap untuk menguliti isi pikiran para capres. Hal itu diungkapkan Melki kepada wartawan pada Senin 21. Wacana Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berpasangan di Pilpres 2024 mencuat ke publik. Wacana ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurutnya, sangat ideal menduetkan Ganjar dan Anies sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Lebih lanjut dikatakannya, Anies bukan kompetitor yang patut diremehkan. Baik Ganjar dan Anies merupakan dua sosok cerdas yang pantas memimpin bangsa ini. Said justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Hal ini langsung ditanggapi oleh Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa. Ia menyatakan pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan keduanya, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Partai PDI Perjuangan membicarakan wacana untuk menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan untuk maju sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Wacana PDIP itu pun langsung direspon oleh Nasdem. Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa, saat dikonfirmasi pada Senin 21 Agustus 2023 memberikan jawaban. Diakuinya pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan Ganjar dan Anies di Pilpres 2024, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Meski demikian, ia belum tahu pasti ke depannya akan seperti apa. Diketahui wacana duet Ganjar dan Anies ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurut Said, Anies bukan merupakan kompetitor yang patut diremehkan. Saya justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Sebelumnya PDIP tidak merasa jemawa dengan keunggulan Ganjar atas Anies dalam survei Litbang Kompas. Pada survei itu Ganjar juga masih kalah tipis dengan Prabowo. Said mengaku hal itu akan menjadi perbaikan strategi untuk memenangkan Ganjar. DPP PDI Perjuangan atau PDIP batal memutuskan status keanggotaan Budiman Sujatmiko pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui hal itu terkait aksi Budiman yang menyatakan dukungannya untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Adapun pihak PDIP mengaku sedang fokus membahas elektabilitas Ganjar Pranowo yang mengalami kenaikan ketimbang mengurusi nasib Budiman. Dilansir Tribun News pada Selasa 22 Agustus, hal itu diungkapkan Kepala Sekretariat DPP PDIP Adi Darmo. Pada kesempatan itu, Adi menyebut elektabilitas Ganjar mengalami kenaikan ketimbang Prabowo Subianto. Ia pun kemudian menjelaskan bahwa seluruh partai politik pendukung akan semakin masif bergerak memenangkan Ganjar bersama relawan. Hal itu menurutnya lebih penting karena sebagai momentum politik dukungan yang masif untuk Ganjar. Sebagai informasi, seharusnya Budiman Sujatmiko dipanggil untuk menghadap ke kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Di tempat itu, Budiman seharusnya diberi sanksi tegas seusai mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo lawan pihak partai yang menaunginya. Survei terbaru Litbang Kompas yang dirilis pada Senin 21 Agustus 2023 menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo melesat dan menyalip Prabowo Subianto. Selain elektabilitas, survei tersebut juga memetakan 6 isu untuk melihat keunggulan dari ketiga baca pres. Ganjar Pranowo rupanya unggul di 2 isu, yakni persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Dikutip dari Kompas.com pada Senin 21 Agustus, dalam isu permasalahan ekonomi, Ganjar Pranowo meraih sebesar 34,5%, sementara Prabowo sebesar 25,3%. Selain itu, di sektor kesejahteraan sosial, Ganjar meraih 34,8% dan Prabowo sebesar 25,3%. Sementara itu, 4 isu lainnya dimenangkan oleh Prabowo Subianto. 4 isu tersebut diantaranya adalah penegakan hukum, problem persatuan dan kesatuan, stabilitas politik, dan penuntasan kasus korupsi. Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu mengatakan keyakinan publik terhadap kemampuan Prabowo dalam menyelesaikan 4 persoalan tersebut tak lepas dari sosoknya yang selama ini dikenal sebagai representasi militer. Sementara tingginya kepercayaan publik terhadap Ganjar dalam penuntasan soal ekonomi dan kesejahteraan sosial tak lepas dari Gubernur Jawa Tengah yang masih diembannya. Sebagai gubernur, Ganjar dianggap lebih dekat dengan persoalan-persoalan yang dialami secara langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Meski begitu, kini elektabilitas Ganjar juga terus menanjak meskipun hanya 2 faktor unggul. Ganjar mendapat elektabilitas sebesar 34,1%, unggul dari Prabowo yang meraih sebesar 31,3%. Sementara Anies Baswedan sebesar 19,2%. Survei ini dilakukan dengan tatap muka pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Dalam survei itu melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 331. Ada momen menarik saat baca pres PDIP Ganjar Pranowo melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Caimin. Keduanya guyonan soal warna lovebird yang memiliki kepala merah sementara badannya hijau. Pertemuan keduanya dilakukan di sebuah kafe yang berada di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat 18 Agustus 2023. Kompak mengenakan baju putih. Mereka terlihat sumringah saat selesai melakukan pertemuan secara tertutup. Pada kesempatan itu, Ganjar memberikan hadiah spesial berupa lovebird. Gubernur Jawa Tengah itu lantas menyebut jika burung tersebut memiliki warna merah hijau. Lebih lanjut dikatakannya, warna merah itu berada di kepala lovebird. Menanggapi hal itu, Caimin mengaku tak masalah. Yang terpenting, burung tersebut ada warna hijaunya. Pertemuan itu dinilai sebagai upaya PDIP untuk menggandeng PKB meski saat ini Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal calon presiden untuk datang ke kampus UI. BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden untuk berdebat soal aspirasi rakyat. Undangan itu disampaikan oleh Ketua BEM UI Melki Sedek Huang pada Senin 21 Agustus 2023. Melki mengatakan kepada 3 baca pres untuk datang ke UI berdebat soal seluruh argumen dari para calon pemimpin bangsa. Disampaikan Melki, undangan itu didasari oleh putusan MK. Dalam putusan MK itu menjelaskan bahwa institusi pendidikan diperbolehkan mengundang baca pres dengan tidak membawa atribut dan alat peraga. Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan tegas menjawab undangan tersebut. Anies dengan tegas menyatakan siap untuk datang ke kampus menerima tantangan dari BEM UI. Ia menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa dengan mahasiswa UI. Anies menerima tantangan itu melalui akun media sosial Twitter. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI akan mengundang para baca pres yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto untuk berdebat. Hal itu terkait putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye. Menanggapi hal itu, baca pres PDIP Ganjar Pranowo mengaku siap berdebat. Hal itu diungkapkan Ganjar saat menghadiri kegiatan Central Java Investment Business Forum 2023 di Taman Lumbini, Candi Borobudur pada Senin 21 Agustus. Sebelumnya diketahui Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan para baca pres datang ke kampus UI, yakni untuk membuktikan nyali mereka. Melki pun mengatakan para mahasiswa siap untuk menguliti isi pikiran para capres. Hal itu diungkapkan Melki kepada wartawan pada Senin 21. Wacana Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berpasangan di Pilpres 2024 mencuat ke publik.
Wacana ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurutnya, sangat ideal menduetkan Ganjar dan Anies sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Lebih lanjut dikatakannya, Anies bukan kompetitor yang patut diremehkan. Baik Ganjar dan Anies merupakan dua sosok cerdas yang pantas memimpin bangsa ini. Said justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Hal ini langsung ditanggapi oleh Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa. Ia menyatakan pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan keduanya, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Partai PDI Perjuangan membicarakan wacana untuk menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan untuk maju sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Wacana PDIP itu pun langsung direspon oleh Nasdem. Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa, saat dikonfirmasi pada Senin 21 Agustus 2023 memberikan jawaban. Diakuinya pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan Ganjar dan Anies di Pilpres 2024, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Meski demikian, ia belum tahu pasti kedepannya akan seperti apa. Diketahui wacana duet Ganjar dan Anies ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurut Said, Anies bukan merupakan kompetitor yang patut diremehkan. Saya justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Sebelumnya PDIP tidak merasa jemawa dengan keunggulan Ganjar atas Anies dalam survei Litbang Kompas. Pada survei itu Ganjar juga masih kalah tipis dengan Prabowo. Said mengaku hal itu akan menjadi perbaikan strategi untuk memenangkan Ganjar. DPP PDI Perjuangan atau PDIP batal memutuskan status keanggotaan Budiman Sujatmiko pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui hal itu terkait aksi Budiman yang menyatakan dukungannya untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Adapun pihak PDIP mengaku sedang fokus membahas elektabilitas Ganjar Pranowo yang mengalami kenaikan ketimbang mengurusi nasib Budiman. Dilansir Tribun News pada Selasa 22 Agustus, hal itu diungkapkan Kepala Sekretariat DPP PDIP Adi Darmo. Pada kesempatan itu, Adi menyebut elektabilitas Ganjar mengalami kenaikan ketimbang Prabowo Subianto. Ia pun kemudian menjelaskan bahwa seluruh partai politik pendukung akan semakin masif bergerak memenangkan Ganjar bersama relawan. Hal itu menurutnya lebih penting karena sebagai momentum politik dukungan yang masif untuk Ganjar. Sebagai informasi, seharusnya Budiman Sujatmiko dipanggil untuk menghadap ke kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Di tempat itu, Budiman seharusnya diberi sanksi tegas seusai. Selain elektabilitas, survei tersebut juga memetakan 6 isu untuk melihat keunggulan dari ketiga baca pres. Ganjar Pranowo rupanya unggul di 2 isu, yakni persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 21 Agustus, dalam isu permasalahan ekonomi, Ganjar Pranowo meraih sebesar 34,5%, sementara Prabowo sebesar 25,3%. Selain itu, di sektor kesejahteraan sosial, Ganjar meraih 34,8% dan Prabowo sebesar 25,3%. Sementara itu, 4 isu lainnya dimenangkan oleh Prabowo Subianto. 4 isu tersebut diantaranya adalah penegakan hukum, problem persatuan dan kesatuan, stabilitas politik, dan penuntasan kasus korupsi. Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu mengatakan keyakinan publik terhadap kemampuan Prabowo dalam menyelesaikan 4 persoalan tersebut tak lepas dari sosoknya yang selama ini dikenal sebagai representasi militer. Sementara tingginya kepercayaan publik terhadap Ganjar dalam penuntasan soal ekonomi dan kesejahteraan sosial tak lepas dari Gubernur Jawa Tengah yang masih diembannya. Sebagai gubernur, Ganjar dianggap lebih dekat dengan persoalan-persoalan yang dialami secara langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Meski begitu, kini elektabilitas Ganjar juga terus menanjak meskipun hanya 2 faktor unggul. Ganjar mendapat elektabilitas sebesar 34,1%, unggul dari Prabowo yang meraih sebesar 31,3%. Sementara Anies Baswedan sebesar 19,2%. Survei ini dilakukan dengan tatap muka pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Dalam survei itu melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 331. Ada momen menarik saat Baca Pres PDIP Ganjar Pranowo melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Caimin. Keduanya guyonan soal warna lovebird yang memiliki kepala merah sementara badannya hijau. Pertemuan keduanya dilakukan di sebuah kafe yang berada di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat 18 Agustus 2023. Kompak mengenakan baju putih. Mereka terlihat sumringah saat selesai melakukan pertemuan secara tertutup. Pada kesempatan itu, Ganjar memberikan hadiah spesial berupa lovebird. Gubernur Jawa Tengah itu lantas menyebut jika burung tersebut memiliki warna merah hijau. Lebih lanjut dikatakannya, warna merah itu berada di kepala lovebird. Menanggapi hal itu, Caimin mengaku tak masalah. Yang terpenting, burung tersebut ada warna hijaunya. Pertemuan itu dinilai sebagai upaya PDIP untuk menggandeng PKB meski saat ini Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal calon presiden untuk datang ke kampus UI. BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden untuk berdebat soal aspirasi rakyat. Undangan itu disampaikan oleh Ketua BEM UI Melki Sedek Huang pada Senin 21 Agustus 2023. Melki mengatakan kepada 3 baca pres untuk datang ke UI berdebat soal seluruh argumen dari para calon pemimpin bangsa. Disampaikan Melki, undangan itu didasari oleh putusan MK. Dalam putusan MK itu menjelaskan bahwa institusi pendidikan diperbolehkan mengundang baca pres dengan tidak membawa atribut dan alat peraga. Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan tegas menjawab undangan tersebut. Anies dengan tegas menyatakan siap untuk datang ke kampus menerima tantangan dari BEM UI. Ia menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa dengan mahasiswa UI. Anies menerima tantangan itu melalui akun media sosial Twitter. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI akan mengundang para baca pres yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto untuk berdebat. Hal itu terkait putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye. Menanggapi hal itu, baca pres PDIP Ganjar Pranowo mengaku siap berdebat. Hal itu diungkapkan Ganjar saat menghadiri kegiatan Central Java Investment Business Forum 2023 di Taman Lumbini, Candi Borobudur pada Senin 21 Agustus. Sebelumnya diketahui Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan para baca pres datang ke kampus UI, yakni untuk membuktikan nyali mereka. Melki pun mengatakan para mahasiswa siap untuk menguliti isi pikiran para capres. Hal itu diungkapkan Melki kepada wartawan pada Senin 21. Wacana Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berpasangan di Pilpres 2024 mencuat ke publik. Wacana ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurutnya, sangat ideal menduetkan Ganjar dan Anies sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Lebih lanjut dikatakannya, Anies bukan kompetitor yang patut diremehkan. Baik Ganjar dan Anies merupakan dua sosok cerdas yang pantas memimpin bangsa ini. Said justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Hal ini langsung ditanggapi oleh Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa. Ia menyatakan pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan keduanya, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti.
Partai PDI Perjuangan membicarakan wacana untuk menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan untuk maju sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Wacana PDIP itu pun langsung direspon oleh Nasdem. Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa, saat dikonfirmasi pada Senin 21 Agustus 2023 memberikan jawaban. Diakuinya pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan Ganjar dan Anies di Pilpres 2024, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Meski demikian, ia belum tahu pasti ke depannya akan seperti apa. Diketahui wacana duet Ganjar dan Anies ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurut Said, Anies bukan merupakan kompetitor yang patut diremehkan. Saya justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Sebelumnya PDIP tidak merasa jemawa dengan keunggulan Ganjar atas Anies dalam survei Litbang Kompas. Pada survei itu Ganjar juga masih kalah tipis dengan Prabowo. Said mengaku hal itu akan menjadi perbaikan strategi untuk memenangkan Ganjar. DPP PDI Perjuangan atau PDIP batal memutuskan status keanggotaan Budiman Sujatmiko pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui hal itu terkait aksi Budiman yang menyatakan dukungannya untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Adapun pihak PDIP mengaku sedang fokus membahas elektabilitas Ganjar Pranowo yang mengalami kenaikan ketimbang mengurusi nasib Budiman. Dilansir Tribun News pada Selasa 22 Agustus, hal itu diungkapkan Kepala Sekretariat DPP PDIP Adi Darmo. Pada kesempatan itu, Adi menyebut elektabilitas Ganjar mengalami kenaikan ketimbang Prabowo Subianto. Ia pun kemudian menjelaskan bahwa seluruh partai politik pendukung akan semakin masif bergerak memenangkan Ganjar bersama relawan. Hal itu menurutnya lebih penting karena sebagai momentum politik dukungan yang masif untuk Ganjar. Sebagai informasi, seharusnya Budiman Sujatmiko dipanggil untuk menghadap ke kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Di tempat itu, Budiman seharusnya diberi sanksi tegas seusai mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo lawan pihak partai yang menaunginya. Survei terbaru Litbang Kompas yang dirilis pada Senin 21 Agustus 2023 menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo melesat dan menyalip Prabowo Subianto. Selain elektabilitas, survei tersebut juga memetakan 6 isu untuk melihat keunggulan dari ketiga baca pres. Ganjar Pranowo rupanya unggul di 2 isu, yakni persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 21 Agustus, dalam isu permasalahan ekonomi, Ganjar Pranowo meraih sebesar 34,5%, sementara Prabowo sebesar 25,3%. Selain itu, di sektor kesejahteraan sosial, Ganjar meraih 34,8% dan Prabowo sebesar 25,3%. Sementara itu, 4 isu lainnya dimenangkan oleh Prabowo Subianto. 4 isu tersebut diantaranya adalah penegakan hukum, problem persatuan dan kesatuan, stabilitas politik, dan penuntasan kasus korupsi. Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu mengatakan keyakinan publik terhadap kemampuan Prabowo dalam menyelesaikan 4 persoalan tersebut tak lepas dari sosoknya yang selama ini dikenal sebagai representasi militer. Sementara tingginya kepercayaan publik terhadap Ganjar dalam penuntasan soal ekonomi dan kesejahteraan sosial tak lepas dari Gubernur Jawa Tengah yang masih diembannya. Sebagai gubernur, Ganjar dianggap lebih dekat dengan persoalan-persoalan yang dialami secara langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Meski begitu, kini elektabilitas Ganjar juga terus menanjak meskipun hanya 2 faktor unggul. Ganjar mendapat elektabilitas sebesar 34,1%, unggul dari Prabowo yang meraih sebesar 31,3%. Sementara Anies Baswedan sebesar 19,2%. Survei ini dilakukan dengan tatap muka pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Dalam survei itu melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 331
Ada momen menarik saat baca pres PDIP Ganjar Pranowo melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Caimin. Keduanya guyonan soal warna lovebird yang memiliki kepala merah sementara badannya hijau. Pertemuan keduanya dilakukan di sebuah kafe yang berada di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat 18 Agustus 2023. Kompak mengenakan baju putih. Mereka terlihat sumringah saat selesai melakukan pertemuan secara tertutup. Pada kesempatan itu, Ganjar memberikan hadiah spesial berupa lovebird. Gubernur Jawa Tengah itu lantas menyebut jika burung tersebut memiliki warna merah hijau. Lebih lanjut dikatakannya, warna merah itu berada di kepala lovebird. Menanggapi hal itu, Caimin mengaku tak masalah. Yang terpenting, burung tersebut ada warna hijaunya. Pertemuan itu dinilai sebagai upaya PDIP untuk menggandeng PKB meski saat ini Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal calon presiden untuk datang ke kampus UI. BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden untuk berdebat soal aspirasi rakyat. Undangan itu disampaikan oleh Ketua BEM UI Melki Sedek Huang pada Senin 21 Agustus 2023. Melki mengatakan kepada 3 baca pres untuk datang ke UI berdebat soal seluruh argumen dari para calon pemimpin bangsa. Disampaikan Melki, undangan itu didasari oleh putusan MK. Dalam putusan MK itu menjelaskan bahwa institusi pendidikan diperbolehkan mengundang baca pres dengan tidak membawa atribut dan alat peraga. Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan tegas menjawab undangan tersebut. Anies dengan tegas menyatakan siap untuk datang ke kampus menerima tantangan dari BEM UI. Ia menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa dengan mahasiswa UI. Anies menerima tantangan itu melalui akun media sosial Twitter. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI akan mengundang para baca pres yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto untuk berdebat. Hal itu terkait putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye. Menanggapi hal itu, baca pres PDIP Ganjar Pranowo mengaku siap berdebat. Hal itu diungkapkan Ganjar saat menghadiri kegiatan Central Java Investment Business Forum 2023 di Taman Lumbini, Candi Borobudur pada Senin 21 Agustus. Sebelumnya diketahui Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan para baca pres datang ke kampus UI, yakni untuk membuktikan nyali mereka. Melki pun mengatakan para mahasiswa siap untuk menguliti isi pikiran para capres. Hal itu diungkapkan Melki kepada wartawan pada Senin 21. Wacana Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berpasangan di Pilpres 2024 mencuat ke publik. Wacana ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurutnya, sangat ideal menduetkan Ganjar dan Anies sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Lebih lanjut dikatakannya, Anies bukan kompetitor yang patut diremehkan. Baik Ganjar dan Anies merupakan dua sosok cerdas yang pantas memimpin bangsa ini. Said justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Hal ini langsung ditanggapi oleh Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa. Ia menyatakan pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan keduanya, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Partai PDI Perjuangan membicarakan wacana untuk menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan untuk maju sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Wacana PDIP itu pun langsung direspon oleh Nasdem. Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa, saat dikonfirmasi pada Senin 21 Agustus 2023 memberikan jawaban. Diakuinya pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan Ganjar dan Anies di Pilpres 2024, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Meski demikian, ia belum tahu pasti ke depannya akan seperti apa.
Diketahui wacana duet Ganjar dan Anies ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurut Said, Anies bukan merupakan kompetitor yang patut diremehkan. Saya justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Sebelumnya PDIP tidak merasa jemawa dengan keunggulan Ganjar atas Anies dalam survei Litbang Kompas. Pada survei itu Ganjar juga masih kalah tipis dengan Prabowo. Said mengaku hal itu akan menjadi perbaikan strategi untuk memenangkan Ganjar. DPP PDI Perjuangan atau PDIP batal memutuskan status keanggotaan Budiman Sujatmiko pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui hal itu terkait aksi Budiman yang menyatakan dukungannya untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Adapun pihak PDIP mengaku sedang fokus membahas elektabilitas Ganjar Pranowo yang mengalami kenaikan ketimbang mengurusi nasib Budiman. Dilansir Tribun News pada Selasa 22 Agustus, hal itu diungkapkan Kepala Sekretariat DPP PDIP Adi Darmo. Pada kesempatan itu, Adi menyebut elektabilitas Ganjar mengalami kenaikan ketimbang Prabowo Subianto. Ia pun kemudian menjelaskan bahwa seluruh partai politik pendukung akan semakin masif bergerak memenangkan Ganjar bersama relawan. Hal itu menurutnya lebih penting karena sebagai momentum politik dukungan yang masif untuk Ganjar. Sebagai informasi, seharusnya Budiman Sujatmiko dipanggil untuk menghadap ke kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Di tempat itu, Budiman seharusnya diberi sanksi tegas seusai mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo lawan pihak partai yang menaunginya. Survei terbaru Litbang Kompas yang dirilis pada Senin 21 Agustus 2023 menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo melesat dan menyalip Prabowo Subianto. Selain elektabilitas, survei tersebut juga memetakan 6 isu untuk melihat keunggulan dari ketiga baca pres. Ganjar Pranowo rupanya unggul di 2 isu, yakni persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 21 Agustus, dalam isu permasalahan ekonomi, Ganjar Pranowo meraih sebesar 34,5%, sementara Prabowo sebesar 25,3%. Selain itu, di sektor kesejahteraan sosial, Ganjar meraih 34,8% dan Prabowo sebesar 25,3%. Sementara itu, 4 isu lainnya dimenangkan oleh Prabowo Subianto. 4 isu tersebut diantaranya adalah penegakan hukum, problem persatuan dan kesatuan, stabilitas politik, dan penuntasan kasus korupsi. Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu mengatakan keyakinan publik terhadap kemampuan Prabowo dalam menyelesaikan 4 persoalan tersebut tak lepas dari sosoknya yang selama ini dikenal sebagai representasi militer. Sementara tingginya kepercayaan publik terhadap Ganjar dalam penuntasan soal ekonomi dan kesejahteraan sosial tak lepas dari Gubernur Jawa Tengah yang masih diembannya. Sebagai gubernur, Ganjar dianggap lebih dekat dengan persoalan-persoalan yang dialami secara langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Meski begitu, kini elektabilitas Ganjar juga terus menanjak meskipun hanya 2 faktor unggul. Ganjar mendapat elektabilitas sebesar 34,1%, unggul dari Prabowo yang meraih sebesar 31,3%. Sementara Anies Baswedan sebesar 19,2%. Survei ini dilakukan dengan tatap muka pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Dalam survei itu melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 331. Ada momen menarik saat baca pres PDIP Ganjar Pranowo melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Caimin. Keduanya guyonan soal warna lovebird yang memiliki kepala merah sementara badannya hijau. Pertemuan keduanya dilakukan di sebuah kafe yang berada di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat 18 Agustus 2023. Kompak mengenakan baju putih. Mereka terlihat sumringah saat selesai melakukan pertemuan secara tertutup. Pada kesempatan itu, Ganjar memberikan hadiah spesial berupa lovebird. Gubernur Jawa Tengah itu lantas menyebut jika burung tersebut memiliki warna merah hijau. Lebih lanjut dikatakannya, warna merah itu berada di kepala lovebird. Menanggapi hal itu, Caimin mengaku tak masalah.
Yang terpenting, burung tersebut ada warna hijaunya. Pertemuan itu dinilai sebagai upaya PDIP untuk menggandeng PKB meski saat ini Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal calon presiden untuk datang ke kampus UI. BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden untuk berdebat soal aspirasi rakyat. Undangan itu disampaikan oleh Ketua BEM UI Melki Sedek Huang pada Senin 21 Agustus 2023. Melki mengatakan kepada 3 baca pres untuk datang ke UI berdebat soal seluruh argumen dari para calon pemimpin bangsa. Disampaikan Melki, undangan itu didasari oleh putusan MK. Dalam putusan MK itu menjelaskan bahwa institusi pendidikan diperbolehkan mengundang baca pres dengan tidak membawa atribut dan alat peraga. Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan tegas menjawab undangan tersebut. Anies dengan tegas menyatakan siap untuk datang ke kampus menerima tantangan dari BEM UI. Ia menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa dengan mahasiswa UI. Anies menerima tantangan itu melalui akun media sosial Twitter. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI akan mengundang para baca pres yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto untuk berdebat. Hal itu terkait putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye. Menanggapi hal itu, baca pres PDIP Ganjar Pranowo mengaku siap berdebat. Hal itu diungkapkan Ganjar saat menghadiri kegiatan Central Java Investment Business Forum 2023 di Taman Lumbini, Candi Borobudur pada Senin 21 Agustus. Sebelumnya diketahui Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan para baca pres datang ke kampus UI, yakni untuk membuktikan nyali mereka. Melki pun mengatakan para mahasiswa siap untuk menguliti isi pikiran para capres. Hal itu diungkapkan Melki kepada wartawan pada Senin 21. Wacana Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berpasangan di Pilpres 2024 mencuat ke publik. Wacana ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurutnya, sangat ideal menduetkan Ganjar dan Anies sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Lebih lanjut dikatakannya, Anies bukan kompetitor yang patut diremehkan. Baik Ganjar dan Anies merupakan dua sosok cerdas yang pantas memimpin bangsa ini. Said justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Hal ini langsung ditanggapi oleh Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa. Ia menyatakan pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan keduanya, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Partai PDI Perjuangan membicarakan wacana untuk menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan untuk maju sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Wacana PDIP itu pun langsung direspon oleh Nasdem. Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa, saat dikonfirmasi pada Senin 21 Agustus 2023 memberikan jawaban. Diakuinya pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan Ganjar dan Anies di Pilpres 2024, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Meski demikian, ia belum tahu pasti ke depannya akan seperti apa. Diketahui wacana duet Ganjar dan Anies ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurut Said, Anies bukan merupakan kompetitor yang patut diremehkan. Saya justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Sebelumnya PDIP tidak merasa jemawa dengan keunggulan Ganjar atas Anies dalam survei Litbang Kompas. Pada survei itu Ganjar juga masih kalah tipis dengan Prabowo. Said mengaku hal itu akan menjadi perbaikan strategi untuk memenangkan Ganjar.
DPP PDI Perjuangan atau PDIP batal memutuskan status keanggotaan Budiman Sujatmiko pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui hal itu terkait aksi Budiman yang menyatakan dukungannya untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Adapun pihak PDIP mengaku sedang fokus membahas elektabilitas Ganjar Pranowo yang mengalami kenaikan ketimbang mengurusi nasib Budiman. Dilansir Tribun News pada Selasa 22 Agustus, hal itu diungkapkan Kepala Sekretariat DPP PDIP Adi Darmo. Pada kesempatan itu, Adi menyebut elektabilitas Ganjar mengalami kenaikan ketimbang Prabowo Subianto. Ia pun kemudian menjelaskan bahwa seluruh partai politik pendukung akan semakin masif bergerak memenangkan Ganjar bersama relawan. Hal itu menurutnya lebih penting karena sebagai momentum politik dukungan yang masif untuk Ganjar. Sebagai informasi, seharusnya Budiman Sujatmiko dipanggil untuk menghadap ke kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Di tempat itu, Budiman seharusnya diberi sanksi tegas seusai mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo lawan pihak partai yang menaunginya. Survei terbaru Litbang Kompas yang dirilis pada Senin 21 Agustus 2023 menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo melesat dan menyalip Prabowo Subianto. Selain elektabilitas, survei tersebut juga memetakan 6 isu untuk melihat keunggulan dari ketiga baca pres. Ganjar Pranowo rupanya unggul di 2 isu, yakni persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 21 Agustus, dalam isu permasalahan ekonomi, Ganjar Pranowo meraih sebesar 34,5%, sementara Prabowo sebesar 25,3%. Selain itu, di sektor kesejahteraan sosial, Ganjar meraih 34,8% dan Prabowo sebesar 25,3%. Sementara itu, 4 isu lainnya dimenangkan oleh Prabowo Subianto. 4 isu tersebut diantaranya adalah penegakan hukum, problem persatuan dan kesatuan, stabilitas politik, dan penuntasan kasus korupsi. Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu mengatakan keyakinan publik terhadap kemampuan Prabowo dalam menyelesaikan 4 persoalan tersebut tak lepas dari sosoknya yang selama ini dikenal sebagai representasi militer. Sementara tingginya kepercayaan publik terhadap Ganjar dalam penuntasan soal ekonomi dan kesejahteraan sosial tak lepas dari Gubernur Jawa Tengah yang masih diembannya. Sebagai gubernur, Ganjar dianggap lebih dekat dengan persoalan-persoalan yang dialami secara langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Meski begitu, kini elektabilitas Ganjar juga terus menanjak meskipun hanya 2 faktor unggul. Ganjar mendapat elektabilitas sebesar 34,1%, unggul dari Prabowo yang meraih sebesar 31,3%. Sementara Anies Baswedan sebesar 19,2%. Survei ini dilakukan dengan tatap muka pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Dalam survei itu melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 331. Ada momen menarik saat baca pres PDIP Ganjar Pranowo melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Caimin. Keduanya guyonan soal warna lovebird yang memiliki kepala merah sementara badannya hijau. Pertemuan keduanya dilakukan di sebuah kafe yang berada di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat 18 Agustus 2023. Kompak mengenakan baju putih. Mereka terlihat sumringah saat selesai melakukan pertemuan secara tertutup. Pada kesempatan itu, Ganjar memberikan hadiah spesial berupa lovebird. Gubernur Jawa Tengah itu lantas menyebut jika burung tersebut memiliki warna merah hijau. Lebih lanjut dikatakannya, warna merah itu berada di kepala lovebird. Menanggapi hal itu, Caimin mengaku tak masalah. Yang terpenting, burung tersebut ada warna hijaunya. Pertemuan itu dinilai sebagai upaya PDIP untuk menggandeng PKB meski saat ini Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal calon presiden untuk datang ke kampus UI. BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden untuk berdebat soal aspirasi rakyat. Undangan itu disampaikan oleh Ketua BEM UI Melki Sedek Huang pada Senin 21 Agustus 2023. Melki mengatakan kepada 3 baca pres untuk datang ke UI berdebat soal seluruh argumen dari para calon pemimpin bangsa.
Disampaikan Melki, undangan itu didasari oleh putusan MK. Dalam putusan MK itu menjelaskan bahwa institusi pendidikan diperbolehkan mengundang baca pres dengan tidak membawa atribut dan alat peraga. Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan tegas menjawab undangan tersebut. Anies dengan tegas menyatakan siap untuk datang ke kampus menerima tantangan dari BEM UI. Ia menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa dengan mahasiswa UI. Anies menerima tantangan itu melalui akun media sosial Twitter. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI akan mengundang para baca pres yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto untuk berdebat. Hal itu terkait putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye. Menanggapi hal itu, baca pres PDIP Ganjar Pranowo mengaku siap berdebat. Hal itu diungkapkan Ganjar saat menghadiri kegiatan Central Java Investment Business Forum 2023 di Taman Lumbini, Candi Borobudur pada Senin 21 Agustus. Sebelumnya diketahui Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan para baca pres datang ke kampus UI, yakni untuk membuktikan nyali mereka. Melki pun mengatakan para mahasiswa siap untuk menguliti isi pikiran para capres. Hal itu diungkapkan Melki kepada wartawan pada Senin 21. Wacana Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berpasangan di Pilpres 2024 mencuat ke publik. Wacana ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurutnya, sangat ideal menduetkan Ganjar dan Anies sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Lebih lanjut dikatakannya, Anies bukan kompetitor yang patut diremehkan. Baik Ganjar dan Anies merupakan dua sosok cerdas yang pantas memimpin bangsa ini. Said justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Hal ini langsung ditanggapi oleh Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa. Ia menyatakan pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan keduanya, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Partai PDI Perjuangan membicarakan wacana untuk menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan untuk maju sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Wacana PDIP itu pun langsung direspon oleh Nasdem. Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa, saat dikonfirmasi pada Senin 21 Agustus 2023 memberikan jawaban. Diakuinya pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan Ganjar dan Anies di Pilpres 2024, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Meski demikian, ia belum tahu pasti ke depannya akan seperti apa. Diketahui wacana duet Ganjar dan Anies ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurut Said, Anies bukan merupakan kompetitor yang patut diremehkan. Saya justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Sebelumnya PDIP tidak merasa jemawa dengan keunggulan Ganjar atas Anies dalam survei Litbang Kompas. Pada survei itu Ganjar juga masih kalah tipis dengan Prabowo. Said mengaku hal itu akan menjadi perbaikan strategi untuk memenangkan Ganjar. DPP PDI Perjuangan atau PDIP batal memutuskan status keanggotaan Budiman Sujatmiko pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui hal itu terkait aksi Budiman yang menyatakan dukungannya untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Adapun pihak PDIP mengaku sedang fokus membahas elektabilitas Ganjar Pranowo yang mengalami kenaikan ketimbang mengurusi nasib Budiman.
Dilansir Tribun News pada Selasa 22 Agustus, hal itu diungkapkan Kepala Sekretariat DPP PDIP Adi Darmo. Pada kesempatan itu, Adi menyebut elektabilitas Ganjar mengalami kenaikan ketimbang Prabowo Subianto. Ia pun kemudian menjelaskan bahwa seluruh partai politik pendukung akan semakin masif bergerak memenangkan Ganjar bersama relawan. Hal itu menurutnya lebih penting karena sebagai momentum politik dukungan yang masif untuk Ganjar. Sebagai informasi, seharusnya Budiman Sujatmiko dipanggil untuk menghadap ke kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Di tempat itu, Budiman seharusnya diberi sanksi tegas seusai mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo lawan pihak partai yang menaunginya. Survei terbaru Litbang Kompas yang dirilis pada Senin 21 Agustus 2023 menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo melesat dan menyalip Prabowo Subianto. Selain elektabilitas, survei tersebut juga memetakan 6 isu untuk melihat keunggulan dari ketiga baca pres. Ganjar Pranowo rupanya unggul di 2 isu, yakni persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 21 Agustus, dalam isu permasalahan ekonomi, Ganjar Pranowo meraih sebesar 34,5%, sementara Prabowo sebesar 25,3%. Selain itu, di sektor kesejahteraan sosial, Ganjar meraih 34,8% dan Prabowo sebesar 25,3%. Sementara itu, 4 isu lainnya dimenangkan oleh Prabowo Subianto. 4 isu tersebut diantaranya adalah penegakan hukum, problem persatuan dan kesatuan, stabilitas politik, dan penuntasan kasus korupsi. Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu mengatakan keyakinan publik terhadap kemampuan Prabowo dalam menyelesaikan 4 persoalan tersebut tak lepas dari sosoknya yang selama ini dikenal sebagai representasi militer. Sementara tingginya kepercayaan publik terhadap Ganjar dalam penuntasan soal ekonomi dan kesejahteraan sosial tak lepas dari Gubernur Jawa Tengah yang masih diembannya. Sebagai gubernur, Ganjar dianggap lebih dekat dengan persoalan-persoalan yang dialami secara langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Meski begitu, kini elektabilitas Ganjar juga terus menanjak meskipun hanya 2 faktor unggul. Ganjar mendapat elektabilitas sebesar 34,1%, unggul dari Prabowo yang meraih sebesar 31,3%. Sementara Anies Baswedan sebesar 19,2%. Survei ini dilakukan dengan tatap muka pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Dalam survei itu melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 331. Ada momen menarik saat baca pres PDIP Ganjar Pranowo melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Caimin. Keduanya guyonan soal warna lovebird yang memiliki kepala merah sementara badannya hijau. Pertemuan keduanya dilakukan di sebuah kafe yang berada di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat 18 Agustus 2023. Kompak mengenakan baju putih. Mereka terlihat sumringah saat selesai melakukan pertemuan secara tertutup. Pada kesempatan itu, Ganjar memberikan hadiah spesial berupa lovebird. Gubernur Jawa Tengah itu lantas menyebut jika burung tersebut memiliki warna merah hijau. Lebih lanjut dikatakannya, warna merah itu berada di kepala lovebird. Menanggapi hal itu, Caimin mengaku tak masalah. Yang terpenting, burung tersebut ada warna hijaunya. Pertemuan itu dinilai sebagai upaya PDIP untuk menggandeng PKB meski saat ini Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal calon presiden untuk datang ke kampus UI. BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden untuk berdebat soal aspirasi rakyat. Undangan itu disampaikan oleh Ketua BEM UI Melki Sedek Huang pada Senin 21 Agustus 2023. Melki mengatakan kepada 3 baca pres untuk datang ke UI berdebat soal seluruh argumen dari para calon pemimpin bangsa. Disampaikan Melki, undangan itu didasari oleh putusan MK. Dalam putusan MK itu menjelaskan bahwa institusi pendidikan diperbolehkan mengundang baca pres dengan tidak membawa atribut dan alat peraga. Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan tegas menjawab undangan tersebut. Anies dengan tegas menyatakan siap untuk datang ke kampus menerima tantangan dari BEM UI. Ia menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa dengan mahasiswa UI. Anies menerima tantangan itu melalui akun media sosial Twitter.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI akan mengundang para baca pres yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto untuk berdebat. Hal itu terkait putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye. Menanggapi hal itu, baca pres PDIP Ganjar Pranowo mengaku siap berdebat. Hal itu diungkapkan Ganjar saat menghadiri kegiatan Central Java Investment Business Forum 2023 di Taman Lumbini, Candi Borobudur pada Senin 21 Agustus. Sebelumnya diketahui Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan para baca pres datang ke kampus UI, yakni untuk membuktikan nyali mereka. Melki pun mengatakan para mahasiswa siap untuk menguliti isi pikiran para capres. Hal itu diungkapkan Melki kepada wartawan pada Senin 21. Wacana Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berpasangan di Pilpres 2024 mencuat ke publik. Wacana ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurutnya, sangat ideal menduetkan Ganjar dan Anies sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Lebih lanjut dikatakannya, Anies bukan kompetitor yang patut diremehkan. Baik Ganjar dan Anies merupakan dua sosok cerdas yang pantas memimpin bangsa ini. Said justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Hal ini langsung ditanggapi oleh Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa. Ia menyatakan pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan keduanya, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Partai PDI Perjuangan membicarakan wacana untuk menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan untuk maju sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Wacana PDIP itu pun langsung direspon oleh Nasdem. Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa, saat dikonfirmasi pada Senin 21 Agustus 2023 memberikan jawaban. Diakuinya pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan Ganjar dan Anies di Pilpres 2024, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Meski demikian, ia belum tahu pasti ke depannya akan seperti apa. Diketahui wacana duet Ganjar dan Anies ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurut Said, Anies bukan merupakan kompetitor yang patut diremehkan. Saya justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Sebelumnya PDIP tidak merasa jemawa dengan keunggulan Ganjar atas Anies dalam survei Litbang Kompas. Pada survei itu Ganjar juga masih kalah tipis dengan Prabowo. Said mengaku hal itu akan menjadi perbaikan strategi untuk memenangkan Ganjar. DPP PDI Perjuangan atau PDIP batal memutuskan status keanggotaan Budiman Sujatmiko pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui hal itu terkait aksi Budiman yang menyatakan dukungannya untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Adapun pihak PDIP mengaku sedang fokus membahas elektabilitas Ganjar Pranowo yang mengalami kenaikan ketimbang mengurusi nasib Budiman. Dilansir Tribun News pada Selasa 22 Agustus, hal itu diungkapkan Kepala Sekretariat DPP PDIP Adi Darmo. Pada kesempatan itu, Adi menyebut elektabilitas Ganjar mengalami kenaikan ketimbang Prabowo Subianto. Ia pun kemudian menjelaskan bahwa seluruh partai politik pendukung akan semakin masif bergerak memenangkan Ganjar bersama relawan. Hal itu menurutnya lebih penting karena sebagai momentum politik dukungan yang masif untuk Ganjar. Sebagai informasi, seharusnya Budiman Sujatmiko dipanggil untuk menghadap ke kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Di tempat itu, Budiman seharusnya diberi sanksi tegas seusai mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo lawan pihak partai yang menaunginya.
Survei terbaru Litbang Kompas yang dirilis pada Senin 21 Agustus 2023 menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo melesat dan menyalip Prabowo Subianto. Selain elektabilitas, survei tersebut juga memetakan 6 isu untuk melihat keunggulan dari ketiga baca pres. Ganjar Pranowo rupanya unggul di 2 isu, yakni persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 21 Agustus, dalam isu permasalahan ekonomi, Ganjar Pranowo meraih sebesar 34,5%, sementara Prabowo sebesar 25,3%. Selain itu, di sektor kesejahteraan sosial, Ganjar meraih 34,8% dan Prabowo sebesar 25,3%. Sementara itu, 4 isu lainnya dimenangkan oleh Prabowo Subianto. 4 isu tersebut diantaranya adalah penegakan hukum, problem persatuan dan kesatuan, stabilitas politik, dan penuntasan kasus korupsi. Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu mengatakan keyakinan publik terhadap kemampuan Prabowo dalam menyelesaikan 4 persoalan tersebut tak lepas dari sosoknya yang selama ini dikenal sebagai representasi militer. Sementara tingginya kepercayaan publik terhadap Ganjar dalam penuntasan soal ekonomi dan kesejahteraan sosial tak lepas dari Gubernur Jawa Tengah yang masih diembannya. Sebagai gubernur, Ganjar dianggap lebih dekat dengan persoalan-persoalan yang dialami secara langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Meski begitu, kini elektabilitas Ganjar juga terus menanjak meskipun hanya 2 faktor unggul. Ganjar mendapat elektabilitas sebesar 34,1%, unggul dari Prabowo yang meraih sebesar 31,3%. Sementara Anies Baswedan sebesar 19,2%. Survei ini dilakukan dengan tatap muka pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Dalam survei itu melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 331. Ada momen menarik saat baca pres PDIP Ganjar Pranowo melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Caimin. Keduanya guyonan soal warna lovebird yang memiliki kepala merah sementara badannya hijau. Pertemuan keduanya dilakukan di sebuah kafe yang berada di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat 18 Agustus 2023. Kompak mengenakan baju putih. Mereka terlihat sumringah saat selesai melakukan pertemuan secara tertutup. Pada kesempatan itu, Ganjar memberikan hadiah spesial berupa lovebird. Gubernur Jawa Tengah itu lantas menyebut jika burung tersebut memiliki warna merah hijau. Lebih lanjut dikatakannya, warna merah itu berada di kepala lovebird. Menanggapi hal itu, Caimin mengaku tak masalah. Yang terpenting, burung tersebut ada warna hijaunya. Pertemuan itu dinilai sebagai upaya PDIP untuk menggandeng PKB meski saat ini Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal calon presiden untuk datang ke kampus UI. BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden untuk berdebat soal aspirasi rakyat. Undangan itu disampaikan oleh Ketua BEM UI Melki Sedek Huang pada Senin 21 Agustus 2023. Melki mengatakan kepada 3 baca pres untuk datang ke UI berdebat soal seluruh argumen dari para calon pemimpin bangsa. Disampaikan Melki, undangan itu didasari oleh putusan MK. Dalam putusan MK itu menjelaskan bahwa institusi pendidikan diperbolehkan mengundang baca pres dengan tidak membawa atribut dan alat peraga. Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan tegas menjawab undangan tersebut. Anies dengan tegas menyatakan siap untuk datang ke kampus menerima tantangan dari BEM UI. Ia menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa dengan mahasiswa UI. Anies menerima tantangan itu melalui akun media sosial Twitter. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI akan mengundang para baca pres yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto untuk berdebat. Hal itu terkait putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye. Menanggapi hal itu, baca pres PDIP Ganjar Pranowo mengaku siap berdebat.
Hal itu diungkapkan Ganjar saat menghadiri kegiatan Central Java Investment Business Forum 2023 di Taman Lumbini, Candi Borobudur pada Senin 21 Agustus. Sebelumnya diketahui Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan para baca pres datang ke kampus UI, yakni untuk membuktikan nyali mereka. Melki pun mengatakan para mahasiswa siap untuk menguliti isi pikiran para capres. Hal itu diungkapkan Melki kepada wartawan pada Senin 21. Wacana Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berpasangan di Pilpres 2024 mencuat ke publik. Wacana ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurutnya, sangat ideal menduetkan Ganjar dan Anies sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Lebih lanjut dikatakannya, Anies bukan kompetitor yang patut diremehkan. Baik Ganjar dan Anies merupakan dua sosok cerdas yang pantas memimpin bangsa ini. Said justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Hal ini langsung ditanggapi oleh Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa. Ia menyatakan pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan keduanya, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Partai PDI Perjuangan membicarakan wacana untuk menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan untuk maju sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Wacana PDIP itu pun langsung direspon oleh Nasdem. Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa, saat dikonfirmasi pada Senin 21 Agustus 2023 memberikan jawaban. Diakuinya pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan Ganjar dan Anies di Pilpres 2024, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Meski demikian, ia belum tahu pasti kedepannya akan seperti apa. Diketahui wacana duet Ganjar dan Anies ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurut Said, Anies bukan merupakan kompetitor yang patut diremehkan. Saya justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Sebelumnya PDIP tidak merasa jemawa dengan keunggulan Ganjar atas Anies dalam survei Litbang Kompas. Pada survei itu Ganjar juga masih kalah tipis dengan Prabowo. Said mengaku hal itu akan menjadi perbaikan strategi untuk memenangkan Ganjar. DPP PDI Perjuangan atau PDIP batal memutuskan status keanggotaan Budiman Sujatmiko pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui hal itu terkait aksi Budiman yang menyatakan dukungannya untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Adapun pihak PDIP mengaku sedang fokus membahas elektabilitas Ganjar Pranowo yang mengalami kenaikan ketimbang mengurusi nasib Budiman. Dilansir Tribun News pada Selasa 22 Agustus, hal itu diungkapkan Kepala Sekretariat DPP PDIP Adi Darmo. Pada kesempatan itu, Adi menyebut elektabilitas Ganjar mengalami kenaikan ketimbang Prabowo Subianto. Ia pun kemudian menjelaskan bahwa seluruh partai politik pendukung akan semakin masif bergerak memenangkan Ganjar bersama relawan. Hal itu menurutnya lebih penting karena sebagai momentum politik dukungan yang masif untuk Ganjar. Sebagai informasi, seharusnya Budiman Sujatmiko dipanggil untuk menghadap ke kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Di tempat itu, Budiman seharusnya diberi sanksi tegas seusai mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo lawan pihak partai yang menaunginya. Survei terbaru Litbang Kompas yang dirilis pada Senin 21 Agustus 2023 menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo melesat dan menyalip Prabowo Subianto. Selain elektabilitas, survei tersebut juga memetakan 6 isu untuk melihat keunggulan dari ketiga baca pres. Ganjar Pranowo rupanya unggul di 2 isu, yakni persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Dikutip dari Kompas.com pada Senin 21 Agustus, dalam isu permasalahan ekonomi, Ganjar Pranowo meraih sebesar 34,5%, sementara Prabowo sebesar 25,3%. Selain itu, di sektor kesejahteraan sosial, Ganjar meraih 34,8% dan Prabowo sebesar 25,3%. Sementara itu, 4 isu lainnya dimenangkan oleh Prabowo Subianto. 4 isu tersebut diantaranya adalah penegakan hukum, problem persatuan dan kesatuan, stabilitas politik, dan penuntasan kasus korupsi. Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu mengatakan keyakinan publik terhadap kemampuan Prabowo dalam menyelesaikan 4 persoalan tersebut tak lepas dari sosoknya yang selama ini dikenal sebagai representasi militer. Sementara tingginya kepercayaan publik terhadap Ganjar dalam penuntasan soal ekonomi dan kesejahteraan sosial tak lepas dari Gubernur Jawa Tengah yang masih diembannya. Sebagai gubernur, Ganjar dianggap lebih dekat dengan persoalan-persoalan yang dialami secara langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Meski begitu, kini elektabilitas Ganjar juga terus menanjak meskipun hanya 2 faktor unggul. Ganjar mendapat elektabilitas sebesar 34,1%, unggul dari Prabowo yang meraih sebesar 31,3%. Sementara Anies Baswedan sebesar 19,2%. Survei ini dilakukan dengan tatap muka pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Dalam survei itu melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 331. Ada momen menarik saat baca pres PDIP Ganjar Pranowo melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Caimin. Keduanya guyonan soal warna lovebird yang memiliki kepala merah sementara badannya hijau. Pertemuan keduanya dilakukan di sebuah kafe yang berada di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat 18 Agustus 2023. Kompak mengenakan baju putih. Mereka terlihat sumringah saat selesai melakukan pertemuan secara tertutup. Pada kesempatan itu, Ganjar memberikan hadiah spesial berupa lovebird. Gubernur Jawa Tengah itu lantas menyebut jika burung tersebut memiliki warna merah hijau. Lebih lanjut dikatakannya, warna merah itu berada di kepala lovebird. Menanggapi hal itu, Caimin mengaku tak masalah. Yang terpenting, burung tersebut ada warna hijaunya. Pertemuan itu dinilai sebagai upaya PDIP untuk menggandeng PKB meski saat ini Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal calon presiden untuk datang ke kampus UI. BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden untuk berdebat soal aspirasi rakyat. Undangan itu disampaikan oleh Ketua BEM UI Melki Sedek Huang pada Senin 21 Agustus 2023. Melki mengatakan kepada 3 baca pres untuk datang ke UI berdebat soal seluruh argumen dari para calon pemimpin bangsa. Disampaikan Melki, undangan itu didasari oleh putusan MK. Dalam putusan MK itu menjelaskan bahwa institusi pendidikan diperbolehkan mengundang baca pres dengan tidak membawa atribut dan alat peraga. Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan tegas menjawab undangan tersebut. Anies dengan tegas menyatakan siap untuk datang ke kampus menerima tantangan dari BEM UI. Ia menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa dengan mahasiswa UI. Anies menerima tantangan itu melalui akun media sosial Twitter. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI akan mengundang para baca pres yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto untuk berdebat. Hal itu terkait putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye. Menanggapi hal itu, baca pres PDIP Ganjar Pranowo mengaku siap berdebat. Hal itu diungkapkan Ganjar saat menghadiri kegiatan Central Java Investment Business Forum 2023 di Taman Lumbini, Candi Borobudur pada Senin 21 Agustus. Sebelumnya diketahui, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan para baca pres datang ke kampus UI, yakni untuk membuktikan nyali mereka. Melki pun mengatakan para mahasiswa siap untuk menguliti isi pikiran para capres. Hal itu diungkapkan Melki kepada wartawan pada Senin 21. Wacana Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berpasangan di Pilpres 2024 mencuat ke publik.
Wacana ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurutnya, sangat ideal menduetkan Ganjar dan Anies sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Lebih lanjut dikatakannya, Anies bukan kompetitor yang patut diremehkan. Baik Ganjar dan Anies merupakan dua sosok cerdas yang pantas memimpin bangsa ini. Said justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Hal ini langsung ditanggapi oleh Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa. Ia menyatakan pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan keduanya, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Partai PDI Perjuangan membicarakan wacana untuk menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan untuk maju sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Wacana PDIP itu pun langsung direspon oleh Nasdem. Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustafa, saat dikonfirmasi pada Senin 21 Agustus 2023 memberikan jawaban. Diakuinya pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan Ganjar dan Anies di Pilpres 2024, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Meski demikian, ia belum tahu pasti ke depannya akan seperti apa. Diketahui wacana duet Ganjar dan Anies ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurut Said, Anies bukan merupakan kompetitor yang patut diremehkan. Saya justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Sebelumnya PDIP tidak merasa jemawa dengan keunggulan Ganjar atas Anies dalam survei Litbang Kompas. Pada survei itu Ganjar juga masih kalah tipis dengan Prabowo. Said mengaku hal itu akan menjadi perbaikan strategi untuk memenangkan Ganjar. DPP PDI Perjuangan atau PDIP batal memutuskan status keanggotaan Budiman Sujatmiko pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui hal itu terkait aksi Budiman yang menyatakan dukungannya untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Adapun pihak PDIP mengaku sedang fokus membahas elektabilitas Ganjar Pranowo yang mengalami kenaikan ketimbang mengurusi nasib Budiman. Dilansir Tribun News pada Selasa 22 Agustus, hal itu diungkapkan Kepala Sekretariat DPP PDIP Adi Darmo. Pada kesempatan itu, Adi menyebut elektabilitas Ganjar mengalami kenaikan ketimbang Prabowo Subianto. Ia pun kemudian menjelaskan bahwa seluruh partai politik pendukung akan semakin masif bergerak memenangkan Ganjar bersama relawan. Hal itu menurutnya lebih penting karena sebagai momentum politik dukungan yang masif untuk Ganjar. Sebagai informasi, seharusnya Budiman Sujatmiko dipanggil untuk menghadap ke kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Di tempat itu, Budiman seharusnya diberi sanksi tegas seusai mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo lawan pihak partai yang menaunginya. Survei terbaru Litbang Kompas yang dirilis pada Senin 21 Agustus 2023 menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo melesat dan menyalip Prabowo Subianto. Selain elektabilitas, survei tersebut juga memetakan 6 isu untuk melihat keunggulan dari ketiga baca pres. Ganjar Pranowo rupanya unggul di 2 isu, yakni persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 21 Agustus, dalam isu permasalahan ekonomi, Ganjar Pranowo meraih sebesar 34,5%, sementara Prabowo sebesar 25,3%. Selain itu, di sektor kesejahteraan sosial, Ganjar meraih 34,8% dan Prabowo sebesar 25,3%. Sementara itu, 4 isu lainnya dimenangkan oleh Prabowo Subianto. 4 isu tersebut diantaranya adalah penegakan hukum, problem persatuan
persatuan dan kesatuan, stabilitas politik, dan penuntasan kasus korupsi. Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu mengatakan keyakinan publik terhadap kemampuan Prabowo dalam menyelesaikan 4 persoalan tersebut tak lepas dari sosoknya yang selama ini dikenal sebagai representasi militer. Sementara tingginya kepercayaan publik terhadap Ganjar dalam penuntasan soal ekonomi dan kesejahteraan sosial tak lepas dari Gubernur Jawa Tengah yang masih diembannya. Sebagai gubernur, Ganjar dianggap lebih dekat dengan persoalan-persoalan yang dialami secara langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Meski begitu, kini elektabilitas Ganjar juga terus menanjak meskipun hanya 2 faktor unggul. Ganjar mendapat elektabilitas sebesar 34,1%, unggul dari Prabowo yang meraih sebesar 31,3%. Sementara Anies Baswedan sebesar 19,2%. Survei ini dilakukan dengan tatap muka pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Dalam survei itu melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 331. Ada momen menarik saat Baca Pres PDIP Ganjar Pranowo melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Caimin. Keduanya guyonan soal warna lovebird yang memiliki kepala merah sementara badannya hijau. Pertemuan keduanya dilakukan di sebuah kafe yang berada di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat 18 Agustus 2023. Kompak mengenakan baju putih. Mereka terlihat sumringah saat selesai melakukan pertemuan secara tertutup. Pada kesempatan itu, Ganjar memberikan hadiah spesial berupa lovebird. Gubernur Jawa Tengah itu lantas menyebut jika burung tersebut memiliki warna merah hijau. Lebih lanjut dikatakannya, warna merah itu berada di kepala lovebird. Menanggapi hal itu, Caimin mengaku tak masalah. Yang terpenting, burung tersebut ada warna hijaunya. Pertemuan itu dinilai sebagai upaya PDIP untuk menggandeng PKB meski saat ini Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal calon presiden untuk datang ke kampus UI. BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden untuk berdebat soal aspirasi rakyat. Undangan itu disampaikan oleh Ketua BEM UI Melki Sedek Huang pada Senin 21 Agustus 2023. Melki mengatakan kepada 3 baca pres untuk datang ke UI berdebat soal seluruh argumen dari para calon pemimpin bangsa. Disampaikan Melki, undangan itu didasari oleh putusan MK. Dalam putusan MK itu menjelaskan bahwa institusi pendidikan diperbolehkan mengundang baca pres dengan tidak membawa atribut dan alat peraga. Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan tegas menjawab undangan tersebut. Anies dengan tegas menyatakan siap untuk datang ke kampus menerima tantangan dari BEM UI. Ia menerima tantangan beradu pikiran soal visi misi menjadi pemimpin bangsa dengan mahasiswa UI. Anies menerima tantangan itu melalui akun media sosial Twitter. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI akan mengundang para baca pres yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto untuk berdebat. Hal itu terkait putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye. Menanggapi hal itu, baca pres PDIP Ganjar Pranowo mengaku siap berdebat. Hal itu diungkapkan Ganjar saat menghadiri kegiatan Central Java Investment Business Forum 2023 di Taman Lumbini, Candi Borobudur pada Senin 21 Agustus. Sebelumnya diketahui, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mempersilahkan para baca pres datang ke kampus UI, yakni untuk membuktikan nyali mereka. Melki pun mengatakan para mahasiswa siap untuk menguliti isi pikiran para capres. Hal itu diungkapkan Melki kepada wartawan pada Senin 21. Wacana Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan berpasangan di Pilpres 2024 mencuat ke publik. Wacana ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurutnya, sangat ideal menduetkan Ganjar dan Anies sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024. Lebih lanjut dikatakannya, Anies bukan kompetitor yang patut diremehkan. Baik Ganjar dan Anies merupakan dua sosok cerdas yang pantas memimpin bangsa ini. Said justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan.
Hal ini langsung ditanggapi oleh Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustofa. Ia menyatakan pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan keduanya, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Partai PDI Perjuangan membicarakan wacana untuk menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan untuk maju sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Wacana PDIP itu pun langsung direspon oleh Nasdem. Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustofa, saat dikonfirmasi pada Senin 21 Agustus 2023 memberikan jawaban. Diakuinya pihaknya tak menutup peluang untuk memasangkan Ganjar dan Anies di Pilpres 2024, sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Namun sejauh ini pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai capres di pesta demokrasi nanti. Meski demikian, ia belum tahu pasti ke depannya akan seperti apa. Diketahui wacana duet Ganjar dan Anies ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Menurut Said, Anies bukan merupakan kompetitor yang patut diremehkan. Saya justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Sebelumnya PDIP tidak merasa jemawa dengan keunggulan Ganjar atas Anies dalam survei Litbang Kompas. Pada survei itu Ganjar juga masih kalah tipis dengan Prabowo. Said mengaku hal itu akan menjadi perbaikan strategi untuk memenangkan Ganjar. DPP PDI Perjuangan atau PDIP batal memutuskan status keanggotaan Budiman Sujatmiko pada Senin 21 Agustus 2023. Diketahui hal itu terkait aksi Budiman yang menyatakan dukungannya untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Adapun pihak PDIP mengaku sedang fokus membahas elektabilitas Ganjar Pranowo yang mengalami kenaikan ketimbang mengurusi nasib Budiman. Dilansir Tribun News pada Selasa 22 Agustus, hal itu diungkapkan Kepala Sekretariat DPP PDIP Adi Darmo. Pada kesempatan itu, Adi menyebut elektabilitas Ganjar mengalami kenaikan ketimbang Prabowo Subianto. Ia pun kemudian menjelaskan bahwa seluruh partai politik pendukung akan semakin masif bergerak memenangkan Ganjar bersama relawan. Hal itu menurutnya lebih penting karena sebagai momentum politik dukungan yang masif untuk Ganjar. Sebagai informasi, seharusnya Budiman Sujatmiko dipanggil untuk menghadap ke kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Di tempat itu, Budiman seharusnya diberi sanksi tegas seusai mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo lawan pihak partai yang menaunginya. Survei terbaru Litbang Kompas yang dirilis pada Senin 21 Agustus 2023 menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo melesat dan menyalip Prabowo Subianto. Selain elektabilitas, survei tersebut juga memetakan 6 isu untuk melihat keunggulan dari ketiga baca pres. Ganjar Pranowo rupanya unggul di 2 isu, yakni persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 21 Agustus, dalam isu permasalahan ekonomi, Ganjar Pranowo meraih sebesar 34,5%, sementara Prabowo sebesar 25,3%. Selain itu, di sektor kesejahteraan sosial, Ganjar meraih 34,8% dan Prabowo sebesar 25,3%. Sementara itu, 4 isu lainnya dimenangkan oleh Prabowo Subianto. 4 isu tersebut diantaranya adalah penegakan hukum, problem persatuan dan kesatuan, stabilitas politik, dan penuntasan kasus korupsi. Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu mengatakan keyakinan publik terhadap kemampuan Prabowo dalam menyelesaikan 4 persoalan tersebut tak lepas dari sosoknya yang selama ini dikenal sebagai representasi militer. Sementara tingginya kepercayaan publik terhadap Ganjar dalam penuntasan soal ekonomi dan kesejahteraan sosial tak lepas dari Gubernur Jawa Tengah yang masih diembannya. Sebagai gubernur, Ganjar dianggap lebih dekat dengan persoalan-persoalan yang dialami secara langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Meski begitu, kini elektabilitas Ganjar juga terus menanjak meskipun hanya 2 faktor unggul. Ganjar mendapat elektabilitas sebesar 34,1%, unggul dari Prabowo yang meraih sebesar 31,3%. Sementara Anies Baswedan sebesar 19,2%. Survei ini dilakukan dengan tatap muka pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Dalam survei itu melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 331. Ada momen menarik saat Baca Pres PDIP Ganjar Pranowo melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Caimin. Keduanya guyonan soal warna lovebird yang memiliki kepala merah sementara badannya hijau. Pertemuan keduanya dilakukan di sebuah kafe yang berada di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat 18 Agustus 2023. Kompak mengenakan baju putih. Mereka terlihat sumringah saat selesai melakukan pertemuan secara tertutup. Pada kesempatan itu, Ganjar memberikan hadiah spesial berupa lovebird. Gubernur Jawa Tengah itu lantas menyebut jika burung tersebut memiliki warna merah hijau. Lebih lanjut dikatakannya, warna merah itu berada di kepala lovebird. Menanggapi hal itu, Caimin mengaku tak masalah. Yang terpenting, burung tersebut ada warna hijaunya. Pertemuan itu dinilai sebagai upaya PDIP untuk menggandeng PKB meski saat ini Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menantang 3 bakal calon presiden untuk datang ke kampus UI. BEM UI mengundang 3 bakal calon presiden untuk berdebat soal aspirasi rakyat. Undangan itu disampaikan oleh Ketua BEM UI Melki Sedek Huang pada Senin 21 Agustus 2023. Melki mengatakan kepada 3 baca pres untuk datang ke UI berdebat soal seluruh argumen dari para calon pemimpin bangsa. Disampaikan Melki, undangan itu didasari oleh putusan MK. Dalam putusan MK itu menjelaskan bahwa institusi pendidikan diperbolehkan mengundang baca pres dengan tidak membawa atribut dan alat peraga. Bakal capres dari Koalisi Perubahan